PT Solo Manufaktur Kreasi. Diberitakan sebelumnya, gugatan yang dilayangkan oleh Aufa telah resmi terdaftar ke Pengadilan Negeri Solo. Hal itu dikonfirmasi oleh Humas PN Solo, Bambang Arianto. Bambang mengatakan PN Solo telah menunjuk majelis hakim yang akan memimpin sidang tersebut. Disinggung kapan sidang pertama tersebut digelar, Bambang mengatakan bahwa sidang akan dimulai pada akhir April 2025. Bambang mengatakan sidang nantinya berjalan secara terbuka untuk umum. Hanya saja ia mengatakan bahwa belum bisa dipastikan apakah tergugat termasuk Jokowi akan hadir langsung ke persidangan nantinya atau tidak. Dikonfirmasi secara terpisah, kuasa hukum Aufa, Sigit N. Sudibianto, mengatakan bahwa kliennya kecewa tak kunjung dapat membeli 2 mobil SMK jenis pickup untuk usaha angkut barang. Menurutnya, ada 2 pokok gugatan yang dilayangkan, yakni para tergugat tak dapat memenuhi janji produksi mobil SMK secara masif. Kemudian, kliennya juga meminta ganti rugi material senilai 300 juta rupiah lantaran tak dapat membeli 2 buah mobil SMK tersebut. Sebelumnya, atas cedera janji itu, penggugat merasa dirugikan kepentingan hukumnya sehingga menggugat para tergugat itu paling rendah harga mobil SMK pickup itu satunya 150 juta rupiah karena ia menginginkan membeli 2 mobil hingga menjadi 300 juta rupiah. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo juga diminta untuk menyita aset PT Solo Manufaktur Kreasi jika gugatan perdata tak dikabulkan. Sigit mengatakan kliennya telah menabung beberapa tahun untuk membeli 2 mobil SMK. Bahkan Aufa sempat mendatangi gudang SMK pada tahun 2021 lalu. Waktu itu Aufa tidak bisa masuk ke dalam, namun hanya di ruang lobi, kemudian diajak ngobrol bersama marketing terkait spek mobil tersebut. Di sisi lain, kondisi pabrik SMK yang terletak di Desa Demangan, Sambi, Boyolali, Jawa Tengah tersebut dikonfirmasi masih beroperasi. Hal itu disampaikan oleh Satpam pabrik yang enggan disebut identitasnya saat ditemui awak media pada Rabu 9 April 2025 lalu. Satpam pabrik tersebut menyatakan bahwa masih ada ratusan karyawan yang masih bekerja di pabrik tersebut. Namun demikian, pihaknya tak mengizinkan awak media untuk mengambil situasi pabrik, baik berupa gambar ataupun video lantaran manajemen tak ada di lokasi. Nanti ditambah lagi Pak Aryo, Pak Ade, Pak Arnas sebagai wali kota itu pernah menyampaikan akan menjadi produksi massal dan kebanggaan bangsa. Kemudian mereka itu sudah targetnya itu 5.000 unit per tahun seperti itu, bahkan sudah ada yang memesan gitu. Kemudian beliau menjadi gubernur Jakarta tahun 2014an, itu juga masih juga menyampaikan bahkan prototipenya kan dikendarai langsung ke Jakarta gitu kan. Dan kemudian sudah merintis pabrik, lokasi pabriknya di Boyolali gitu. Nah kemudian ketika awal presiden juga masih statement juga yang pertama SMK harus jadi prioritas, jangan sampai hanya jadi proyek simbolis gitu. Nah kemudian memerintahkan Kementerian Perindustrian untuk mempercepat produksi. Nah, kemudian 2017 Pak Jokowi juga melakukan kunjungan pabrik ke SMK di Boyolali. Sampai dengan periode kedua juga menyampaikan di beberapa pidatonya kita terus dorong industri lokal seperti SMK untuk go nasional, go massal. Dan juga Pak Maruf Amin juga pernah menyampaikan Oktober akan diluncurkan mobil nasional bernama SMK yang dulu pernah dirilis Pak Jokowi di bus-bus besaran, jadi 2018 di Pondok Pesantren Nurul Islam seperti itu. Apa ya, lobby seperti itu, kemudian diajak ngobrol marketingnya, tahun berapa? dan spek-speknya. Kurang lebih tahun 2021-an setelah ya COVID itu mulai survei seperti itu. Nah, intinya sebagai pejabat karena ceritanya ada beberapa mobil yang telah terjual seperti pesanan dari dulu sempat beberapa tahun di Auri ya. Nanti mudah-mudahan dari tergugat 3 Jadi foto PT Solo Manufaktur Kreasi bisa hadir, nanti bisa menyampaikan perkembangan terkini seperti apa tentang kegiatan produksinya. nggak masuk ke sini. Tapi kita sudah survei ke pabrik atau ke gudangnya seperti itu. Nah kemudian sudah ketemu pihak marketingnya juga dan diperlihatkan speknya, akan gambar prototipenya seperti itu. Dan memang belum pernah melakukan transaksi apapun, gitu loh.
Tapi kan sudah kadung berharap, sudah menabung juga kayak gitu kan. Akhirnya ya kecewa. Gugatan Wan Prestasi terkait gagalnya produksi massal mobil SMK yang ditujukan kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke Pengadilan Negeri atau PN Solo, Jawa Tengah semakin santer diperbincangkan publik. Kendati demikian, dari pihak Jokowi belum memberikan tanggapan secara detail terkait gugatan tersebut. Tak terkecuali putra bungsu Jokowi yakni Kaisang Pangarep yang hanya tutup mulut ketika ditanya terkait warga Solo menggugat sang ayah. Momen itu terjadi ketika Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI tersebut berkunjung ke rumah dinas Wali Kota Salatiga pada Kamis 10 April 2025 lalu. Ditanya wartawan terkait gugatan tersebut, putra ketiga Jokowi itu hanya menangkupkan tangan di depan dadanya. Ia justru memilih bersalaman dengan beberapa orang untuk berpamitan tanpa merespons pertanyaan dari wartawan. Diketahui, gugatan Wan Prestasi terkait gagalnya produksi massal mobil SMK itu telah dilayangkan oleh Aufa Lukmana, 19 tahun. Aufa diketahui sebagai putra koordinator masyarakat anti korupsi atau MAKI yakni Boyamin Saiman. Gugatan perdata tersebut tak hanya dilayangkan ke Jokowi, tapi juga ke Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin dan juga PT Solo Manufaktur Kreasi. Diberitakan sebelumnya, gugatan yang dilayangkan oleh Aufa telah resmi terdaftar ke Pengadilan Negeri Solo. Hal itu dikonfirmasi oleh Humas PN Solo, Bambang Arianto. Bambang mengatakan PN Solo telah menunjuk majelis hakim yang akan memimpin sidang tersebut. Disinggung kapan sidang pertama tersebut digelar, Bambang mengatakan bahwa sidang akan dimulai pada akhir April 2025. Bambang mengatakan sidang nantinya berjalan secara terbuka untuk umum. Hanya saja ia mengatakan bahwa belum bisa dipastikan apakah tergugat termasuk Jokowi akan hadir langsung ke persidangan nantinya atau tidak. Dikonfirmasi secara terpisah, kuasa hukum Aufa, Sigit N. Sudibianto, mengatakan bahwa kliennya kecewa tak kunjung dapat membeli 2 mobil SMK jenis pickup untuk usaha angkut barang. Menurutnya, ada 2 pokok gugatan yang dilayangkan, yakni para tergugat tak dapat memenuhi janji produksi mobil SMK secara masif. Kemudian, kliennya juga meminta ganti rugi material senilai 300 juta rupiah lantaran tak dapat membeli 2 buah mobil SMK tersebut. Sebelumnya, atas cedera janji itu, penggugat merasa dirugikan kepentingan hukumnya sehingga menggugat para tergugat itu paling rendah harga mobil SMK pickup itu satunya 150 juta rupiah karena ia menginginkan membeli 2 mobil hingga menjadi 300 juta rupiah. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo juga diminta untuk menyita aset PT Solo Manufaktur Kreasi jika gugatan perdata tak dikabulkan. Sigit mengatakan kliennya telah menabung beberapa tahun untuk membeli 2 mobil SMK. Bahkan Aufa sempat mendatangi gudang SMK pada tahun 2021 lalu. Waktu itu Aufa tidak bisa masuk ke dalam, namun hanya di ruang lobi, kemudian diajak ngobrol bersama marketing terkait spek mobil tersebut. Di sisi lain, kondisi pabrik SMK yang terletak di Desa Demangan, Sambi, Boyolali, Jawa Tengah tersebut dikonfirmasi masih beroperasi. Hal itu disampaikan oleh Satpam pabrik yang enggan disebut identitasnya saat ditemui awak media pada Rabu 9 April 2025 lalu. Satpam pabrik tersebut menyatakan bahwa masih ada ratusan karyawan yang masih bekerja di pabrik tersebut. Namun demikian, pihaknya tak mengizinkan awak media untuk mengambil situasi pabrik, baik berupa gambar ataupun video lantaran manajemen tak ada di lokasi. Nanti ditambah lagi Pak Aryo, Pak Ade, Pak Arnas. Sebagai wali kota, itu pernah menyampaikan akan menjadi produksi massal dan kebanggaan bangsa. Kemudian waktu itu sudah targetnya itu 5.000 unit per tahun seperti itu, bahkan sudah ada yang memesan gitu. Kemudian beliau menjadi gubernur Jakarta tahun 2014-an, itu juga masih juga menyampaikan, bahkan prototipe-nya kan dikendarai langsung ke Jakarta gitu kan. Dan kemudian sudah merintis pabrik, lokasi pabriknya di Boyolali gitu. Nah kemudian ketika awal presiden juga masih statement juga yang pertama SMK harus jadi prioritas, jangan sampai hanya jadi proyek simbolis. Nah kemudian memerintahkan Kementerian Perindustrian untuk mempercepat produksi. Nah, kemudian 2017 Pak Jokowi juga melakukan kunjungan pabrik ke SMK di Boyolali. Sampai dengan periode kedua juga menyampaikan di beberapa pidatonya
kita terus dorong industri lokal seperti SMK untuk go nasional, go massal. Dan juga Pak Maruf Amin juga pernah menyampaikan Oktober akan diluncurkan mobil nasional bernama SMK yang dulu pernah dirintis Pak Jokowi, akan di bus-bus besaran, nanti 2018 di Pondok Pesantren Nurul Islam seperti itu. Apa ya, lobby seperti itu, kemudian diajak ngobrol marketingnya dan spek-speknya. Kurang lebih tahun 2021-an setelah ya COVID itu mulai survei seperti itu. Intinya sebagai pejabat Karena publik. ceritanya ada beberapa mobil yang telah terjual seperti pesanan dari dulu sempat beberapa tahun di Auri ya. Nanti mudah-mudahan dari tergugat 3 Jadi tahun foto PT Solo Manufaktur Kreasi bisa hadir, nanti bisa menyampaikan perkembangan terkini seperti apa tentang kegiatan produksinya. Nggak masuk ke sini. Tapi kita sudah survei ke pabrik atau ke gudangnya seperti itu. Nah, kemudian sudah ketemu pihak marketingnya juga dan diperlihatkan speknya, akan gambar prototipenya seperti itu. Dan memang belum pernah melakukan transaksi apapun, gitu loh. Tapi kan sudah kadung berharap, sudah menabung juga kayak gitu kan. Akhirnya ya kecewa. Gugatan Wan Prestasi terkait gagalnya produksi massal mobil SMK yang ditujukan kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke Pengadilan Negeri atau PN Solo, Jawa Tengah semakin santer diperbincangkan publik. Kendati demikian, dari pihak Jokowi belum memberikan tanggapan secara detail terkait gugatan tersebut. Tak terkecuali putra bungsu Jokowi yakni Kaisang Pangarep yang hanya tutup mulut ketika ditanya terkait warga Solo menggugat sang ayah. Momen itu terjadi ketika Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI tersebut berkunjung ke rumah dinas Wali Kota Salatiga pada Kamis 10 April 2025 lalu. Ditanya wartawan terkait gugatan tersebut, putra ketiga Jokowi itu hanya menangkupkan tangan di depan dadanya. Ia justru memilih bersalaman dengan beberapa orang untuk berpamitan tanpa merespons pertanyaan dari wartawan. Diketahui, gugatan Wan Prestasi terkait gagalnya produksi massal mobil SMK itu telah dilayangkan oleh Aufa Lukmana, 19 tahun. Aufa diketahui sebagai putra koordinator masyarakat anti korupsi atau MAKI yakni Boyamin Saiman. Gugatan perdata tersebut tak hanya dilayangkan ke Jokowi, tapi juga ke Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin dan juga PT Solo Manufaktur Kreasi. Diberitakan sebelumnya, gugatan yang dilayangkan oleh Aufa telah resmi terdaftar ke Pengadilan Negeri Solo. Hal itu dikonfirmasi oleh Humas PN Solo, Bambang Arianto. Bambang mengatakan PN Solo telah menunjuk majelis hakim yang akan memimpin sidang tersebut. Disinggung kapan sidang pertama tersebut digelar, Bambang mengatakan bahwa sidang akan dimulai pada akhir April 2025. Bambang mengatakan sidang nantinya berjalan secara terbuka untuk umum. Hanya saja ia mengatakan bahwa belum bisa dipastikan apakah tergugat termasuk Jokowi akan hadir langsung ke persidangan nantinya atau tidak. Dikonfirmasi secara terpisah, kuasa hukum Aufa, Sigit N. Sudibianto, mengatakan bahwa kliennya kecewa tak kunjung dapat membeli 2 mobil SMK jenis pickup untuk usaha angkut barang. Menurutnya, ada 2 pokok gugatan yang dilayangkan, yakni para tergugat tak dapat memenuhi janji produksi mobil SMK secara masif. Kemudian, kliennya juga meminta ganti rugi material senilai 300 juta rupiah lantaran tak dapat membeli 2 buah mobil SMK tersebut. Sebelumnya, atas cedera janji itu, penggugat merasa dirugikan kepentingan hukumnya sehingga menggugat para tergugat itu paling rendah harga mobil SMK pickup itu satunya 150 juta rupiah karena ia menginginkan membeli 2 mobil hingga menjadi 300 juta rupiah. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo juga diminta untuk menyita aset PT Solo Manufaktur Kreasi jika gugatan perdata tak dikabulkan. Sigit mengatakan kliennya telah menabung beberapa tahun untuk membeli 2 mobil SMK. Bahkan Aufa sempat mendatangi gudang SMK pada tahun 2021 lalu. Waktu itu Aufa tidak bisa masuk ke dalam, namun hanya di ruang lobi, kemudian diajak ngobrol bersama marketing terkait spek mobil tersebut. Di sisi lain, kondisi pabrik SMK yang terletak di Desa Demangan, Sambi, Boyolali, Jawa Tengah tersebut dikonfirmasi masih beroperasi.
Hal itu disampaikan oleh Satpam pabrik yang enggan disebut identitasnya saat ditemui awak media pada Rabu 9 April 2025 lalu. Satpam pabrik tersebut menyatakan bahwa masih ada ratusan karyawan yang masih bekerja di pabrik tersebut. Namun demikian, pihaknya tak mengizinkan awak media untuk mengambil situasi pabrik, baik berupa gambar ataupun video lantaran manajemen tak ada di lokasi. Nanti ditambah lagi Pak Aryo, Pak Ade, Pak Arnas. Sebagai wali kota, itu pernah menyampaikan akan menjadi produksi massal dan kebanggaan bangsa. Kemudian waktu itu sudah targetnya itu 5.000 unit per tahun, seperti itu. Bahkan sudah ada yang memesan gitu. Kemudian beliau menjadi gubernur Jakarta tahun 2014-an, itu juga masih menyampaikan, bahkan prototipenya kan dikendarai langsung ke Jakarta gitu kan. Dan kemudian sudah merintis pabrik, kasih pabriknya di Boyolali gitu. Nah kemudian ketika awal presiden juga masih statement juga yang pertama SMK harus jadi prioritas, jangan sampai hanya jadi proyek simbolis gitu. Nah kemudian memerintahkan Kementerian Perindustrian untuk mempercepat produksi. Nah, kemudian 2017 Pak Jokowi juga melakukan kunjungan pabrik ke SMK di Boyolali. Sampai dengan periode kedua juga menyampaikan di beberapa pidatonya, kita terus dorong industri lokal seperti SMK untuk go nasional, go massal. Dan juga Pak Maruf Amin juga pernah menyampaikan Oktober akan diluncurkan mobil nasional bernama SMK yang dulu pernah dirilis Pak Jokowi, akan di bus-bus besaran, nanti 2018 di Pondok Pesantren Nurul Islam seperti itu. Apa ya, lobby seperti itu, kemudian diajak ngobrol marketingnya, Tahun berapa? dan spek-speknya. Kurang lebih tahun 2021-an setelah ya COVID itu mulai survei seperti itu. Intinya sebagai pejabat Karena publik. ceritanya ada beberapa mobil yang telah terjual seperti pesanan dari dulu sempat beberapa tahun di Auri ya. Nanti mudah-mudahan dari tergugat 3 Jadi tahun Toto PT Solo Manufaktur Kreasi bisa hadir, nanti bisa menyampaikan perkembangan terkini seperti apa tentang kegiatan produksinya. Nggak masuk ke sini. Tapi kita sudah survei ke pabrik atau ke gudangnya seperti itu. Nah kemudian sudah ketemu pihak marketingnya juga dan diperlihatkan speknya, akan gambar prototipenya seperti itu. Dan memang belum pernah melakukan transaksi apapun gitu loh. Tapi kan sudah kadung berharap, sudah menabung juga kayak gitu kan. Akhirnya ya kecewa. Gugatan Wan Prestasi terkait gagalnya produksi massal mobil SMK yang ditujukan kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke Pengadilan Negeri atau PN Solo, Jawa Tengah semakin santer diperbincangkan publik. Kendati demikian, dari pihak Jokowi belum memberikan tanggapan secara detail terkait gugatan tersebut. Tak terkecuali putra bungsu Jokowi yakni Kaisang Pangarep yang hanya tutup mulut ketika ditanya terkait warga Solo menggugat sang ayah. Momen itu terjadi ketika Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI tersebut berkunjung ke rumah dinas Wali Kota Salatiga pada Kamis 10 April 2025 lalu. Ditanya wartawan terkait gugatan tersebut, putra ketiga Jokowi itu hanya menangkupkan tangan di depan dadanya. Ia justru memilih bersalaman dengan beberapa orang untuk berpamitan tanpa merespons pertanyaan dari wartawan. Diketahui, gugatan Wan Prestasi terkait gagalnya produksi massal mobil SMK itu telah dilayangkan oleh Aufa Lukmana, 19 tahun. Aufa diketahui sebagai putra koordinator masyarakat anti korupsi atau MAKI yakni Boyamin Saiman. Gugatan perdata tersebut tak hanya dilayangkan ke Jokowi, tapi juga ke Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin dan juga PT Solo Manufaktur Kreasi. Diberitakan sebelumnya, gugatan yang dilayangkan oleh Aufa telah resmi terdaftar ke Pengadilan Negeri Solo. Hal itu dikonfirmasi oleh Humas PN Solo, Bambang Arianto. Bambang mengatakan PN Solo telah menunjuk majelis hakim yang akan memimpin sidang tersebut. Disinggung kapan sidang pertama tersebut digelar, Bambang mengatakan bahwa sidang akan dimulai pada akhir April 2025. Bambang mengatakan sidang nantinya berjalan secara terbuka untuk umum. Hanya saja ia mengatakan bahwa belum bisa dipastikan apakah tergugat termasuk Jokowi akan hadir langsung ke persidangan nantinya atau tidak. Dikonfirmasi secara terpisah, kuasa hukum Aufa Sigit N. Sudibianto
mengatakan bahwa kliennya kecewa tak kunjung dapat membeli 2 mobil SMK jenis pickup untuk usaha angkut barang. Menurutnya, ada 2 pokok gugatan yang dilayangkan, yakni para tergugat tak dapat memenuhi janji produksi mobil SMK secara masif. Kemudian, kliennya juga meminta ganti rugi material senilai 300 juta rupiah lantaran tak dapat membeli 2 buah mobil SMK tersebut. Sebelumnya, atas cedera janji itu, penggugat merasa dirugikan kepentingan hukumnya sehingga menggugat para tergugat itu paling rendah harga mobil SMK pickup itu satunya 150 juta rupiah karena ia menginginkan membeli 2 mobil hingga menjadi 300 juta rupiah. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo juga diminta untuk menyita aset PT Solo Manufaktur Kreasi jika gugatan perdata tak dikabulkan. Sigit mengatakan kliennya telah menabung beberapa tahun untuk membeli 2 mobil SMK. Bahkan Aufa sempat mendatangi gudang SMK pada tahun 2021 lalu. Waktu itu Aufa tidak bisa masuk ke dalam, namun hanya di ruang lobi kemudian diajak ngobrol bersama marketing terkait spek mobil tersebut. Di sisi lain, kondisi pabrik SMK yang terletak di Desa Demangan, Sambi, Boyolali, Jawa Tengah tersebut dikonfirmasi masih beroperasi. Hal itu disampaikan oleh Satpam pabrik yang enggan disebut identitasnya saat ditemui awak media pada Rabu 9 April 2025 lalu. Satpam pabrik tersebut menyatakan bahwa masih ada ratusan karyawan yang masih bekerja di pabrik tersebut. Namun demikian, pihaknya tak mengizinkan awak media untuk mengambil situasi pabrik, baik berupa gambar ataupun video lantaran manajemen tak ada di lokasi. Nanti ditambah lagi Pak Aryo, Pak Ade, Pak Arnas. Sebagai wali kota, itu pernah menyampaikan akan menjadi produksi massal dan kebanggaan bangsa. Kemudian mereka itu sudah targetnya itu 5.000 unit per tahun, seperti itu. Bahkan sudah ada yang memesan. Gitu. Kemudian beliau menjadi Gubernur Jakarta tahun 2014-an, itu juga masih juga menyampaikan, bahkan prototipenya kan dikendarai langsung ke Jakarta, gitu kan. Dan kemudian sudah merintis pabrik, kasih pabriknya di Boyolali gitu. Nah kemudian ketika awal presiden juga masih statement juga yang pertama SMK harus jadi prioritas, jangan sampai hanya jadi proyek simbolis. Gitu. Nah kemudian memerintahkan Kementerian Perindustrian untuk mempercepat produksi. Nah, kemudian 2017 Pak Jokowi juga melakukan kunjungan pabrik ke SMK di Boyolali. Sampai dengan periode kedua juga menyampaikan di beberapa pidatonya, kita terus dorong industri lokal seperti SMK untuk go nasional, go massal. Dan juga Pak Maruf Amin juga pernah menyampaikan, Oktober akan diluncurkan mobil nasional bernama SMK yang dulu pernah dirilis Pak Jokowi di bus-bus besaran, jadi 2018 di Pondok Pesantren Nurul Islam seperti itu. Apa ya, lobby seperti itu, kemudian diajak ngobrol marketingnya, Tahun berapa? dan spek-speknya. Kurang lebih tahun 2021-an setelah ya COVID itu mulai survei seperti itu. Intinya sebagai pejabat Karena publik. ceritanya ada beberapa mobil yang telah terjual seperti pesanan dari dulu sempat beberapa tahun di Auri ya. Nanti mudah-mudahan dari tergugat 3 foto PT Solo Manufaktur Kreasi bisa hadir, nanti bisa menyampaikan perkembangan terkini seperti apa tentang kegiatan produksinya. Nggak masuk ke sini. Tapi kita sudah survei ke pabrik atau ke gudangnya seperti itu. Nah kemudian sudah ketemu pihak marketingnya juga dan diperlihatkan speknya, akan gambar prototipenya seperti itu. Dan memang belum pernah melakukan transaksi apapun, gitu loh. Tapi kan sudah kadung berharap, sudah melabung juga kayak gitu kan. Akhirnya ya kecewa. Gugatan Wan Prestasi terkait gagalnya produksi massal mobil SMK yang ditujukan kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke Pengadilan Negeri atau PN Solo, Jawa Tengah semakin santer diperbincangkan publik. Kendati demikian, dari pihak Jokowi belum memberikan tanggapan secara detail terkait gugatan tersebut. Tak terkecuali putra bungsu Jokowi yakni Kaisang Pangarep yang hanya tutup mulut ketika ditanya terkait warga Solo menggugat sang ayah. Momen itu terjadi ketika Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI tersebut berkunjung ke rumah dinas Wali Kota Salatiga pada Kamis 10 April 2025 lalu.
Ditanya wartawan terkait gugatan tersebut, putra ketiga Jokowi itu hanya menangkupkan tangan di depan dadanya. Ia justru memilih bersalaman dengan beberapa orang untuk berpamitan tanpa merespons pertanyaan dari wartawan. Diketahui, gugatan Wan Prestasi terkait gagalnya produksi massal mobil SMK itu telah dilayangkan oleh Aufa Lukmana, 19 tahun. Aufa diketahui sebagai putra koordinator masyarakat anti korupsi atau MAKI, yakni Boyamin Saiman. Gugatan perdata tersebut tak hanya dilayangkan ke Jokowi, tapi juga ke Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin dan juga PT Solo Manufaktur Kreasi. Diberitakan sebelumnya, gugatan yang dilayangkan oleh Aufa telah resmi terdaftar ke Pengadilan Negeri Solo. Hal itu dikonfirmasi oleh Humas PN Solo, Bambang Arianto. Bambang mengatakan PN Solo telah menunjuk majelis hakim yang akan memimpin sidang tersebut. Disinggung kapan sidang pertama tersebut digelar, Bambang mengatakan bahwa sidang akan dimulai pada akhir April 2025. Bambang mengatakan sidang nantinya berjalan secara terbuka untuk umum. Hanya saja ia mengatakan bahwa belum bisa dipastikan apakah tergugat termasuk Jokowi akan hadir langsung ke persidangan nantinya atau tidak. Dikonfirmasi secara terpisah, kuasa hukum Aufa, Sigit N. Sudibianto, mengatakan bahwa kliennya kecewa tak kunjung dapat membeli 2 mobil SMK jenis pickup untuk usaha angkut barang. Menurutnya, ada 2 pokok gugatan yang dilayangkan, yakni para tergugat tak dapat memenuhi janji produksi mobil SMK secara masif. Kemudian, kliennya juga meminta ganti rugi material senilai 300 juta rupiah lantaran tak dapat membeli 2 buah mobil SMK tersebut. Sebelumnya, atas cedera janji itu, penggugat merasa dirugikan kepentingan hukumnya sehingga menggugat para tergugat itu paling rendah harga mobil SMK pickup itu satunya 150 juta rupiah. Karena ia menginginkan membeli 2 mobil hingga menjadi 300 juta rupiah. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo juga diminta untuk menyita aset PT Solo Manufaktur Kreasi jika gugatan perdata tak dikabulkan. Sigit mengatakan kliennya telah menabung beberapa tahun untuk membeli 2 mobil SMK. Bahkan Aufa sempat mendatangi gudang SMK pada tahun 2021 lalu. Waktu itu Aufa tidak bisa masuk ke dalam, namun hanya di ruang lobi, kemudian diajak ngobrol bersama marketing terkait spek mobil tersebut. Di sisi lain, kondisi pabrik SMK yang terletak di Desa Demangan, Sambi, Boyolali, Jawa Tengah tersebut dikonfirmasi masih beroperasi. Hal itu disampaikan oleh Satpam pabrik yang enggan disebut identitasnya saat ditemui awak media pada Rabu 9 April 2025 lalu. Satpam pabrik tersebut menyatakan bahwa masih ada ratusan karyawan yang masih bekerja di pabrik tersebut. Namun demikian, pihaknya tak mengizinkan awak media untuk mengambil situasi pabrik, baik berupa gambar ataupun video lantaran manajemen tak ada di lokasi. Nanti ditambah lagi Pak Aryo, Pak Ade, Pak Arnas. Sebagai wali kota, itu pernah menyampaikan akan menjadi produksi massal dan kebanggaan bangsa. Kemudian waktu itu sudah targetnya itu 5.000 unit per tahun, seperti itu. Bahkan sudah ada yang memesan. Gitu. Kemudian beliau menjadi Gubernur Jakarta tahun 2014-an, itu juga masih juga menyampaikan, bahkan prototipe-nya kan dikendarai langsung ke Jakarta, gitu kan. Dan kemudian sudah merintis pabrik, lokasi pabriknya di Boyolali gitu. Nah kemudian ketika awal presiden juga masih statement juga yang pertama SMK harus jadi prioritas, jangan sampai hanya jadi proyek simbolis. Gitu. Nah kemudian memerintahkan Kementerian Perindustrian untuk mempercepat produksi. Nah, kemudian 2017 Pak Jokowi juga melakukan kunjungan pabrik ke SMK di Boyolali. Sampai dengan periode kedua juga menyampaikan di beberapa pidatonya, kita terus dorong industri lokal seperti SMK untuk go nasional, go massal. Dan juga Pak Ma'ruf Amin juga pernah menyampaikan Oktober akan diluncurkan mobil nasional bernama SMK yang dulu pernah dirilis Pak Jokowi, akan di bus-bus besaran, itu 2018 di Pondok Pesantren Nurul Islam seperti itu. Apa ya, lobby seperti itu, kemudian diajak ngobrol marketingnya, Tahun berapa? dan spek-speknya. Kurang lebih tahun 2021-an setelah ya COVID itu mulai survei seperti itu. Intinya sebagai pejabat Karena publik. ceritanya ada beberapa mobil yang telah terjual seperti pesanan dari dulu sempat beberapa tahun
Auri ya. Nanti mudah-mudahan dari tergugat 3 Jadi foto PT Solo Manufaktur Kreasi bisa hadir, nanti bisa menyampaikan perkembangan terkini seperti apa tentang kegiatan produksinya. nggak masuk ke sini. Tapi kita sudah survei ke pabrik atau ke gudangnya seperti itu. Nah, kemudian sudah ketemu pihak marketingnya juga dan diperlihatkan speknya, akan gambar prototipenya seperti itu. Dan memang belum pernah melakukan transaksi apapun, gitu loh. Tapi kan sudah kadung berharap, sudah menabung juga kayak gitu kan. Akhirnya ya kecewa. Gugatan Wan Prestasi terkait gagalnya produksi massal mobil SMK yang ditujukan kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke Pengadilan Negeri atau PN Solo, Jawa Tengah semakin santer diperbincangkan publik. Kendati demikian, dari pihak Jokowi belum memberikan tanggapan secara detail terkait gugatan tersebut. Tak terkecuali putra bungsu Jokowi yakni Kaisang Pangarep yang hanya tutup mulut ketika ditanya terkait warga Solo menggugat sang ayah. Momen itu terjadi ketika Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI tersebut berkunjung ke rumah dinas Wali Kota Salatiga pada Kamis 10 April 2025 lalu. Ditanya wartawan terkait gugatan tersebut, putra ketiga Jokowi itu hanya menangkupkan tangan di depan dadanya. Ia justru memilih bersalaman dengan beberapa orang untuk berpamitan tanpa merespons pertanyaan dari wartawan. Diketahui, gugatan Wan Prestasi terkait gagalnya produksi massal mobil SMK itu telah dilayangkan oleh Aufa Lukmana, 19 tahun. Aufa diketahui sebagai putra koordinator masyarakat anti korupsi atau MAKI yakni Boyamin Saiman. Gugatan perdata tersebut tak hanya dilayangkan ke Jokowi, tapi juga ke Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin dan juga PT Solo Manufaktur Kreasi. Diberitakan sebelumnya, gugatan yang dilayangkan oleh Aufa telah resmi terdaftar ke Pengadilan Negeri Solo. Hal itu dikonfirmasi oleh Humas PN Solo, Bambang Arianto. Bambang mengatakan PN Solo telah menunjuk majelis hakim yang akan memimpin sidang tersebut. Disinggung kapan sidang pertama tersebut digelar, Bambang mengatakan bahwa sidang akan dimulai pada akhir April 2025. Bambang mengatakan sidang nantinya berjalan secara terbuka untuk umum. Hanya saja ia mengatakan bahwa belum bisa dipastikan apakah tergugat termasuk Jokowi akan hadir langsung ke persidangan nantinya atau tidak. Dikonfirmasi secara terpisah, kuasa hukum Aufa, Sigit N. Sudibianto, mengatakan bahwa kliennya kecewa tak kunjung dapat membeli 2 mobil SMK jenis pickup untuk usaha angkut barang. Menurutnya, ada 2 pokok gugatan yang dilayangkan, yakni para tergugat tak dapat memenuhi janji produksi mobil SMK secara masif. Kemudian, kliennya juga meminta ganti rugi material senilai 300 juta rupiah lantaran tak dapat membeli 2 buah mobil SMK tersebut. Sebelumnya, atas cedera janji itu, penggugat merasa dirugikan kepentingan hukumnya sehingga menggugat para tergugat itu paling rendah harga mobil SMK pickup itu satunya 150 juta rupiah karena ia menginginkan membeli 2 mobil hingga menjadi 300 juta rupiah. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo juga diminta untuk menyita aset PT Solo Manufaktur Kreasi jika gugatan perdata tak dikabulkan. Sigit mengatakan kliennya telah menabung beberapa tahun untuk membeli 2 mobil SMK. Bahkan Aufa sempat mendatangi gudang SMK pada tahun 2021 lalu. Waktu itu Aufa tidak bisa masuk ke dalam, namun hanya di ruang lobi, kemudian diajak ngobrol bersama marketing terkait spek mobil tersebut. Di sisi lain, kondisi pabrik SMK yang terletak di Desa Demangan, Sambi, Boyolali, Jawa Tengah tersebut dikonfirmasi masih beroperasi. Hal itu disampaikan oleh Satpam pabrik yang enggan disebut identitasnya saat ditemui awak media pada Rabu 9 April 2025 lalu. Satpam pabrik tersebut menyatakan bahwa masih ada ratusan karyawan yang masih bekerja di pabrik tersebut. Namun demikian, pihaknya tak mengizinkan awak media untuk mengambil situasi pabrik, baik berupa gambar ataupun video lantaran manajemen tak ada di lokasi. Nanti ditambah lagi Pak Aryo, Pak Ade, Pak Arnas. Sebagai wali kota, itu pernah menyampaikan akan menjadi produksi massal dan kebanggaan bangsa. Kemudian waktu itu sudah targetnya itu 5.000 unit per tahun, seperti itu. Bahkan sudah ada yang memesan. Gitu. Kemudian beliau menjadi Gubernur Jakarta tahun 2014-an, itu juga masih menyampaikan, bahkan
prototipenya kan dikendarai langsung ke Jakarta, gitu kan. Dan kemudian sudah merintis pabrik, lokasi pabriknya di Boyolali gitu. Nah kemudian ketika awal presiden juga masih statement juga yang pertama SMK harus jadi prioritas, jangan sampai hanya jadi proyek simbolis. Nah kemudian memerintahkan Kementerian Perindustrian untuk mempercepat produksi. Nah, kemudian 2017 Pak Jokowi juga melakukan kunjungan pabrik ke SMK di Boyolali. Sampai dengan periode kedua juga menyampaikan di beberapa pidatonya kita terus dorong industri lokal seperti SMK untuk go nasional, go massal. Dan juga Pak Maruf Amin juga pernah menyampaikan Oktober akan diluncurkan mobil nasional bernama SMK yang dulu pernah dirilis Pak Jokowi, akan di bus-bus besaran nanti 2018 di Pondok Pesantren Nurul Islam seperti itu. Apa ya, lobby seperti itu, kemudian diajak ngobrol marketingnya, Tahun berapa? dan spek-speknya. Kurang lebih tahun 2021-an setelah ya COVID itu mulai survei seperti itu. Nah, intinya sebagai pejabat Karena publik. ceritanya ada beberapa mobil yang telah terjual seperti pesanan dari dulu sempat beberapa tahun di Auri ya. Nanti mudah-mudahan dari tergugat 3 Jadi tahun PT Solo Manufaktur Kreasi bisa hadir, nanti bisa menyampaikan perkembangan terkini seperti apa tentang kegiatan produksinya. Nggak masuk ke sini. Tapi kita sudah survei ke pabrik atau ke gudangnya seperti itu. Nah kemudian sudah ketemu pihak marketingnya juga dan diperlihatkan speknya, akan gambar prototipenya seperti itu. Dan memang belum pernah melakukan transaksi apapun, gitu loh. Tapi kan sudah kadung berharap, sudah menabung juga kayak gitu kan. Akhirnya ya kecewa. Gugatan Wan Prestasi terkait gagalnya produksi massal mobil SMK yang ditujukan kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke Pengadilan Negeri atau PN Solo, Jawa Tengah semakin santer diperbincangkan publik. Kendati demikian, dari pihak Jokowi belum memberikan tanggapan secara detail terkait gugatan tersebut. Tak terkecuali putra bungsu Jokowi yakni Kaisang Pangarep yang hanya tutup mulut ketika ditanya terkait warga Solo menggugat sang ayah. Momen itu terjadi ketika Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI tersebut berkunjung ke rumah dinas Wali Kota Salatiga pada Kamis 10 April 2025 lalu. Ditanya wartawan terkait gugatan tersebut, putra ketiga Jokowi itu hanya menangkupkan tangan di depan dadanya. Ia justru memilih bersalaman dengan beberapa orang untuk berpamitan tanpa merespons pertanyaan dari wartawan. Diketahui, gugatan Wan Prestasi terkait gagalnya produksi massal mobil SMK itu telah dilayangkan oleh Aufa Lukmana, 19 tahun. Aufa diketahui sebagai putra koordinator masyarakat anti korupsi atau MAKI yakni Boyamin Saiman. Gugatan perdata tersebut tak hanya dilayangkan ke Jokowi, tapi juga ke Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin dan juga PT Solo Manufaktur Kreasi. Diberitakan sebelumnya, gugatan yang dilayangkan oleh Aufa telah resmi terdaftar ke Pengadilan Negeri Solo. Hal itu dikonfirmasi oleh Humas PN Solo, Bambang Arianto. Bambang mengatakan PN Solo telah menunjuk majelis hakim yang akan memimpin sidang tersebut. Disinggung kapan sidang pertama tersebut digelar, Bambang mengatakan bahwa sidang akan dimulai pada akhir April 2025. Bambang mengatakan sidang nantinya berjalan secara terbuka untuk umum. Hanya saja ia mengatakan bahwa belum bisa dipastikan apakah tergugat termasuk Jokowi akan hadir langsung ke persidangan nantinya atau tidak. Dikonfirmasi secara terpisah, kuasa hukum Aufa, Sigit N. Sudibianto, mengatakan bahwa kliennya kecewa tak kunjung dapat membeli 2 mobil SMK jenis pickup untuk usaha angkut barang. Menurutnya, ada 2 pokok gugatan yang dilayangkan, yakni para tergugat tak dapat memenuhi janji produksi mobil SMK secara masif. Kemudian, kliennya juga meminta ganti rugi material senilai 300 juta rupiah lantaran tak dapat membeli 2 buah mobil SMK tersebut. Sebelumnya, atas cedera janji itu, penggugat merasa dirugikan kepentingan hukumnya sehingga menggugat para tergugat itu paling rendah harga mobil SMK pickup itu satunya 150 juta rupiah karena ia menginginkan membeli 2 mobil hingga menjadi 300 juta rupiah. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo juga diminta untuk menyita aset PT Solo Manufaktur Kreasi jika gugatan perdata tak dikabulkan.
Sigit mengatakan kliennya telah menabung beberapa tahun untuk membeli 2 mobil SMK. Bahkan Aufa sempat mendatangi gudang SMK pada tahun 2021 lalu. Waktu itu Aufa tidak bisa masuk ke dalam, namun hanya di ruang lobi kemudian diajak ngobrol bersama marketing terkait spek mobil tersebut. Di sisi lain, kondisi pabrik SMK yang terletak di Desa Demangan, Sambi, Boyolali, Jawa Tengah tersebut dikonfirmasi masih beroperasi. Hal itu disampaikan oleh Satpam pabrik yang enggan disebut identitasnya saat ditemui awak media pada Rabu 9 April 2025 lalu. Satpam pabrik tersebut menyatakan bahwa masih ada ratusan karyawan yang masih bekerja di pabrik tersebut. Namun demikian, pihaknya tak mengizinkan awak media untuk mengambil situasi pabrik, baik berupa gambar ataupun video lantaran manajemen tak ada di lokasi. Nanti ditambah lagi Pak Aryo, Pak Ade, Pak Arnas. Sebagai wali kota, itu pernah menyampaikan akan menjadi produksi massal dan kebanggaan bangsa. Kemudian waktu itu sudah targetnya itu 5.000 unit per tahun, seperti itu. Bahkan sudah ada yang memesan gitu. Kemudian beliau menjadi gubernur Jakarta tahun 2014-an, itu juga masih menyampaikan, bahkan prototipenya kan dikendarai langsung ke Jakarta gitu kan. Dan kemudian sudah merintis pabrik, lokasi pabriknya di Boyolali gitu. Nah kemudian ketika awal presiden juga masih statement juga yang pertama SMK harus jadi prioritas, jangan sampai hanya jadi proyek simbolis gitu. Nah kemudian memerintahkan Kementerian Perindustrian untuk mempercepat produksi. Nah, kemudian 2017 Pak Jokowi juga melakukan kunjungan pabrik ke SMK di Boyolali. Sampai dengan periode kedua juga menyampaikan di beberapa pidatonya, kita terus dorong industri lokal seperti SMK untuk go nasional, go massal. Dan juga Pak Maruf Amin juga pernah menyampaikan, Oktober akan diluncurkan mobil nasional bernama SMK yang dulu pernah dirilis Pak Jokowi, akan di bus-bus besaran, jadi 2018 di Pondok Pesantren Nurul Islam seperti itu. Apa ya, lobby seperti itu, kemudian diajak ngobrol marketingnya, Tahun berapa? dengan spek-speknya. Kurang lebih tahun 2021-an setelah ya COVID itu mulai survei seperti itu. Intinya sebagai pejabat Karena publik. ceritanya ada beberapa mobil yang telah terjual seperti pesanan dari dulu sempat beberapa tahun di Auri ya. Nanti mudah-mudahan dari tergugat 3 foto PT Solo Manufaktur Kreasi bisa hadir, nanti bisa menyampaikan perkembangan terkini seperti apa tentang kegiatan produksinya. Nggak masuk ke sini. Tapi kita sudah survei ke pabrik atau ke gudangnya seperti itu. Nah kemudian sudah ketemu pihak marketingnya juga dan diperlihatkan speknya, akan gambar prototipenya seperti itu. Dan memang belum pernah melakukan transaksi apapun, gitu loh. Tapi kan sudah kadung berharap, sudah melabung juga kayak gitu kan. Akhirnya ya kecewa. Gugatan Wan Prestasi terkait gagalnya produksi massal mobil SMK yang ditujukan kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke Pengadilan Negeri atau PN Solo, Jawa Tengah semakin santer diperbincangkan publik. Kendati demikian, dari pihak Jokowi belum memberikan tanggapan secara detail terkait gugatan tersebut. Tak terkecuali putra bungsu Jokowi yakni Kaisang Pangarep yang hanya tutup mulut ketika ditanya terkait warga Solo menggugat sang ayah. Momen itu terjadi ketika Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI tersebut berkunjung ke rumah dinas Wali Kota Salatiga pada Kamis 10 April 2025 lalu. Ditanya wartawan terkait gugatan tersebut, putra ketiga Jokowi itu hanya menangkupkan tangan di depan dadanya. Ia justru memilih bersalaman dengan beberapa orang untuk berpamitan tanpa merespons pertanyaan dari wartawan. Diketahui, gugatan Wan Prestasi terkait gagalnya produksi massal mobil SMK itu telah dilayangkan oleh Aufa Lukmana, 19 tahun. Aufa diketahui sebagai putra koordinator masyarakat anti korupsi atau MAKI yakni Boyamin Saiman. Gugatan perdata tersebut tak hanya dilayangkan ke Jokowi, tapi juga ke Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin dan juga PT Solo Manufaktur Kreasi. Diberitakan sebelumnya, gugatan yang dilayangkan oleh Aufa telah resmi terdaftar ke Pengadilan Negeri Solo. Hal itu dikonfirmasi oleh Humas PN Solo, Bambang Arianto.
Bambang mengatakan PN Solo telah menunjuk majelis hakim yang akan memimpin sidang tersebut. Disinggung kapan sidang pertama tersebut digelar, Bambang mengatakan bahwa sidang akan dimulai pada akhir April 2025. Bambang mengatakan sidang nantinya berjalan secara terbuka untuk umum. Hanya saja ia mengatakan bahwa belum bisa dipastikan apakah tergugat termasuk Jokowi akan hadir langsung ke persidangan nantinya atau tidak. Dikonfirmasi secara terpisah, kuasa hukum Aufa, Sigit N. Sudibianto, mengatakan bahwa kliennya kecewa tak kunjung dapat membeli 2 mobil SMK jenis pickup untuk usaha angkut barang. Menurutnya, ada 2 pokok gugatan yang dilayangkan, yakni para tergugat tak dapat memenuhi janji produksi mobil SMK secara masif. Kemudian, kliennya juga meminta ganti rugi material senilai 300 juta rupiah lantaran tak dapat membeli 2 buah mobil SMK tersebut. Sebelumnya, atas cedera janji itu, penggugat merasa dirugikan kepentingan hukumnya sehingga menggugat para tergugat itu paling rendah harga mobil SMK pickup itu satunya 150 juta rupiah. Karena ia menginginkan membeli 2 mobil hingga menjadi 300 juta rupiah. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo juga diminta untuk menyita aset PT Solo Manufaktur Kreasi jika gugatan perdata tak dikabulkan. Sigit mengatakan kliennya telah menabung beberapa tahun untuk membeli 2 mobil SMK. Bahkan Aufa sempat mendatangi gudang SMK pada tahun 2021 lalu. Waktu itu Aufa tidak bisa masuk ke dalam, namun hanya di ruang lobi, kemudian diajak ngobrol bersama marketing terkait spek mobil tersebut. Di sisi lain, kondisi pabrik SMK yang terletak di Desa Demangan, Sambi, Boyolali, Jawa Tengah tersebut dikonfirmasi masih beroperasi. Hal itu disampaikan oleh Satpam pabrik yang enggan disebut identitasnya saat ditemui awak media pada Rabu 9 April 2025 lalu. Satpam pabrik tersebut menyatakan bahwa masih ada ratusan karyawan yang masih bekerja di pabrik tersebut. Namun demikian, pihaknya tak mengizinkan awak media untuk mengambil situasi pabrik, baik berupa gambar ataupun video lantaran manajemen tak ada di lokasi. Nanti ditambah lagi Pak Aryo, Pak Ade, Pak Arnas. Sebagai wali kota, itu pernah menyampaikan akan menjadi produksi massal dan kebanggaan bangsa. Kemudian mereka itu sudah targetnya itu 5.000 unit per tahun, seperti itu. Bahkan sudah ada yang memesan. Gitu. Kemudian beliau menjadi gubernur Jakarta tahun 2014-an, itu juga masih juga menyampaikan, bahkan prototipe-nya kan dikendarai langsung ke Jakarta, gitu kan. Dan kemudian sudah merintis pabrik, lokasi pabriknya di Boyolali gitu. Nah kemudian ketika awal presiden juga masih statement juga yang pertama SMK harus jadi prioritas, jangan sampai hanya jadi proyek simbolis. Gitu. Nah kemudian memerintahkan Kementerian Perindustrian untuk mempercepat produksi. Nah, kemudian 2017 Pak Jokowi juga melakukan kunjungan pabrik ke SMK di Boyolali. Sampai dengan periode kedua juga menyampaikan di beberapa pidatonya, kita terus dorong industri lokal seperti SMK untuk go nasional, go massal. Dan juga Pak Maruf Amin juga pernah menyampaikan Oktober akan diluncurkan mobil nasional bernama SMK yang dulu pernah dirilis Pak Jokowi, akan di bus-bus besaran, itu 2018 di Pondok Pesantren Nurul Islam seperti itu. Apa ya, lobby seperti itu, kemudian diajak ngobrol marketingnya, Tahun berapa? dengan spek-speknya. Kurang lebih tahun 2021-an setelah ya COVID itu mulai survei seperti itu. Intinya sebagai pejabat Karena publik. ceritanya ada beberapa mobil yang telah terjual seperti pesanan dari dulu sempat beberapa tahun di Auri ya. Nanti mudah-mudahan dari tergugat 3 Jadi foto PT Solo Manufaktur Kreasi bisa hadir, nanti bisa menyampaikan perkembangan terkini seperti apa tentang kegiatan produksinya. nggak masuk ke sini. Tapi kita sudah survei ke pabrik atau ke gudangnya seperti itu. Nah kemudian sudah ketemu pihak marketingnya juga dan diperlihatkan speknya, akan gambar prototipenya seperti itu. Dan memang belum pernah melakukan transaksi apapun, gitu loh. Tapi kan sudah kadung berharap, sudah menabung juga kayak gitu kan.
Akhirnya ya kecewa. Gugatan Wan Prestasi terkait gagalnya produksi massal mobil SMK yang ditujukan kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke Pengadilan Negeri atau PN Solo, Jawa Tengah semakin santer diperbincangkan publik. Kendati demikian, dari pihak Jokowi belum memberikan tanggapan secara detail terkait gugatan tersebut. Tak terkecuali putra bungsu Jokowi yakni Kaisang Pangarep yang hanya tutup mulut ketika ditanya terkait warga Solo menggugat sang ayah. Momen itu terjadi ketika Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI tersebut berkunjung ke rumah dinas Wali Kota Salatiga pada Kamis 10 April 2025 lalu. Ditanya wartawan terkait gugatan tersebut, putra ketiga Jokowi itu hanya menangkupkan tangan di depan dadanya. Ia justru memilih bersalaman dengan beberapa orang untuk berpamitan tanpa merespons pertanyaan dari wartawan. Diketahui, gugatan Wan Prestasi terkait gagalnya produksi massal mobil SMK itu telah dilayangkan oleh Aufa Lukmana, 19 tahun. Aufa diketahui sebagai putra Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI yakni Boyamin Saiman. Gugatan perdata tersebut tak hanya dilayangkan ke Jokowi, tapi juga ke Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin dan juga PT Solo Manufaktur Kreasi. Diberitakan sebelumnya, gugatan yang dilayangkan oleh Aufa telah resmi terdaftar ke Pengadilan Negeri Solo. Hal itu dikonfirmasi oleh Humas PN Solo, Bambang Arianto. Bambang mengatakan PN Solo telah menunjuk majelis hakim yang akan memimpin sidang tersebut. Disinggung kapan sidang pertama tersebut digelar, Bambang mengatakan bahwa sidang akan dimulai pada akhir April 2025. Bambang mengatakan sidang nantinya berjalan secara terbuka untuk umum. Hanya saja ia mengatakan bahwa belum bisa dipastikan apakah tergugat termasuk Jokowi akan hadir langsung ke persidangan nantinya atau tidak. Dikonfirmasi secara terpisah, kuasa hukum Aufa, Sigit N. Sudibianto, mengatakan bahwa kliennya kecewa tak kunjung dapat membeli 2 mobil SMK jenis pickup untuk usaha angkut barang. Menurutnya, ada 2 pokok gugatan yang dilayangkan, yakni para tergugat tak dapat memenuhi janji produksi mobil SMK secara masif. Kemudian, kliennya juga meminta ganti rugi material senilai 300 juta rupiah lantaran tak dapat membeli 2 buah mobil SMK tersebut. Sebelumnya, atas cedera janji itu, penggugat merasa dirugikan kepentingan hukumnya sehingga menggugat para tergugat itu paling rendah harga mobil SMK pickup itu satunya 150 juta rupiah karena ia menginginkan membeli 2 mobil hingga menjadi 300 juta rupiah. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo juga diminta untuk menyita aset PT Solo Manufaktur Kreasi jika gugatan perdata tak dikabulkan. Sigit mengatakan kliennya telah menabung beberapa tahun untuk membeli 2 mobil SMK. Bahkan Aufa sempat mendatangi gudang SMK pada tahun 2021 lalu. Waktu itu Aufa tidak bisa masuk ke dalam, namun hanya di ruang lobi, kemudian diajak ngobrol bersama marketing terkait spek mobil tersebut. Di sisi lain, kondisi pabrik SMK yang terletak di Desa Demangan, Sambi, Boyolali, Jawa Tengah tersebut dikonfirmasi masih beroperasi. Hal itu disampaikan oleh Satpam pabrik yang enggan disebut identitasnya saat ditemui awak media pada Rabu 9 April 2025 lalu. Satpam pabrik tersebut menyatakan bahwa masih ada ratusan karyawan yang masih bekerja di pabrik tersebut. Namun demikian, pihaknya tak mengizinkan awak media untuk mengambil situasi pabrik, baik berupa gambar ataupun video lantaran manajemen tak ada di lokasi. Nanti ditambah lagi Pak Aryo, Pak Ade, Pak Arnas. Sebagai wali kota, itu pernah menyampaikan akan menjadi produksi massal dan kebanggaan bangsa. Kemudian waktu itu sudah targetnya itu 5.000 unit per tahun, seperti itu. Bahkan sudah ada yang memesan. Gitu. Kemudian beliau menjadi Gubernur Jakarta tahun 2014-an, itu juga masih juga menyampaikan, bahkan prototipenya kan dikendarai langsung ke Jakarta, gitu kan. Dan kemudian sudah merintis pabrik, lokasi pabriknya di Boyolali gitu. Nah kemudian ketika awal presiden juga masih statement juga yang pertama SMK harus jadi prioritas, jangan sampai hanya jadi proyek simbolis. Nah kemudian memerintahkan Kementerian Perindustrian untuk mempercepat produksi. Nah, kemudian 2017 Pak Jokowi juga melakukan kunjungan pabrik ke SMK di Boyolali. Sampai dengan periode kedua juga menyampaikan di beberapa pidatonya, kita terus dorong industri lokal seperti SMK untuk go nasional, go massal.
Dan juga Pak Maruf Amin juga pernah menyampaikan Oktober akan diluncurkan mobil nasional bernama SMK yang dulu pernah dirintis Pak Jokowi, akan di besar-besaran nanti 2018 di Pondok Pesantren Nurul Islam seperti itu. Apa ya, lobby seperti itu, kemudian diajak ngobrol marketingnya, Tahun berapa? dan spek-speknya. Kurang lebih tahun 2021-an setelah ya COVID itu mulai survei seperti itu. Intinya sebagai pejabat Karena publik. ceritanya ada beberapa mobil yang telah terjual seperti pesanan dari dulu sempat beberapa tahun di Auri ya. Nanti mudah-mudahan dari tergugat 3 Jadi tahun PT Solo Manufaktur Kreasi bisa hadir, nanti bisa menyampaikan Buktikan. perkembangan terkini seperti apa tentang kegiatan produksinya. nggak masuk ke sini. Tapi kita sudah survei ke pabrik atau ke gudangnya seperti itu. Nah, kemudian sudah ketemu pihak marketingnya juga dan diperlihatkan speknya, akan gambar prototipenya seperti itu. Dan memang belum pernah melakukan transaksi apapun, gitu loh. Tapi kan sudah kadung berharap, sudah melabung juga kayak gitu kan. Akhirnya ya kecewa. Gugatan Wan Prestasi terkait gagalnya produksi massal mobil SMK yang ditujukan kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke Pengadilan Negeri atau PN Solo, Jawa Tengah semakin santer diperbincangkan publik. Kendati demikian, dari pihak Jokowi belum memberikan tanggapan secara detail terkait gugatan tersebut. Tak terkecuali putra bungsu Jokowi yakni Kaisang Pangarep yang hanya tutup mulut ketika ditanya terkait warga Solo menggugat sang ayah. Momen itu terjadi ketika Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI tersebut berkunjung ke rumah dinas Wali Kota Salatiga pada Kamis 10 April 2025 lalu. Ditanya wartawan terkait gugatan tersebut, putra ketiga Jokowi itu hanya menangkupkan tangan di depan dadanya. Ia justru memilih bersalaman dengan beberapa orang untuk berpamitan tanpa merespons pertanyaan dari wartawan. Diketahui, gugatan Wan Prestasi terkait gagalnya produksi massal mobil SMK itu telah dilayangkan oleh Aufa Lukmana, 19 tahun. Aufa diketahui sebagai putra koordinator masyarakat anti korupsi atau MAKI yakni Boyamin Saiman. Gugatan perdata tersebut tak hanya dilayangkan ke Jokowi, tapi juga ke Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin dan juga PT Solo Manufaktur Kreasi. Diberitakan sebelumnya, gugatan yang dilayangkan oleh Aufa telah resmi terdaftar ke Pengadilan Negeri Solo. Hal itu dikonfirmasi oleh Humas PN Solo, Bambang Arianto. Bambang mengatakan PN Solo telah menunjuk majelis hakim yang akan memimpin sidang tersebut. Disinggung kapan sidang pertama tersebut digelar, Bambang mengatakan bahwa sidang akan dimulai pada akhir April 2025. Bambang mengatakan sidang nantinya berjalan secara terbuka untuk umum. Hanya saja ia mengatakan bahwa belum bisa dipastikan apakah tergugat termasuk Jokowi akan hadir langsung ke persidangan nantinya atau tidak. Dikonfirmasi secara terpisah, kuasa hukum Aufa, Sigit N. Sudibianto, mengatakan bahwa kliennya kecewa tak kunjung dapat membeli 2 mobil SMK jenis pickup untuk usaha angkut barang. Menurutnya, ada 2 pokok gugatan yang dilayangkan, yakni para tergugat tak dapat memenuhi janji produksi mobil SMK secara masif. Kemudian, kliennya juga meminta ganti rugi material senilai 300 juta rupiah lantaran tak dapat membeli 2 buah mobil SMK tersebut. Sebelumnya, atas cedera janji itu, penggugat merasa dirugikan kepentingan hukumnya sehingga menggugat para tergugat itu paling rendah harga mobil SMK pickup itu satunya 150 juta rupiah karena ia menginginkan membeli 2 mobil hingga menjadi 300 juta rupiah. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo juga diminta untuk menyita aset PT Solo Manufaktur Kreasi jika gugatan perdata tak dikabulkan. Sigit mengatakan kliennya telah menabung beberapa tahun untuk membeli 2 mobil SMK. Bahkan Aufa sempat mendatangi gudang SMK pada tahun 2021 lalu. Waktu itu Aufa tidak bisa masuk ke dalam, namun hanya di ruang lobi, kemudian diajak ngobrol bersama marketing terkait spek mobil tersebut. Di sisi lain, kondisi pabrik SMK yang terletak di Desa Demangan, Sambi, Boyolali, Jawa Tengah tersebut dikonfirmasi masih beroperasi. Hal itu disampaikan oleh Satpam pabrik yang enggan disebut identitasnya.
Saat ditemui awak media pada Rabu 9 April 2025 lalu, Satpam pabrik tersebut menyatakan bahwa masih ada ratusan karyawan yang masih bekerja di pabrik tersebut. Namun demikian, pihaknya tak mengizinkan awak media untuk mengambil situasi pabrik, baik berupa gambar ataupun video lantaran manajemen tak ada di lokasi. Nanti ditambah lagi Pak Aryo, Pak Ade, Pak Arnas. Sebagai wali kota, itu pernah menyampaikan akan menjadi produksi massal dan kebanggaan bangsa. Kemudian waktu itu sudah targetnya itu 5.000 unit per tahun seperti itu, bahkan sudah ada yang memesan gitu. Kemudian beliau menjadi gubernur Jakarta tahun 2014-an, itu juga masih juga menyampaikan, bahkan prototipenya kan dikendarai langsung ke Jakarta gitu kan. Dan kemudian sudah merintis pabrik, lokasi pabriknya di Boyolali gitu. Nah kemudian ketika awal presiden juga masih statement juga yang pertama SMK harus jadi prioritas, jangan sampai hanya jadi proyek simbolis gitu. Nah kemudian memerintahkan Kementerian Perindustrian untuk mempercepat produksi. Nah, kemudian 2017 Pak Jokowi juga melakukan kunjungan pabrik ke SMK di Boyolali. Sampai dengan periode kedua juga menyampaikan di beberapa pidatonya, kita terus dorong industri lokal seperti SMK untuk go nasional, go massal. Dan juga Pak Maruf Amin juga pernah menyampaikan Oktober akan diluncurkan mobil nasional bernama SMK yang dulu pernah dirilis Pak Jokowi, akan di bus-bus besaran, nanti 2018 di Pondok Pesantren Nurul Islam seperti itu. Apa ya, lobby seperti itu, kemudian diajak ngobrol marketingnya, Tahun berapa? dan spek-speknya. Kurang lebih tahun 2021-an setelah ya COVID itu mulai survei seperti itu. Nah, intinya sebagai pejabat Karena publik. ceritanya ada beberapa mobil yang telah terjual seperti pesanan dari dulu sempat beberapa tahun di Auri ya. Nanti mudah-mudahan dari tergugat 3 Jadi tahun foto PT Solo Manufaktur Kreasi bisa hadir, nanti bisa menyampaikan Buktikan. perkembangan terkini seperti apa tentang kegiatan produksinya. Nggak masuk ke sini. Tapi kita sudah survei ke pabrik atau ke gudangnya seperti itu. Nah kemudian sudah ketemu pihak marketingnya juga dan diperlihatkan speknya, akan gambar prototipenya seperti itu. Dan memang belum pernah melakukan transaksi apapun, gitu loh. Tapi kan sudah kadung berharap, sudah menabung juga kayak gitu kan. Akhirnya ya kecewa. Gugatan Wan Prestasi terkait gagalnya produksi massal mobil SMK yang ditujukan kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke Pengadilan Negeri atau PN Solo, Jawa Tengah semakin santer diperbincangkan publik. Kendati demikian, dari pihak Jokowi belum memberikan tanggapan secara detail terkait gugatan tersebut. Tak terkecuali putra bungsu Jokowi yakni Kaisang Pangarep yang hanya tutup mulut ketika ditanya terkait warga Solo menggugat sang ayah. Momen itu terjadi ketika Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI tersebut berkunjung ke rumah dinas Wali Kota Salatiga pada Kamis 10 April 2025 lalu. Ditanya wartawan terkait gugatan tersebut, putra ketiga Jokowi itu hanya menangkupkan tangan di depan dadanya. Ia justru memilih bersalaman dengan beberapa orang untuk berpamitan tanpa merespons pertanyaan dari wartawan. Diketahui, gugatan Wan Prestasi terkait gagalnya produksi massal mobil SMK itu telah dilayangkan oleh Aufa Lukmana, 19 tahun. Aufa diketahui sebagai putra koordinator masyarakat anti korupsi atau MAKI yakni Boyamin Saiman. Gugatan perdata tersebut tak hanya dilayangkan ke Jokowi, tapi juga ke Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin dan juga PT Solo Manufaktur Kreasi. Diberitakan sebelumnya, gugatan yang dilayangkan oleh Aufa telah resmi terdaftar ke Pengadilan Negeri Solo. Hal itu dikonfirmasi oleh Humas PN Solo, Bambang Arianto. Bambang mengatakan PN Solo telah menunjuk majelis hakim yang akan memimpin sidang tersebut. Disinggung kapan sidang pertama tersebut digelar, Bambang mengatakan bahwa sidang akan dimulai pada akhir April 2025. Bambang mengatakan sidang nantinya berjalan secara terbuka untuk umum. Hanya saja ia mengatakan bahwa belum bisa dipastikan apakah tergugat termasuk Jokowi akan hadir langsung ke persidangan nantinya atau tidak. Dikonfirmasi secara terpisah, kuasa hukum Aufa, Sigit N. Sudibianto,
mengatakan bahwa kliennya kecewa tak kunjung dapat membeli 2 mobil SMK jenis pickup untuk usaha angkut barang. Menurutnya, ada 2 pokok gugatan yang dilayangkan, yakni para tergugat tak dapat memenuhi janji produksi mobil SMK secara masif. Kemudian, kliennya juga meminta ganti rugi material senilai 300 juta rupiah lantaran tak dapat membeli 2 buah mobil SMK tersebut. Sebelumnya, atas cedera janji itu, penggugat merasa dirugikan kepentingan hukumnya sehingga menggugat para tergugat itu paling rendah harga mobil SMK pickup itu satunya 150 juta rupiah karena ia menginginkan membeli 2 mobil hingga menjadi 300 juta rupiah. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo juga diminta untuk menyita aset PT Solo Manufaktur Kreasi jika gugatan perdata tak dikabulkan. Sigit mengatakan kliennya telah menabung beberapa tahun untuk membeli 2 mobil SMK. Bahkan Aufa sempat mendatangi gudang SMK pada tahun 2021 lalu. Waktu itu Aufa tidak bisa masuk ke dalam, namun hanya di ruang lobi kemudian diajak ngobrol bersama marketing terkait spek mobil tersebut. Di sisi lain, kondisi pabrik SMK yang terletak di Desa Demangan, Sambi, Boyolali, Jawa Tengah tersebut dikonfirmasi masih beroperasi. Hal itu disampaikan oleh Satpam pabrik yang enggan disebut identitasnya saat ditemui awak media pada Rabu 9 April 2025 lalu. Satpam pabrik tersebut menyatakan bahwa masih ada ratusan karyawan yang masih bekerja di pabrik tersebut. Namun demikian, pihaknya tak mengizinkan awak media untuk mengambil situasi pabrik, baik berupa gambar ataupun video lantaran manajemen tak ada di lokasi. Nanti ditambah lagi Pak Aryo, Pak Ade, Pak Arnas. Sebagai wali kota, itu pernah menyampaikan akan menjadi produksi massal dan kebanggaan bangsa. Kemudian waktu itu sudah targetnya itu 5.000 unit per tahun, seperti itu. Bahkan sudah ada yang memesan. Gitu. Kemudian beliau menjadi Gubernur Jakarta tahun 2014-an. Itu juga masih juga menyampaikan, bahkan prototipenya kan dikendarai langsung ke Jakarta, gitu kan. Dan kemudian sudah merintis pabrik, lokasi pabriknya di Boyolali, gitu. Nah kemudian ketika awal presiden juga masih statement juga, yang pertama SMK harus jadi prioritas, jangan sampai hanya jadi proyek simbolis. Gitu. Nah kemudian memerintahkan Kementerian Perindustrian untuk mempercepat produksi. Nah, kemudian 2017 Pak Jokowi juga melakukan kunjungan pabrik ke SMK di Boyolali. Sampai dengan periode kedua juga menyampaikan di beberapa pidatonya, kita terus dorong industri lokal seperti SMK untuk go nasional, go massal. Dan juga Pak Maruf Amin juga pernah menyampaikan, Oktober akan diluncurkan mobil nasional bernama SMK yang dulu pernah dirilis Pak Jokowi, akan di bus-bus besaran, nanti 2018 di Pondok Pesantren Nurul Islam seperti itu. Apa ya, lobby seperti itu, kemudian diajak ngobrol marketingnya, Tahun berapa? dan spek-speknya. Kurang lebih tahun 2021-an, setelah ya COVID itu mulai survei seperti itu. Nah, intinya sebagai pejabat Karena publik. ceritanya ada beberapa mobil yang telah terjual seperti pesanan dari dulu sempat beberapa tahun di Auri ya. Nanti mudah-mudahan dari tergugat 3 Jadi tahun foto PT Solo Manufaktur Kreasi bisa hadir, nanti bisa menyampaikan perkembangan terkini seperti apa tentang kegiatan produksinya. Nggak masuk ke sini. Tapi kita sudah survei ke pabrik atau ke gudangnya seperti itu. Nah kemudian sudah ketemu pihak marketingnya juga dan diperlihatkan speknya, akan gambar prototipenya seperti itu. Dan memang belum pernah melakukan transaksi apapun, gitu loh. Tapi kan sudah kadung berharap, sudah menabung juga kayak gitu kan. Akhirnya ya kecewa. Gugatan Wan Prestasi terkait gagalnya produksi massal mobil SMK yang ditujukan kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke Pengadilan Negeri atau PN Solo, Jawa Tengah semakin santer diperbincangkan publik. Kendati demikian, dari pihak Jokowi belum memberikan tanggapan secara detail terkait gugatan tersebut. Tak terkecuali putra bungsu Jokowi yakni Kaisang Pangarep yang hanya tutup mulut ketika ditanya terkait warga Solo menggugat sang ayah. Momen itu terjadi ketika Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI tersebut berkunjung ke rumah dinas Wali Kota Salatiga pada Kamis 10 April 2025 lalu.
Ditanya wartawan terkait gugatan tersebut, putra ketiga Jokowi itu hanya menangkupkan tangan di depan dadanya. Ia justru memilih bersalaman dengan beberapa orang untuk berpamitan tanpa merespons pertanyaan dari wartawan. Diketahui, gugatan Wan Prestasi terkait gagalnya produksi massal mobil SMK itu telah dilayangkan oleh Aufa Lukmana, 19 tahun. Aufa diketahui sebagai putra koordinator masyarakat anti korupsi atau MAKI, yakni Boyamin Saiman. Gugatan perdata tersebut tak hanya dilayangkan ke Jokowi, tapi juga ke Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin dan juga PT Solo Manufaktur Kreasi. Diberitakan sebelumnya, gugatan yang dilayangkan oleh Aufa telah resmi terdaftar ke Pengadilan Negeri Solo. Hal itu dikonfirmasi oleh Humas PN Solo, Bambang Arianto. Bambang mengatakan PN Solo telah menunjuk majelis hakim yang akan memimpin sidang tersebut. Disinggung kapan sidang pertama tersebut digelar, Bambang mengatakan bahwa sidang akan dimulai pada akhir April 2025. Bambang mengatakan sidang nantinya berjalan secara terbuka untuk umum. Hanya saja ia mengatakan bahwa belum bisa dipastikan apakah tergugat termasuk Jokowi akan hadir langsung ke persidangan nantinya atau tidak. Dikonfirmasi secara terpisah, kuasa hukum Aufa, Sigit N. Sudibianto, mengatakan bahwa kliennya kecewa tak kunjung dapat membeli 2 mobil SMK jenis pickup untuk usaha angkut barang. Menurutnya, ada 2 pokok gugatan yang dilayangkan, yakni para tergugat tak dapat memenuhi janji produksi mobil SMK secara masif. Kemudian, kliennya juga meminta ganti rugi material senilai 300 juta rupiah lantaran tak dapat membeli 2 buah mobil SMK tersebut. Sebelumnya, atas cedera janji itu, penggugat merasa dirugikan kepentingan hukumnya sehingga menggugat para tergugat itu paling rendah harga mobil SMK pickup itu satunya 150 juta rupiah. Karena ia menginginkan membeli 2 mobil hingga menjadi 300 juta rupiah. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo juga diminta untuk menyita aset PT Solo Manufaktur Kreasi jika gugatan perdata tak dikabulkan. Sigit mengatakan kliennya telah menabung beberapa tahun untuk membeli 2 mobil SMK. Bahkan Aufa sempat mendatangi gudang SMK pada tahun 2021 lalu. Waktu itu Aufa tidak bisa masuk ke dalam, namun hanya di ruang lobi kemudian diajak ngobrol bersama marketing terkait spek mobil tersebut. Di sisi lain, kondisi pabrik SMK yang terletak di Desa Demangan, Sambi, Boyolali, Jawa Tengah tersebut dikonfirmasi masih beroperasi. Hal itu disampaikan oleh Satpam pabrik yang enggan disebut identitasnya saat ditemui awak media pada Rabu 9 April 2025 lalu. Satpam pabrik tersebut menyatakan bahwa masih ada ratusan karyawan yang masih bekerja di pabrik tersebut. Namun demikian, pihaknya tak mengizinkan awak media untuk mengambil situasi pabrik, baik berupa gambar ataupun video lantaran manajemen tak ada di lokasi. Nanti ditambah lagi Pak Aryo, Pak Ade, Pak Arnas. Sebagai wali kota, itu pernah menyampaikan akan menjadi produksi massal dan kebanggaan bangsa. Kemudian mereka itu sudah targetnya itu 5.000 unit per tahun, seperti itu. Bahkan sudah ada yang memesan gitu. Kemudian beliau menjadi gubernur Jakarta tahun 2014-an, itu juga masih menyampaikan, bahkan prototipenya kan dikendarai langsung ke Jakarta gitu kan. Dan kemudian sudah merintis pabrik, kasih pabriknya di Boyolali gitu. Nah kemudian ketika awal presiden juga masih statement juga yang pertama SMK harus jadi prioritas, jangan sampai hanya jadi proyek simbolis gitu. Nah kemudian memerintahkan Kementerian Perindustrian untuk mempercepat produksi. Nah, kemudian 2017 Pak Jokowi juga melakukan kunjungan pabrik ke SMK di Boyolali. Sampai dengan periode kedua juga menyampaikan di beberapa pidatonya, kita terus dorong industri lokal seperti SMK untuk go nasional, go massal. Dan juga Pak Ma'ruf Amin juga pernah menyampaikan Oktober akan diluncurkan mobil nasional bernama SMK yang dulu pernah dirilis Pak Jokowi, akan di bus-bus besaran, jadi 2018 di Pondok Pesantren Nurul Islam seperti itu. Apa ya, lobby seperti itu, kemudian diajak ngobrol marketingnya, Tahun berapa? dan spek-speknya. Kurang lebih tahun 2021-an setelah ya COVID itu mulai survei seperti itu. Nah, intinya sebagai pejabat Karena publik. ceritanya ada beberapa mobil yang telah terjual seperti pesanan dari dulu sempat beberapa tahun di
Auri ya. Nanti mudah-mudahan dari tergugat 3 foto PT Solo Manufaktur Kreasi bisa hadir, nanti bisa menyampaikan perkembangan terkini seperti apa tentang kegiatan produksinya. Nggak masuk ke sini. Tapi kita sudah survei ke pabrik atau ke gudangnya seperti itu. Nah, kemudian sudah ketemu pihak marketingnya juga dan diperlihatkan speknya, akan gambar prototipenya seperti itu. Dan memang belum pernah melakukan transaksi apapun, gitu loh. Tapi kan sudah kadung berharap, sudah melabung juga kayak gitu kan. Akhirnya ya kecewa. Gugatan Wan Prestasi terkait gagalnya produksi massal mobil SMK yang ditujukan kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke Pengadilan Negeri atau PN Solo, Jawa Tengah semakin santer diperbincangkan publik. Kendati demikian, dari pihak Jokowi belum memberikan tanggapan secara detail terkait gugatan tersebut. Tak terkecuali putra bungsu Jokowi yakni Kaisang Pangarep yang hanya tutup mulut ketika ditanya terkait warga Solo menggugat sang ayah. Momen itu terjadi ketika Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI tersebut berkunjung ke rumah dinas Wali Kota Salatiga pada Kamis 10 April 2025 lalu. Ditanya wartawan terkait gugatan tersebut, putra ketiga Jokowi itu hanya menangkupkan tangan di depan dadanya. Ia justru memilih bersalaman dengan beberapa orang untuk berpamitan tanpa merespons pertanyaan dari wartawan. Diketahui, gugatan Wan Prestasi terkait gagalnya produksi massal mobil SMK itu telah dilayangkan oleh Aufa Lukmana, 19 tahun. Aufa diketahui sebagai putra koordinator masyarakat anti korupsi atau MAKI yakni Boyamin Saiman. Gugatan perdata tersebut tak hanya dilayangkan ke Jokowi, tapi juga ke Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin dan juga PT Solo Manufaktur Kreasi. Diberitakan sebelumnya, gugatan yang dilayangkan oleh Aufa telah resmi terdaftar ke Pengadilan Negeri Solo. Hal itu dikonfirmasi oleh Humas PN Solo, Bambang Arianto. Bambang mengatakan PN Solo telah menunjuk majelis hakim yang akan memimpin sidang tersebut. Disinggung kapan sidang pertama tersebut digelar, Bambang mengatakan bahwa sidang akan dimulai pada akhir April 2025. Bambang mengatakan sidang nantinya berjalan secara terbuka untuk umum. Hanya saja ia mengatakan bahwa belum bisa dipastikan apakah tergugat termasuk Jokowi akan hadir langsung ke persidangan nantinya atau tidak. Dikonfirmasi secara terpisah, kuasa hukum Aufa, Sigit N. Sudibianto, mengatakan bahwa kliennya kecewa tak kunjung dapat membeli 2 mobil SMK jenis pickup untuk usaha angkut barang. Menurutnya, ada 2 pokok gugatan yang dilayangkan, yakni para tergugat tak dapat memenuhi janji produksi mobil SMK secara masif. Kemudian, kliennya juga meminta ganti rugi material senilai 300 juta rupiah lantaran tak dapat membeli 2 buah mobil SMK tersebut. Sebelumnya, atas cedera janji itu, penggugat merasa dirugikan kepentingan hukumnya sehingga menggugat para tergugat itu paling rendah harga mobil SMK pickup itu satunya 150 juta rupiah karena ia menginginkan membeli 2 mobil hingga menjadi 300 juta rupiah. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo juga diminta untuk menyita aset PT Solo Manufaktur Kreasi jika gugatan perdata tak dikabulkan. Sigit mengatakan kliennya telah menabung beberapa tahun untuk membeli 2 mobil SMK. Bahkan Aufa sempat mendatangi gudang SMK pada tahun 2021 lalu. Waktu itu Aufa tidak bisa masuk ke dalam, namun hanya di ruang lobi, kemudian diajak ngobrol bersama marketing terkait spek mobil tersebut. Di sisi lain, kondisi pabrik SMK yang terletak di Desa Demangan, Sambi, Boyolali, Jawa Tengah tersebut dikonfirmasi masih beroperasi. Hal itu disampaikan oleh Satpam pabrik yang enggan disebut identitasnya saat ditemui awak media pada Rabu 9 April 2025 lalu. Satpam pabrik tersebut menyatakan bahwa masih ada ratusan karyawan yang masih bekerja di pabrik tersebut. Namun demikian, pihaknya tak mengizinkan awak media untuk mengambil situasi pabrik, baik berupa gambar ataupun video lantaran manajemen tak ada di lokasi. Nanti ditambah lagi Pak Aryo, Pak Ade, Pak Arnas. Sebagai wali kota, itu pernah menyampaikan akan menjadi produksi massal dan kebanggaan bangsa. Kemudian mereka itu sudah targetnya itu 5.000 unit per tahun seperti itu, bahkan sudah ada yang memesan gitu. Kemudian beliau menjadi gubernur Jakarta tahun 2014-an itu juga masih menyampaikan, bahkan
prototipe-nya kan dikendarai langsung ke Jakarta gitu kan. Dan kemudian sudah merintis pabrik, lokasi pabriknya di Boyolali gitu. Nah kemudian ketika awal presiden juga masih statement juga yang pertama SMK harus jadi prioritas, jangan sampai hanya jadi proyek simbolis gitu. Nah kemudian memerintahkan Kementerian Perindustrian untuk mempercepat produksi. Nah, kemudian 2017 Pak Jokowi juga melakukan kunjungan pabrik ke SMK di Boyolali. Sampai dengan periode kedua juga menyampaikan di beberapa pidatonya, kita terus dorong industri lokal seperti SMK untuk go nasional, go massal. Dan juga Pak Maruf Amin juga pernah menyampaikan Oktober akan diluncurkan mobil nasional bernama SMK yang dulu pernah dirilis Pak Jokowi, akan di besar-besaran, itu 2018 di Pondok Pesantren Nurul Islam seperti itu. Apa ya, lobby seperti itu, kemudian diajak ngobrol marketingnya, Tahun berapa? dan spek-speknya. Kurang lebih tahun 2021-an setelah ya COVID itu mulai survei seperti itu. Nah, intinya sebagai pejabat Karena publik. ceritanya ada beberapa mobil yang telah terjual seperti pesanan dari Bapak. Dulu sempat beberapa tahun di Auri ya. Nanti mudah-mudahan dari tergugat 3 Jadi foto PT Solo Manufaktur Kreasi bisa hadir, nanti bisa menyampaikan Buktikan. perkembangan terkini seperti apa tentang kegiatan produksinya. nggak masuk ke sini. Tapi kita sudah survei ke pabrik atau ke gudangnya seperti itu. Nah kemudian sudah ketemu pihak marketingnya juga dan diperlihatkan speknya, akan gambar prototipenya seperti itu. Dan memang belum pernah melakukan transaksi apapun, gitu loh. Tapi kan sudah kadung berharap, sudah menabung juga kayak gitu kan. Akhirnya ya kecewa. Gugatan Wan Prestasi terkait gagalnya produksi massal mobil SMK yang ditujukan kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke Pengadilan Negeri atau PN Solo, Jawa Tengah semakin santer diperbincangkan publik. Kendati demikian, dari pihak Jokowi belum memberikan tanggapan secara detail terkait gugatan tersebut. Tak terkecuali putra bungsu Jokowi yakni Kaisang Pangarep yang hanya tutup mulut ketika ditanya terkait warga Solo menggugat sang ayah. Momen itu terjadi ketika Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI tersebut berkunjung ke rumah dinas Wali Kota Salatiga pada Kamis 10 April 2025 lalu. Ditanya wartawan terkait gugatan tersebut, putra ketiga Jokowi itu hanya menangkupkan tangan di depan dadanya. Ia justru memilih bersalaman dengan beberapa orang untuk berpamitan tanpa merespons pertanyaan dari wartawan. Diketahui, gugatan Wan Prestasi terkait gagalnya produksi massal mobil SMK itu telah dilayangkan oleh Aufa Lukmana, 19 tahun. Aufa diketahui sebagai putra koordinator masyarakat anti korupsi atau MAKI yakni Boyamin Saiman. Gugatan perdata tersebut tak hanya dilayangkan ke Jokowi, tapi juga ke Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin dan juga PT Solo Manufaktur Kreasi. Diberitakan sebelumnya, gugatan yang dilayangkan oleh Aufa telah resmi terdaftar ke Pengadilan Negeri Solo. Hal itu dikonfirmasi oleh Humas PN Solo, Bambang Arianto. Bambang mengatakan PN Solo telah menunjuk majelis hakim yang akan memimpin sidang tersebut. Disinggung kapan sidang pertama tersebut digelar, Bambang mengatakan bahwa sidang akan dimulai pada akhir April 2025. Bambang mengatakan sidang nantinya berjalan secara terbuka untuk umum. Hanya saja ia mengatakan bahwa belum bisa dipastikan apakah tergugat termasuk Jokowi akan hadir langsung ke persidangan nantinya atau tidak. Dikonfirmasi secara terpisah, kuasa hukum Aufa, Sigit N. Sudibianto, mengatakan bahwa kliennya kecewa tak kunjung dapat membeli 2 mobil SMK jenis pickup untuk usaha angkut barang. Menurutnya, ada 2 pokok gugatan yang dilayangkan, yakni para tergugat tak dapat memenuhi janji produksi mobil SMK secara masif. Kemudian, kliennya juga meminta ganti rugi material senilai 300 juta rupiah lantaran tak dapat membeli 2 buah mobil SMK tersebut. Sebelumnya, atas cedera janji itu, penggugat merasa dirugikan kepentingan hukumnya sehingga menggugat para tergugat itu paling rendah harga mobil SMK pickup itu satunya 150 juta rupiah karena ia menginginkan membeli 2 mobil hingga menjadi 300 juta rupiah. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo juga diminta untuk menyita aset PT Solo Manufaktur Kreasi jika gugatan perdata tak dikabulkan.
Sigit mengatakan kliennya telah menabung beberapa tahun untuk membeli 2 mobil SMK. Bahkan Aufa sempat mendatangi gudang SMK pada tahun 2021 lalu. Waktu itu Aufa tidak bisa masuk ke dalam, namun hanya di ruang lobi, kemudian diajak ngobrol bersama marketing terkait spek mobil tersebut. Di sisi lain, kondisi pabrik SMK yang terletak di Desa Demangan, Sambi, Boyolali, Jawa Tengah tersebut dikonfirmasi masih beroperasi. Hal itu disampaikan oleh Satpam pabrik yang enggan disebut identitasnya saat ditemui awak media pada Rabu 9 April 2025 lalu. Satpam pabrik tersebut menyatakan bahwa masih ada ratusan karyawan yang masih bekerja di pabrik tersebut. Namun demikian, pihaknya tak mengizinkan awak media untuk mengambil situasi pabrik, baik berupa gambar ataupun video lantaran manajemen tak ada di lokasi. Nanti ditambah lagi Pak Aryo, Pak Ade, Pak Arnas. Sebagai wali kota, itu pernah menyampaikan akan menjadi produksi massal dan kebanggaan bangsa. Kemudian waktu itu sudah targetnya itu 5.000 unit per tahun, seperti itu. Bahkan sudah ada yang memesan. Gitu. Kemudian beliau menjadi gubernur Jakarta tahun 2014-an. Itu juga masih juga menyampaikan, bahkan prototipenya kan dikendarai langsung ke Jakarta, gitu kan. Dan kemudian sudah merintis pabrik, lokasi pabriknya di Boyolali, gitu. Nah kemudian ketika awal presiden juga masih statement juga, yang pertama SMK harus jadi prioritas, jangan sampai hanya jadi proyek simbolis. Gitu. Nah kemudian memerintahkan Kementerian Perindustrian untuk mempercepat produksi. Nah, kemudian 2017 Pak Jokowi juga melakukan kunjungan pabrik ke SMK di Boyolali. Sampai dengan periode kedua juga menyampaikan di beberapa pidatonya, kita terus dorong industri lokal seperti SMK untuk go nasional, go massal. Dan juga Pak Maruf Amin juga pernah menyampaikan, Oktober akan diluncurkan mobil nasional bernama SMK yang dulu pernah dirilis Pak Jokowi, akan di bus-bus besaran, nanti 2018 di Pondok Pesantren Nurul Islam seperti itu. Apa ya, lobby seperti itu, kemudian diajak ngobrol marketingnya, Tahun berapa? dan spek-speknya. Kurang lebih tahun 2021-an, setelah ya COVID itu mulai survei seperti itu. Nah, intinya sebagai pejabat Karena publik. ceritanya ada beberapa mobil yang telah terjual seperti pesanan dari dulu sempat beberapa tahun di Auri ya. Nanti mudah-mudahan dari tergugat 3 Jadi tahun foto PT Solo Manufaktur Kreasi bisa hadir, nanti bisa menyampaikan perkembangan terkini seperti apa tentang kegiatan produksinya. Nggak masuk ke sini. Tapi kita sudah survei ke pabrik atau ke gudangnya seperti itu. Nah kemudian sudah ketemu pihak marketingnya juga dan diperlihatkan speknya, akan gambar prototipenya seperti itu. Dan memang belum pernah melakukan transaksi apapun, gitu loh. Tapi kan sudah kadung berharap, sudah menabung juga kayak gitu kan. Akhirnya ya kecewa. Gugatan Wan Prestasi terkait gagalnya produksi massal mobil SMK yang ditujukan kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke Pengadilan Negeri atau PN Solo, Jawa Tengah semakin santer diperbincangkan publik. Kendati demikian, dari pihak Jokowi belum memberikan tanggapan secara detail terkait gugatan tersebut. Tak terkecuali putra bungsu Jokowi yakni Kaisang Pangarep yang hanya tutup mulut ketika ditanya terkait warga Solo menggugat sang ayah. Momen itu terjadi ketika Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI tersebut berkunjung ke rumah dinas Wali Kota Salatiga pada Kamis 10 April 2025 lalu. Ditanya wartawan terkait gugatan tersebut, putra ketiga Jokowi itu hanya menangkupkan tangan di depan dadanya. Ia justru memilih bersalaman dengan beberapa orang untuk berpamitan tanpa merespons pertanyaan dari wartawan. Diketahui, gugatan Wan Prestasi terkait gagalnya produksi massal mobil SMK itu telah dilayangkan oleh Aufa Lukmana, 19 tahun. Aufa diketahui sebagai putra koordinator masyarakat anti korupsi atau MAKI yakni Boyamin Saiman. Gugatan perdata tersebut tak hanya dilayangkan ke Jokowi, tapi juga ke Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin dan juga PT Solo Manufaktur Kreasi. Diberitakan sebelumnya, gugatan yang dilayangkan oleh Aufa telah resmi terdaftar ke Pengadilan Negeri Solo. Hal itu dikonfirmasi oleh Humas PN Solo, Bambang Arianto.
Bambang mengatakan PN Solo telah menunjuk majelis hakim yang akan memimpin sidang tersebut. Disinggung kapan sidang pertama tersebut digelar, Bambang mengatakan bahwa sidang akan dimulai pada akhir April 2025. Bambang mengatakan sidang nantinya berjalan secara terbuka untuk umum. Hanya saja ia mengatakan bahwa belum bisa dipastikan apakah tergugat termasuk Jokowi akan hadir langsung ke persidangan nantinya atau tidak. Dikonfirmasi secara terpisah, kuasa hukum Aufa, Sigit N. Sudibianto, mengatakan bahwa kliennya kecewa tak kunjung dapat membeli 2 mobil SMK jenis pickup untuk usaha angkut barang. Menurutnya, ada 2 pokok gugatan yang dilayangkan, yakni para tergugat tak dapat memenuhi janji produksi mobil SMK secara masif. Kemudian, kliennya juga meminta ganti rugi material senilai 300 juta rupiah lantaran tak dapat membeli 2 buah mobil SMK tersebut. Sebelumnya, atas cedera janji itu, penggugat merasa dirugikan kepentingan hukumnya sehingga menggugat para tergugat itu paling rendah harga mobil SMK pickup itu satunya 150 juta rupiah karena ia menginginkan membeli 2 mobil hingga menjadi 300 juta rupiah. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo juga diminta untuk menyita aset PT Solo Manufaktur Kreasi jika gugatan perdata tak dikabulkan. Sigit mengatakan kliennya telah menabung beberapa tahun untuk membeli 2 mobil SMK. Bahkan Aufa sempat mendatangi gudang SMK pada tahun 2021 lalu. Waktu itu Aufa tidak bisa masuk ke dalam, namun hanya di ruang lobi kemudian diajak ngobrol bersama marketing terkait spek mobil tersebut. Di sisi lain, kondisi pabrik SMK yang terletak di Desa Demangan, Sambi, Boyolali, Jawa Tengah tersebut dikonfirmasi masih beroperasi. Hal itu disampaikan oleh Satpam pabrik yang enggan disebut identitasnya saat ditemui awak media pada Rabu 9 April 2025 lalu. Satpam pabrik tersebut menyatakan bahwa masih ada ratusan karyawan yang masih bekerja di pabrik tersebut. Namun demikian, pihaknya tak mengizinkan awak media untuk mengambil situasi pabrik, baik berupa gambar ataupun video lantaran manajemen tak ada di lokasi. Nanti ditambah lagi Pak Aryo, Pak Akif, Pak Arnas. Sebagai wali kota, itu pernah menyampaikan akan menjadi produksi massal dan kebanggaan bangsa. Kemudian mereka itu sudah targetnya itu 5.000 unit per tahun, seperti itu. Bahkan sudah ada yang memesan gitu. Kemudian beliau menjadi Gubernur Jakarta tahun 2014-an, itu juga masih menyampaikan, bahkan prototipenya kan dikendarai langsung ke Jakarta gitu kan. Dan kemudian sudah merintis pabrik, kasih pabriknya di Boyolali gitu. Nah kemudian ketika awal presiden juga masih statement juga yang pertama SMK harus jadi prioritas, jangan sampai hanya jadi proyek simbolis gitu. Nah kemudian memerintahkan Kementerian Perindustrian untuk mempercepat produksi. Nah, kemudian 2017 Pak Jokowi juga melakukan kunjungan pabrik ke SMK di Boyolali. Sampai dengan periode kedua juga menyampaikan di beberapa pidatonya, kita terus dorong industri lokal seperti SMK untuk go nasional, go massal. Dan juga Pak Maruf Amin juga pernah menyampaikan, Oktober akan diluncurkan mobil nasional bernama SMK yang dulu pernah dirintis Pak Jokowi, akan di bus-bus besaran, nanti 2018 di Pondok Pesantren Nurul Islam seperti itu. Apa ya, lobby seperti itu, kemudian diajak ngobrol marketingnya, Tahun berapa? dengan spek-speknya. Kurang lebih tahun 2021-an setelah ya COVID itu mulai survei seperti itu. Intinya sebagai pejabat Karena publik. ceritanya ada beberapa mobil yang telah terjual seperti pesanan dari dulu sempat beberapa tahun di Auri ya. Nanti mudah-mudahan dari tergugat 3 Jadi Toto PT Solo Manufaktur Kreasi bisa hadir, nanti bisa menyampaikan Buktikan. perkembangan terkini seperti apa tentang kegiatan produksinya. Nggak masuk ke sini. Tapi kita sudah survei ke pabrik atau ke gudangnya seperti itu. Nah kemudian sudah ketemu pihak marketingnya juga dan diperlihatkan speknya, akan gambar prototipenya seperti itu. Dan memang belum pernah melakukan transaksi apapun, gitu loh. Tapi kan sudah kadung berharap, sudah menabung juga kayak gitu kan.
Akhirnya ya kecewa. Gugatan Wan Prestasi terkait gagalnya produksi massal mobil SMK yang ditujukan kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke Pengadilan Negeri atau PN Solo, Jawa Tengah semakin santer diperbincangkan publik. Kendati demikian, dari pihak Jokowi belum memberikan tanggapan secara detail terkait gugatan tersebut. Tak terkecuali putra bungsu Jokowi yakni Kaisang Pangarep yang hanya tutup mulut ketika ditanya terkait warga Solo menggugat sang ayah. Momen itu terjadi ketika Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI tersebut berkunjung ke rumah dinas Wali Kota Salatiga pada Kamis 10 April 2025 lalu. Ditanya wartawan terkait gugatan tersebut, putra ketiga Jokowi itu hanya menangkupkan tangan di depan dadanya. Ia justru memilih bersalaman dengan beberapa orang untuk berpamitan tanpa merespons pertanyaan dari wartawan. Diketahui, gugatan Wan Prestasi terkait gagalnya produksi massal mobil SMK itu telah dilayangkan oleh Aufa Lukmana, 19 tahun. Aufa diketahui sebagai putra koordinator masyarakat anti korupsi atau MAKI yakni Boyamin Saiman. Gugatan perdata tersebut tak hanya dilayangkan ke Jokowi, tapi juga ke Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin dan juga PT Solo Manufaktur Kreasi. Diberitakan sebelumnya, gugatan yang dilayangkan oleh Aufa telah resmi terdaftar ke Pengadilan Negeri Solo. Hal itu dikonfirmasi oleh Humas PN Solo, Bambang Arianto. Bambang mengatakan PN Solo telah menunjuk majelis hakim yang akan memimpin sidang tersebut. Disinggung kapan sidang pertama tersebut digelar, Bambang mengatakan bahwa sidang akan dimulai pada akhir April 2025. Bambang mengatakan sidang nantinya berjalan secara terbuka untuk umum. Hanya saja ia mengatakan bahwa belum bisa dipastikan apakah tergugat termasuk Jokowi akan hadir langsung ke persidangan nantinya atau tidak. Dikonfirmasi secara terpisah, kuasa hukum Aufa, Sigit N. Sudibianto, mengatakan bahwa kliennya kecewa tak kunjung dapat membeli 2 mobil SMK jenis pickup untuk usaha angkut barang. Menurutnya, ada 2 pokok gugatan yang dilayangkan, yakni para tergugat tak dapat memenuhi janji produksi mobil SMK secara masif. Kemudian, kliennya juga meminta ganti rugi material senilai 300 juta rupiah lantaran tak dapat membeli 2 buah mobil SMK tersebut. Sebelumnya, atas cedera janji itu, penggugat merasa dirugikan kepentingan hukumnya sehingga menggugat para tergugat itu paling rendah harga mobil SMK pickup itu satunya 150 juta rupiah karena ia menginginkan membeli 2 mobil hingga menjadi 300 juta rupiah. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo juga diminta untuk menyita aset PT Solo Manufaktur Kreasi jika gugatan perdata tak dikabulkan. Sigit mengatakan kliennya telah menabung beberapa tahun untuk membeli 2 mobil SMK. Bahkan Aufa sempat mendatangi gudang SMK pada tahun 2021 lalu. Waktu itu Aufa tidak bisa masuk ke dalam, namun hanya di ruang lobi, kemudian diajak ngobrol bersama marketing terkait spek mobil tersebut. Di sisi lain, kondisi pabrik SMK yang terletak di Desa Demangan, Sambi, Boyolali, Jawa Tengah tersebut dikonfirmasi masih beroperasi. Hal itu disampaikan oleh Satpam pabrik yang enggan disebut identitasnya saat ditemui awak media pada Rabu 9 April 2025 lalu. Satpam pabrik tersebut menyatakan bahwa masih ada ratusan karyawan yang masih bekerja di pabrik tersebut. Namun demikian, pihaknya tak mengizinkan awak media untuk mengambil situasi pabrik, baik berupa gambar ataupun video lantaran manajemen tak ada di lokasi. Nanti ditambah lagi Pak Aryo, Pak Ade, Pak Arnas. Sebagai wali kota, itu pernah menyampaikan akan menjadi produksi massal dan kebanggaan bangsa. Kemudian mereka itu sudah targetnya itu 5.000 unit per tahun seperti itu, bahkan sudah ada yang memesan gitu. Kemudian beliau menjadi gubernur Jakarta tahun 2014an, itu juga masih juga menyampaikan, bahkan prototipenya kan dikendarai langsung ke Jakarta gitu kan. Dan kemudian sudah merintis pabrik, lokasi pabriknya di Boyolali gitu. Nah kemudian ketika awal presiden juga masih statement juga yang pertama SMK harus jadi prioritas, jangan sampai hanya jadi proyek simbolis gitu. Nah kemudian memerintahkan Kementerian Perindustrian untuk mempercepat produksi. Nah, kemudian 2017 Pak Jokowi juga melakukan kunjungan pabrik ke SMK di Boyolali. Sampai dengan periode kedua juga menyampaikan di beberapa pidatonya, kita terus dorong industri lokal seperti SMK untuk go nasional, go massal.
Dan juga Pak Maruf Amin juga pernah menyampaikan Oktober akan diluncurkan mobil nasional bernama SMK yang dulu pernah dirintis Pak Jokowi, akan di bus-bus besaran, jadi 2018 di Pondok Pesantren Nurul Islam seperti itu. Apa ya, lobby seperti itu, kemudian diajak ngobrol marketingnya, Tahun berapa? dan spek-speknya. Kurang lebih tahun 2021-an, setelah ya COVID itu mulai survei seperti itu. Intinya sebagai pejabat Karena publik. ceritanya ada beberapa mobil yang telah terjual seperti pesanan dari Bapak. Dulu sempat beberapa tahun di Auri ya. Nanti mudah-mudahan dari tergugat 3 Jadi foto PT Solo Manufaktur Kreasi bisa hadir, nanti bisa menyampaikan Buktikan. perkembangan terkini seperti apa tentang kegiatan produksinya. nggak masuk ke sini. Tapi kita sudah survei ke pabrik atau ke gudangnya seperti itu. Nah, kemudian sudah ketemu pihak marketingnya juga dan diperlihatkan speknya, akan gambar prototipenya seperti itu. Dan memang belum pernah melakukan transaksi apapun, gitu loh. Tapi kan sudah kadung berharap, sudah menabung juga kayak gitu kan. Akhirnya ya kecewa. Gugatan Wan Prestasi terkait gagalnya produksi massal mobil SMK yang ditujukan kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke Pengadilan Negeri atau PN Solo, Jawa Tengah semakin santer diperbincangkan publik. Kendati demikian, dari pihak Jokowi belum memberikan tanggapan secara detail terkait gugatan tersebut. Tak terkecuali putra bungsu Jokowi yakni Kaisang Pangarep yang hanya tutup mulut ketika ditanya terkait warga Solo menggugat sang ayah. Momen itu terjadi ketika Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI tersebut berkunjung ke rumah dinas Wali Kota Salatiga pada Kamis 10 April 2025 lalu. Ditanya wartawan terkait gugatan tersebut, putra ketiga Jokowi itu hanya menangkupkan tangan di depan dadanya. Ia justru memilih bersalaman dengan beberapa orang untuk berpamitan tanpa merespons pertanyaan dari wartawan. Diketahui, gugatan Wan Prestasi terkait gagalnya produksi massal mobil SMK itu telah dilayangkan oleh Aufa Lukmana, 19 tahun. Aufa diketahui sebagai putra koordinator masyarakat anti korupsi atau MAKI yakni Boyamin Saiman. Gugatan perdata tersebut tak hanya dilayangkan ke Jokowi, tapi juga ke Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin dan juga PT Solo Manufaktur Kreasi. Diberitakan sebelumnya, gugatan yang dilayangkan oleh Aufa telah resmi terdaftar ke Pengadilan Negeri Solo. Hal itu dikonfirmasi oleh Humas PN Solo, Bambang Arianto. Bambang mengatakan PN Solo telah menunjuk majelis hakim yang akan memimpin sidang tersebut. Disinggung kapan sidang pertama tersebut digelar, Bambang mengatakan bahwa sidang akan dimulai pada akhir April 2025. Bambang mengatakan sidang nantinya berjalan secara terbuka untuk umum. Hanya saja ia mengatakan bahwa belum bisa dipastikan apakah tergugat termasuk Jokowi akan hadir langsung ke persidangan nantinya atau tidak. Dikonfirmasi secara terpisah, kuasa hukum Aufa, Sigit N. Sudibianto, mengatakan bahwa kliennya kecewa tak kunjung dapat membeli 2 mobil SMK jenis pickup untuk usaha angkut barang. Menurutnya, ada 2 pokok gugatan yang dilayangkan, yakni para tergugat tak dapat memenuhi janji produksi mobil SMK secara masif. Kemudian, kliennya juga meminta ganti rugi material senilai 300 juta rupiah lantaran tak dapat membeli 2 buah mobil SMK tersebut. Sebelumnya, atas cedera janji itu, penggugat merasa dirugikan kepentingan hukumnya sehingga menggugat para tergugat itu paling rendah harga mobil SMK pickup itu satunya 150 juta rupiah karena ia menginginkan membeli 2 mobil hingga menjadi 300 juta rupiah. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo juga diminta untuk menyita aset PT Solo Manufaktur Kreasi jika gugatan perdata tak dikabulkan. Sigit mengatakan kliennya telah menabung beberapa tahun untuk membeli 2 mobil SMK. Bahkan Aufa sempat mendatangi gudang SMK pada tahun 2021 lalu. Waktu itu Aufa tidak bisa masuk ke dalam, namun hanya di ruang lobi, kemudian diajak ngobrol bersama marketing terkait spek mobil tersebut. Di sisi lain, kondisi pabrik SMK yang terletak di Desa Demangan, Sambi, Boyolali, Jawa Tengah tersebut dikonfirmasi masih beroperasi. Hal itu disampaikan oleh Satpam pabrik yang enggan disebut identitasnya
Saat ditemui awak media pada Rabu 9 April 2025 lalu, Satpam pabrik tersebut menyatakan bahwa masih ada ratusan karyawan yang masih bekerja di pabrik tersebut. Namun demikian, pihaknya tak mengizinkan awak media untuk mengambil situasi pabrik, baik berupa gambar ataupun video lantaran manajemen tak ada di lokasi. Nanti ditambah lagi Pak Aryo, Pak Ade, Pak Arnas. Sebagai wali kota, itu pernah menyampaikan akan menjadi produksi massal dan kebanggaan bangsa. Kemudian waktu itu sudah targetnya itu 5.000 unit per tahun seperti itu, bahkan sudah ada yang memesan gitu. Kemudian beliau menjadi gubernur Jakarta tahun 2014-an, itu juga masih menyampaikan, bahkan prototipenya kan dikendarai langsung ke Jakarta gitu kan. Dan kemudian sudah merintis pabrik, kasih pabriknya di Boyolali gitu. Nah kemudian ketika awal presiden juga masih statement juga yang pertama SMK harus jadi prioritas, jangan sampai hanya jadi proyek simbolis. Nah kemudian memerintahkan Kementerian Perindustrian untuk mempercepat produksi. Nah, kemudian 2017 Pak Jokowi juga melakukan kunjungan pabrik ke SMK di Boyolali. Sampai dengan periode kedua juga menyampaikan di beberapa pidatonya kita terus dorong industri lokal seperti SMK untuk go nasional, go massal. Dan juga Pak Maruf Amin juga pernah menyampaikan Oktober akan diluncurkan mobil nasional bernama SMK yang dulu pernah dirintis Pak Jokowi di bus-besaran, jadi 2018 di Pondok Pesantren Nurul Islam seperti itu. Apa ya, lobby seperti itu, kemudian diajak ngobrol marketingnya, Tahun berapa? dan spek-speknya. Kurang lebih tahun 2021-an setelah ya COVID itu mulai survei seperti itu. Nah, intinya sebagai pejabat Karena publik. ceritanya ada beberapa mobil yang telah terjual seperti pesanan dari dulu sempat beberapa tahun di Auri ya. Nanti mudah-mudahan dari tergugat 3 Jadi tahun foto PT Solo Manufaktur Kreasi bisa hadir, nanti bisa menyampaikan perkembangan terkini seperti apa tentang kegiatan produksinya. Nggak masuk ke sini. Tapi kita sudah survei ke pabrik atau ke gudangnya seperti itu. Nah kemudian sudah ketemu pihak marketingnya juga dan diperlihatkan speknya, akan gambar prototipenya seperti itu. Dan memang belum pernah melakukan transaksi apapun, gitu loh. Tapi kan sudah kadung berharap, sudah menabung juga kayak gitu kan. Akhirnya ya kecewa. Gugatan Wan Prestasi terkait gagalnya produksi massal mobil SMK yang ditujukan kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke Pengadilan Negeri atau PN Solo, Jawa Tengah semakin santer diperbincangkan publik. Kendati demikian, dari pihak Jokowi belum memberikan tanggapan secara detail terkait gugatan tersebut. Tak terkecuali putra bungsu Jokowi yakni Kaisang Pangarep yang hanya tutup mulut ketika ditanya terkait warga Solo menggugat sang ayah. Momen itu terjadi ketika Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI tersebut berkunjung ke rumah dinas Wali Kota Salatiga pada Kamis 10 April 2025 lalu. Ditanya wartawan terkait gugatan tersebut, putra ketiga Jokowi itu hanya menangkupkan tangan di depan dadanya. Ia justru memilih bersalaman dengan beberapa orang untuk berpamitan tanpa merespons pertanyaan dari wartawan. Diketahui, gugatan Wan Prestasi terkait gagalnya produksi massal mobil SMK itu telah dilayangkan oleh Aufa Lukmana, 19 tahun. Aufa diketahui sebagai putra koordinator masyarakat anti korupsi atau MAKI yakni Boyamin Saiman. Gugatan perdata tersebut tak hanya dilayangkan ke Jokowi, tapi juga ke Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin dan juga PT Solo Manufaktur Kreasi. Diberitakan sebelumnya, gugatan yang dilayangkan oleh Aufa telah resmi terdaftar ke Pengadilan Negeri Solo. Hal itu dikonfirmasi oleh Humas PN Solo, Bambang Arianto. Bambang mengatakan PN Solo telah menunjuk majelis hakim yang akan memimpin sidang tersebut. Disinggung kapan sidang pertama tersebut digelar, Bambang mengatakan bahwa sidang akan dimulai pada akhir April 2025. Bambang mengatakan sidang nantinya berjalan secara terbuka untuk umum. Hanya saja ia mengatakan bahwa belum bisa dipastikan apakah tergugat termasuk Jokowi akan hadir langsung ke persidangan nantinya atau tidak. Dikonfirmasi secara terpisah, kuasa hukum Aufa, Sigit N. Sudibianto,
mengatakan bahwa kliennya kecewa tak kunjung dapat membeli 2 mobil SMK jenis pickup untuk usaha angkut barang. Menurutnya, ada 2 pokok gugatan yang dilayangkan, yakni para tergugat tak dapat memenuhi janji produksi mobil SMK secara masif. Kemudian, kliennya juga meminta ganti rugi material senilai 300 juta rupiah lantaran tak dapat membeli 2 buah mobil SMK tersebut. Sebelumnya, atas cedera janji itu, penggugat merasa dirugikan kepentingan hukumnya sehingga menggugat para tergugat itu paling rendah harga mobil SMK pickup itu satunya 150 juta rupiah karena ia menginginkan membeli 2 mobil hingga menjadi 300 juta rupiah. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo juga diminta untuk menyita aset PT Solo Manufaktur Kreasi jika gugatan perdata tak dikabulkan. Sigit mengatakan kliennya telah menabung beberapa tahun untuk membeli 2 mobil SMK. Bahkan Aufa sempat mendatangi gudang SMK pada tahun 2021 lalu. Waktu itu Aufa tidak bisa masuk ke dalam, namun hanya di ruang lobi kemudian diajak ngobrol bersama marketing terkait spek mobil tersebut. Di sisi lain, kondisi pabrik SMK yang terletak di Desa Demangan, Sambi, Boyolali, Jawa Tengah tersebut dikonfirmasi masih beroperasi. Hal itu disampaikan oleh Satpam pabrik yang enggan disebut identitasnya saat ditemui awak media pada Rabu 9 April 2025 lalu. Satpam pabrik tersebut menyatakan bahwa masih ada ratusan karyawan yang masih bekerja di pabrik tersebut. Namun demikian, pihaknya tak mengizinkan awak media untuk mengambil situasi pabrik, baik berupa gambar ataupun video lantaran manajemen tak ada di lokasi. Nanti ditambah lagi Pak Aryo, Pak Ade, Pak Arnas. Sebagai wali kota, itu pernah menyampaikan akan menjadi produksi massal dan kebanggaan bangsa. Kemudian waktu itu sudah targetnya itu 5.000 unit per tahun, seperti itu. Bahkan sudah ada yang memesan gitu. Kemudian beliau menjadi Gubernur Jakarta tahun 2014-an. Itu juga masih menyampaikan, bahkan prototipenya kan dikendarai langsung ke Jakarta gitu kan. Dan kemudian sudah merintis pabrik, kasih pabriknya di Boyolali gitu. Nah kemudian ketika awal presiden juga masih statement juga yang pertama SMK harus jadi prioritas, jangan sampai hanya jadi proyek simbolis gitu. Nah kemudian memerintahkan Kementerian Perindustrian untuk mempercepat produksi. Nah, kemudian 2017 Pak Jokowi juga melakukan kunjungan pabrik ke SMK di Boyolali. Sampai dengan periode kedua juga menyampaikan di beberapa pidatonya, kita terus dorong industri lokal seperti SMK untuk go nasional, go massal. Dan juga Pak Maruf Amin juga pernah menyampaikan, Oktober akan diluncurkan mobil nasional bernama SMK yang dulu pernah dirilis Pak Jokowi, akan di bus-bus besaran, jadi 2018 di Pondok Pesantren Nurul Islam seperti itu. Apa ya, lobby seperti itu, kemudian diajak ngobrol marketingnya, Tahun berapa? dengan spek-speknya. Kurang lebih tahun 2021-an setelah ya COVID itu mulai survei seperti itu. Nah, intinya sebagai pejabat Karena publik. ceritanya ada beberapa mobil yang telah terjual seperti pesanan dari dulu sempat beberapa tahun di Auri ya. Nanti mudah-mudahan dari tergugat 3 Jadi foto PT Solo Manufaktur Kreasi bisa hadir, nanti bisa menyampaikan perkembangan terkini seperti apa tentang kegiatan produksinya. Nggak masuk ke sini. Tapi kita sudah survei ke pabrik atau ke gudangnya seperti itu. Nah kemudian sudah ketemu pihak marketingnya juga dan diperlihatkan speknya, akan gambar prototipenya seperti itu. Dan memang belum pernah melakukan transaksi apapun gitu loh. Tapi kan sudah kadung berharap, sudah menabung juga kayak gitu kan. Akhirnya ya kecewa. Gugatan Wan Prestasi terkait gagalnya produksi massal mobil SMK yang ditujukan kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke Pengadilan Negeri atau PN Solo, Jawa Tengah semakin santer diperbincangkan publik. Kendati demikian, dari pihak Jokowi belum memberikan tanggapan secara detail terkait gugatan tersebut. Tak terkecuali putra bungsu Jokowi yakni Kaisang Pangarep yang hanya tutup mulut ketika ditanya terkait warga Solo menggugat sang ayah. Momen itu terjadi ketika Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI tersebut berkunjung ke rumah dinas Wali Kota Salatiga pada Kamis 10 April 2025 lalu.
Ditanya wartawan terkait gugatan tersebut, putra ketiga Jokowi itu hanya menangkupkan tangan di depan dadanya. Ia justru memilih bersalaman dengan beberapa orang untuk berpamitan tanpa merespons pertanyaan dari wartawan. Diketahui, gugatan Wan Prestasi terkait gagalnya produksi massal mobil SMK itu telah dilayangkan oleh Aufa Lukmana, 19 tahun. Aufa diketahui sebagai putra koordinator masyarakat anti korupsi atau MAKI, yakni Boyamin Saiman. Gugatan perdata tersebut tak hanya dilayangkan ke Jokowi, tapi juga ke Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin dan juga PT Solo Manufaktur Kreasi. Diberitakan sebelumnya, gugatan yang dilayangkan oleh Aufa telah resmi terdaftar ke Pengadilan Negeri Solo. Hal itu dikonfirmasi oleh Humas PN Solo, Bambang Arianto. Bambang mengatakan PN Solo telah menunjuk majelis hakim yang akan memimpin sidang tersebut. Disinggung kapan sidang pertama tersebut digelar, Bambang mengatakan bahwa sidang akan dimulai pada akhir April 2025. Bambang mengatakan sidang nantinya berjalan secara terbuka untuk umum. Hanya saja ia mengatakan bahwa belum bisa dipastikan apakah tergugat termasuk Jokowi akan hadir langsung ke persidangan nantinya atau tidak. Dikonfirmasi secara terpisah, kuasa hukum Aufa, Sigit N. Sudibianto, mengatakan bahwa kliennya kecewa tak kunjung dapat membeli 2 mobil SMK jenis pickup untuk usaha angkut barang. Menurutnya, ada 2 pokok gugatan yang dilayangkan, yakni para tergugat tak dapat memenuhi janji produksi mobil SMK secara masif. Kemudian, kliennya juga meminta ganti rugi material senilai 300 juta rupiah lantaran tak dapat membeli 2 buah mobil SMK tersebut. Sebelumnya, atas cedera janji itu, penggugat merasa dirugikan kepentingan hukumnya sehingga menggugat para tergugat itu paling rendah harga mobil SMK pickup itu satunya 150 juta rupiah. Karena ia menginginkan membeli 2 mobil hingga menjadi 300 juta rupiah. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo juga diminta untuk menyita aset PT Solo Manufaktur Kreasi jika gugatan perdata tak dikabulkan. Sigit mengatakan kliennya telah menabung beberapa tahun untuk membeli 2 mobil SMK. Bahkan Aufa sempat mendatangi gudang SMK pada tahun 2021 lalu. Waktu itu Aufa tidak bisa masuk ke dalam, namun hanya di ruang lobi kemudian diajak ngobrol bersama marketing terkait spek mobil tersebut. Di sisi lain, kondisi pabrik SMK yang terletak di Desa Demangan, Sambi, Boyolali, Jawa Tengah tersebut dikonfirmasi masih beroperasi. Hal itu disampaikan oleh Satpam pabrik yang enggan disebut identitasnya saat ditemui awak media pada Rabu 9 April 2025 lalu. Satpam pabrik tersebut menyatakan bahwa masih ada ratusan karyawan yang masih bekerja di pabrik tersebut. Namun demikian, pihaknya tak mengizinkan awak media untuk mengambil situasi pabrik, baik berupa gambar ataupun video lantaran manajemen tak ada di lokasi. Nanti ditambah lagi Pak Aryo, Pak Ade, Pak Arnas. Sebagai wali kota, itu pernah menyampaikan akan menjadi produksi massal dan kebanggaan bangsa. Kemudian mereka itu sudah targetnya itu 5.000 unit per tahun, seperti itu. Bahkan sudah ada yang memesan. Gitu. Kemudian beliau menjadi gubernur Jakarta tahun 2014-an, itu juga masih juga menyampaikan, bahkan prototipenya kan dikendarai langsung ke Jakarta, gitu kan. Dan kemudian sudah merintis pabrik, kasih pabriknya di Boyolali gitu. Nah kemudian ketika awal presiden juga masih statement juga yang pertama SMK harus jadi prioritas, jangan sampai hanya jadi proyek simbolis. Gitu. Nah kemudian memerintahkan Kementerian Perindustrian untuk mempercepat produksi. Nah, kemudian 2017 Pak Jokowi juga melakukan kunjungan pabrik ke SMK di Boyolali. Sampai dengan periode kedua juga menyampaikan di beberapa pidatonya, kita terus dorong industri lokal seperti SMK untuk go nasional, go massal. Dan juga Pak Ma'ruf Amin juga pernah menyampaikan Oktober akan diluncurkan mobil nasional bernama SMK yang dulu pernah dirilis Pak Jokowi di bus-bus besaran, jadi 2018 di Pondok Pesantren Nurul Islam seperti itu. Apa ya, lobby seperti itu, kemudian diajak ngobrol marketingnya, Tahun berapa? dan spek-speknya. Kurang lebih tahun 2021-an setelah ya COVID itu mulai survei seperti itu. Intinya sebagai pejabat Karena publik. ceritanya ada beberapa mobil yang telah terjual seperti pesanan dari Pak. Dulu sempat beberapa tahun
Auri ya. Nanti mudah-mudahan dari tergugat 3 foto PT Solo Manufaktur Kreasi bisa hadir, nanti bisa menyampaikan perkembangan terkini seperti apa tentang kegiatan produksinya. Nggak masuk ke sini. Tapi kita sudah survei ke pabrik atau ke gudangnya seperti itu. Nah, kemudian sudah ketemu pihak marketingnya juga dan diperlihatkan speknya, akan gambar prototipenya seperti itu. Dan memang belum pernah melakukan transaksi apapun, gitu loh. Tapi kan sudah kadung berharap, sudah melabung juga kayak gitu kan. Akhirnya ya kecewa. Gugatan Wan Prestasi terkait gagalnya produksi massal mobil SMK yang ditujukan kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke Pengadilan Negeri atau PN Solo, Jawa Tengah semakin santer diperbincangkan publik. Kendati demikian, dari pihak Jokowi belum memberikan tanggapan secara detail terkait gugatan tersebut. Tak terkecuali putra bungsu Jokowi yakni Kaisang Pangarep yang hanya tutup mulut ketika ditanya terkait warga Solo menggugat sang ayah. Momen itu terjadi ketika Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI tersebut berkunjung ke rumah dinas Wali Kota Salatiga pada Kamis 10 April 2025 lalu. Ditanya wartawan terkait gugatan tersebut, putra ketiga Jokowi itu hanya menangkupkan tangan di depan dadanya. Ia justru memilih bersalaman dengan beberapa orang untuk berpamitan tanpa merespons pertanyaan dari wartawan. Diketahui, gugatan Wan Prestasi terkait gagalnya produksi massal mobil SMK itu telah dilayangkan oleh Aufa Lukmana, 19 tahun. Aufa diketahui sebagai putra koordinator masyarakat anti korupsi atau MAKI yakni Boyamin Saiman. Gugatan perdata tersebut tak hanya dilayangkan ke Jokowi, tapi juga ke Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin dan juga PT Solo Manufaktur Kreasi. Diberitakan sebelumnya, gugatan yang dilayangkan oleh Aufa telah resmi terdaftar ke Pengadilan Negeri Solo. Hal itu dikonfirmasi oleh Humas PN Solo, Bambang Arianto. Bambang mengatakan PN Solo telah menunjuk majelis hakim yang akan memimpin sidang tersebut. Disinggung kapan sidang pertama tersebut digelar, Bambang mengatakan bahwa sidang akan dimulai pada akhir April 2025. Bambang mengatakan sidang nantinya berjalan secara terbuka untuk umum. Hanya saja ia mengatakan bahwa belum bisa dipastikan apakah tergugat termasuk Jokowi akan hadir langsung ke persidangan nantinya atau tidak. Dikonfirmasi secara terpisah, kuasa hukum Aufa, Sigit N. Sudibianto, mengatakan bahwa kliennya kecewa tak kunjung dapat membeli 2 mobil SMK jenis pickup untuk usaha angkut barang. Menurutnya, ada 2 pokok gugatan yang dilayangkan, yakni para tergugat tak dapat memenuhi janji produksi mobil SMK secara masif. Kemudian, kliennya juga meminta ganti rugi material senilai 300 juta rupiah lantaran tak dapat membeli 2 buah mobil SMK tersebut. Sebelumnya, atas cedera janji itu, penggugat merasa dirugikan kepentingan hukumnya sehingga menggugat para tergugat itu paling rendah harga mobil SMK pickup itu satunya 150 juta rupiah karena ia menginginkan membeli 2 mobil hingga menjadi 300 juta rupiah. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo juga diminta untuk menyita aset PT Solo Manufaktur Kreasi jika gugatan perdata tak dikabulkan. Sigit mengatakan kliennya telah menabung beberapa tahun untuk membeli 2 mobil SMK. Bahkan Aufa sempat mendatangi gudang SMK pada tahun 2021 lalu. Waktu itu Aufa tidak bisa masuk ke dalam, namun hanya di ruang lobi, kemudian diajak ngobrol bersama marketing terkait spek mobil tersebut. Di sisi lain, kondisi pabrik SMK yang terletak di Desa Demangan, Sambi, Boyolali, Jawa Tengah tersebut dikonfirmasi masih beroperasi. Hal itu disampaikan oleh Satpam pabrik yang enggan disebut identitasnya saat ditemui awak media pada Rabu 9 April 2025 lalu. Satpam pabrik tersebut menyatakan bahwa masih ada ratusan karyawan yang masih bekerja di pabrik tersebut. Namun demikian, pihaknya tak mengizinkan awak media untuk mengambil situasi pabrik, baik berupa gambar ataupun video lantaran manajemen tak ada di lokasi. Nanti ditambah lagi Pak Aryo, Pak Ade, Pak Arnas. Sebagai wali kota, itu pernah menyampaikan akan menjadi produksi massal dan kebanggaan bangsa. Kemudian waktu itu sudah targetnya itu 5.000 unit per tahun seperti itu, bahkan sudah ada yang memesan gitu. Kemudian beliau menjadi gubernur Jakarta tahun 2014-an itu juga masih menyampaikan, bahkan
prototipenya kan dikendarai langsung ke Jakarta gitu kan, dan kemudian sudah merintis pabrik, lokasi pabriknya di Boyolali gitu. Nah kemudian ketika awal presiden juga masih statement juga yang pertama SMK harus jadi prioritas, jangan sampai hanya jadi proyek simbolis gitu. Nah kemudian memerintahkan Kementerian Perindustrian untuk mempercepat produksi. Nah, kemudian 2017 Pak Jokowi juga melakukan kunjungan pabrik ke SMK di Boyolali. Sampai dengan periode kedua juga menyampaikan di beberapa pidatonya, kita terus dorong industri lokal seperti SMK untuk go nasional, go massal. Dan juga Pak Maruf Amin juga pernah menyampaikan Oktober akan diluncurkan mobil nasional bernama SMK yang dulu pernah dirilis Pak Jokowi, akan di bus-bus besaran, jadi 2018 di Pondok Pesantren Nurul Islam seperti itu. Apa ya, lobby seperti itu, kemudian diajak ngobrol marketingnya, Tahun berapa? dan spek-speknya. Kurang lebih tahun 2021-an, setelah ya COVID itu mulai survei seperti itu. Nah, intinya sebagai pejabat Karena publik. ceritanya ada beberapa mobil yang telah terjual seperti pesanan dari dulu sempat beberapa tahun di Auri ya. Nanti mudah-mudahan dari tergugat 3 Jadi tahun foto PT Solo Manufaktur Kreasi bisa hadir, nanti bisa menyampaikan Buktikan. perkembangan terkini seperti apa tentang kegiatan produksinya. Nggak masuk ke sini. Tapi kita sudah survei ke pabrik atau ke gudangnya seperti itu. Nah kemudian sudah ketemu pihak marketingnya juga dan diperlihatkan speknya, akan gambar prototipenya seperti itu. Dan memang belum pernah melakukan transaksi apapun, gitu loh. Tapi kan sudah kadung berharap, sudah menabung juga kayak gitu kan. Akhirnya ya kecewa. Gugatan Wan Prestasi terkait gagalnya produksi massal mobil SMK yang ditujukan kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke Pengadilan Negeri atau PN Solo, Jawa Tengah semakin santer diperbincangkan publik. Kendati demikian, dari pihak Jokowi belum memberikan tanggapan secara detail terkait gugatan tersebut. Tak terkecuali putra bungsu Jokowi yakni Kaisang Pangarep yang hanya tutup mulut ketika ditanya terkait warga Solo menggugat sang ayah. Momen itu terjadi ketika Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI tersebut berkunjung ke rumah dinas Wali Kota Salatiga pada Kamis 10 April 2025 lalu. Ditanya wartawan terkait gugatan tersebut, putra ketiga Jokowi itu hanya menangkupkan tangan di depan dadanya. Ia justru memilih bersalaman dengan beberapa orang untuk berpamitan tanpa merespons pertanyaan dari wartawan. Diketahui, gugatan Wan Prestasi terkait gagalnya produksi massal mobil SMK itu telah dilayangkan oleh Aufa Lukmana, 19 tahun. Aufa diketahui sebagai putra koordinator masyarakat anti korupsi atau MAKI yakni Boyamin Saiman. Gugatan perdata tersebut tak hanya dilayangkan ke Jokowi, tapi juga ke Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin dan juga PT Solo Manufaktur Kreasi. Diberitakan sebelumnya, gugatan yang dilayangkan oleh Aufa telah resmi terdaftar ke Pengadilan Negeri Solo. Hal itu dikonfirmasi oleh Humas PN Solo, Bambang Arianto. Bambang mengatakan PN Solo telah menunjuk majelis hakim yang akan memimpin sidang tersebut. Disinggung kapan sidang pertama tersebut digelar, Bambang mengatakan bahwa sidang akan dimulai pada akhir April 2025. Bambang mengatakan sidang nantinya berjalan secara terbuka untuk umum. Hanya saja ia mengatakan bahwa belum bisa dipastikan apakah tergugat termasuk Jokowi akan hadir langsung ke persidangan nantinya atau tidak. Dikonfirmasi secara terpisah, kuasa hukum Aufa, Sigit N. Sudibianto, mengatakan bahwa kliennya kecewa tak kunjung dapat membeli 2 mobil SMK jenis pickup untuk usaha angkut barang. Menurutnya, ada 2 pokok gugatan yang dilayangkan, yakni para tergugat tak dapat memenuhi janji produksi mobil SMK secara masif. Kemudian, kliennya juga meminta ganti rugi material senilai 300 juta rupiah lantaran tak dapat membeli 2 buah mobil SMK tersebut. Sebelumnya, atas cedera janji itu, penggugat merasa dirugikan kepentingan hukumnya sehingga menggugat para tergugat itu paling rendah harga mobil SMK pickup itu satunya 150 juta rupiah karena ia menginginkan membeli 2 mobil hingga menjadi 300 juta rupiah. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo juga diminta untuk menyita aset PT Solo Manufaktur Kreasi jika gugatan perdata tak dikabulkan.
Sigit mengatakan kliennya telah menabung beberapa tahun untuk membeli 2 mobil SMK. Bahkan Aufa sempat mendatangi gudang SMK pada tahun 2021 lalu. Waktu itu Aufa tidak bisa masuk ke dalam, namun hanya di ruang lobi kemudian diajak ngobrol bersama marketing terkait spek mobil tersebut. Di sisi lain, kondisi pabrik SMK yang terletak di Desa Demangan, Sambi, Boyolali, Jawa Tengah tersebut dikonfirmasi masih beroperasi. Hal itu disampaikan oleh Satpam pabrik yang enggan disebut identitasnya saat ditemui awak media pada Rabu 9 April 2025 lalu. Satpam pabrik tersebut menyatakan bahwa masih ada ratusan karyawan yang masih bekerja di pabrik tersebut. Namun demikian, pihaknya tak mengizinkan awak media untuk mengambil situasi pabrik, baik berupa gambar ataupun video lantaran manajemen tak ada di lokasi. Nanti ditambah lagi Pak Aryo, Pak Ade, Pak Arnas. Sebagai wali kota, itu pernah menyampaikan akan menjadi produksi massal dan kebanggaan bangsa. Kemudian waktu itu sudah targetnya itu 5.000 unit per tahun, seperti itu. Bahkan sudah ada yang memesan gitu. Kemudian beliau menjadi gubernur Jakarta tahun 2014-an. Itu juga masih menyampaikan, bahkan prototipenya kan dikendarai langsung ke Jakarta gitu kan. Dan kemudian sudah merintis pabrik, kasih pabriknya di Boyolali gitu. Nah kemudian ketika awal presiden juga masih statement juga yang pertama SMK harus jadi prioritas, jangan sampai hanya jadi proyek simbolis gitu. Nah kemudian memerintahkan Kementerian Perindustrian untuk mempercepat produksi. Nah, kemudian 2017 Pak Jokowi juga melakukan kunjungan pabrik ke SMK di Boyolali. Sampai dengan periode kedua juga menyampaikan di beberapa pidatonya kita terus dorong industri lokal seperti SMK untuk go nasional, go massal. Dan juga Pak Maruf Amin juga pernah menyampaikan Oktober akan diluncurkan mobil nasional bernama SMK yang dulu pernah dirilis Pak Jokowi di bus-bus besaran, jadi 2018 di Pondok Pesantren Nurul Islam seperti itu. Apa ya, lobby seperti itu, kemudian diajak ngobrol marketingnya, Tahun berapa? dan spek-speknya. Kurang lebih tahun 2021-an setelah ya COVID itu mulai survei seperti itu. Nah, intinya sebagai pejabat Karena publik. ceritanya ada beberapa mobil yang telah terjual seperti pesanan dari dulu sempat beberapa tahun di Auri ya. Nanti mudah-mudahan dari tergugat 3 Jadi tahun foto PT Solo Manufaktur Kreasi bisa hadir, nanti bisa menyampaikan perkembangan terkini seperti apa tentang kegiatan produksinya. Nggak masuk ke sini. Tapi kita sudah survei ke pabrik atau ke gudangnya seperti itu. Nah kemudian sudah ketemu pihak marketingnya juga dan diberikan speknya, akan gambar prototipenya seperti itu. Dan memang belum pernah melakukan transaksi apapun gitu loh. Tapi kan sudah kadung berharap, sudah menabung juga kayak gitu kan. Akhirnya ya kecewa. Gugatan Wan Prestasi terkait gagalnya produksi massal mobil SMK yang ditujukan kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke Pengadilan Negeri atau PN Solo, Jawa Tengah semakin santer diperbincangkan publik. Kendati demikian, dari pihak Jokowi belum memberikan tanggapan secara detail terkait gugatan tersebut. Tak terkecuali putra bungsu Jokowi yakni Kaisang Pangarep yang hanya tutup mulut ketika ditanya terkait warga Solo menggugat sang ayah. Momen itu terjadi ketika Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI tersebut berkunjung ke rumah dinas Wali Kota Salatiga pada Kamis 10 April 2025 lalu. Ditanya wartawan terkait gugatan tersebut, putra ketiga Jokowi itu hanya menangkupkan tangan di depan dadanya. Ia justru memilih bersalaman dengan beberapa orang untuk berpamitan tanpa merespons pertanyaan dari wartawan. Diketahui, gugatan Wan Prestasi terkait gagalnya produksi massal mobil SMK itu telah dilayangkan oleh Aufa Lukmana, 19 tahun. Aufa diketahui sebagai putra koordinator masyarakat anti korupsi atau MAKI yakni Boyamin Saiman. Gugatan perdata tersebut tak hanya dilayangkan ke Jokowi, tapi juga ke Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin dan juga PT Solo Manufaktur Kreasi. Diberitakan sebelumnya, gugatan yang dilayangkan oleh Aufa telah resmi terdaftar ke Pengadilan Negeri Solo. Hal itu dikonfirmasi oleh Humas PN Solo, Bambang Arianto.
Bambang mengatakan PN Solo telah menunjuk majelis hakim yang akan memimpin sidang tersebut. Disinggung kapan sidang pertama tersebut digelar, Bambang mengatakan bahwa sidang akan dimulai pada akhir April 2025. Bambang mengatakan sidang nantinya berjalan secara terbuka untuk umum. Hanya saja ia mengatakan bahwa belum bisa dipastikan apakah tergugat termasuk Jokowi akan hadir langsung ke persidangan nantinya atau tidak. Dikonfirmasi secara terpisah, kuasa hukum Aufa, Sigit N. Sudibianto, mengatakan bahwa kliennya kecewa tak kunjung dapat membeli 2 mobil SMK jenis pickup untuk usaha angkut barang. Menurutnya, ada 2 pokok gugatan yang dilayangkan, yakni para tergugat tak dapat memenuhi janji produksi mobil SMK secara masif. Kemudian, kliennya juga meminta ganti rugi material senilai 300 juta rupiah lantaran tak dapat membeli 2 buah mobil SMK tersebut. Sebelumnya, atas cedera janji itu, penggugat merasa dirugikan kepentingan hukumnya sehingga menggugat para tergugat itu paling rendah harga mobil SMK pickup itu satunya 150 juta rupiah. Karena ia menginginkan membeli 2 mobil hingga menjadi 300 juta rupiah. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo juga diminta untuk menyita aset PT Solo Manufaktur Kreasi jika gugatan perdata tak dikabulkan. Sigit mengatakan kliennya telah menabung beberapa tahun untuk membeli 2 mobil SMK. Bahkan Aufa sempat mendatangi gudang SMK pada tahun 2021 lalu. Waktu itu Aufa tidak bisa masuk ke dalam, namun hanya di ruang lobi kemudian diajak ngobrol bersama marketing terkait spek mobil tersebut. Di sisi lain, kondisi pabrik SMK yang terletak di Desa Demangan, Sambi, Boyolali, Jawa Tengah tersebut dikonfirmasi masih beroperasi. Hal itu disampaikan oleh Satpam pabrik yang enggan disebut identitasnya saat ditemui awak media pada Rabu 9 April 2025 lalu. Satpam pabrik tersebut menyatakan bahwa masih ada ratusan karyawan yang masih bekerja di pabrik tersebut. Namun demikian, pihaknya tak mengizinkan awak media untuk mengambil situasi pabrik, baik berupa gambar ataupun video lantaran manajemen tak ada di lokasi. Nanti ditambah lagi Pak Aryo, Pak Ake, Pak Arnas. Sebagai wali kota, itu pernah menyampaikan akan menjadi produksi massal dan kebanggaan bangsa. Kemudian waktu itu sudah targetnya itu 5.000 unit per tahun, seperti itu. Bahkan sudah ada yang memesan. Gitu. Kemudian beliau menjadi gubernur Jakarta tahun 2014-an. Itu juga masih juga menyampaikan, bahkan prototipenya kan dikendarai langsung ke Jakarta, gitu kan. Dan kemudian sudah merintis pabrik, lokasi pabriknya di Boyolali, gitu. Nah kemudian ketika awal presiden juga masih statement juga, yang pertama SMK harus jadi prioritas, jangan sampai hanya jadi proyek simbolis. Gitu. Nah kemudian memerintahkan Kementerian Perindustrian untuk mempercepat produksi. Nah, kemudian 2017 Pak Jokowi juga melakukan kunjungan pabrik ke SMK di Boyolali. Sampai dengan periode kedua juga menyampaikan di beberapa pidatonya, kita terus dorong industri lokal seperti SMK untuk go nasional, go massal. Dan juga Pak Maruf Amin juga pernah menyampaikan, Oktober akan diluncurkan mobil nasional bernama SMK yang dulu pernah dirilis Pak Jokowi, akan di bus-bus besaran, jadi 2018 di Pondok Pesantren Nurul Islam seperti itu. Apa ya, lobby seperti itu, kemudian diajak ngobrol marketingnya, Tahun berapa? dengan spek-speknya. Kurang lebih tahun 2021-an, setelah ya COVID itu mulai survei seperti itu. Intinya sebagai pejabat Karena publik. ceritanya ada beberapa mobil yang telah terjual seperti pesanan dari dulu sempat beberapa tahun di Auri ya. Nanti mudah-mudahan dari tergugat 3 foto PT Solo Manufaktur Kreasi bisa hadir, nanti bisa menyampaikan perkembangan terkini seperti apa tentang kegiatan produksinya. Nggak masuk ke sini. Tapi kita sudah survei ke pabrik atau ke gudangnya seperti itu. Nah kemudian sudah ketemu pihak marketingnya juga dan diperlihatkan speknya, akan gambar prototipenya seperti itu. Dan memang belum pernah melakukan transaksi apapun, gitu loh. Tapi kan sudah kadung berharap, sudah melabung juga kayak gitu kan.
Akhirnya ya kecewa. Gugatan Wan Prestasi terkait gagalnya produksi massal mobil SMK yang ditujukan kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke Pengadilan Negeri atau PN Solo, Jawa Tengah semakin santer diperbincangkan publik. Kendati demikian, dari pihak Jokowi belum memberikan tanggapan secara detail terkait gugatan tersebut. Tak terkecuali putra bungsu Jokowi yakni Kaisang Pangarep yang hanya tutup mulut ketika ditanya terkait warga Solo menggugat sang ayah. Momen itu terjadi ketika Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI tersebut berkunjung ke rumah dinas Wali Kota Salatiga pada Kamis 10 April 2025 lalu. Ditanya wartawan terkait gugatan tersebut, putra ketiga Jokowi itu hanya menangkupkan tangan di depan dadanya. Ia justru memilih bersalaman dengan beberapa orang untuk berpamitan tanpa merespons pertanyaan dari wartawan. Diketahui, gugatan Wan Prestasi terkait gagalnya produksi massal mobil SMK itu telah dilayangkan oleh Aufa Lukmana, 19 tahun. Aufa diketahui sebagai putra koordinator masyarakat anti korupsi atau MAKI yakni Boyamin Saiman. Gugatan perdata tersebut tak hanya dilayangkan ke Jokowi, tapi juga ke Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin dan juga PT Solo Manufaktur Kreasi. Diberitakan sebelumnya, gugatan yang dilayangkan oleh Aufa telah resmi terdaftar ke Pengadilan Negeri Solo. Hal itu dikonfirmasi oleh Humas PN Solo, Bambang Arianto. Bambang mengatakan PN Solo telah menunjuk majelis hakim yang akan memimpin sidang tersebut. Disinggung kapan sidang pertama tersebut digelar, Bambang mengatakan bahwa sidang akan dimulai pada akhir April 2025. Bambang mengatakan sidang nantinya berjalan secara terbuka untuk umum. Hanya saja ia mengatakan bahwa belum bisa dipastikan apakah tergugat termasuk Jokowi akan hadir langsung ke persidangan nantinya atau tidak. Dikonfirmasi secara terpisah, kuasa hukum Aufa, Sigit N. Sudibianto, mengatakan bahwa kliennya kecewa tak kunjung dapat membeli 2 mobil SMK jenis pickup untuk usaha angkut barang. Menurutnya, ada 2 pokok gugatan yang dilayangkan, yakni para tergugat tak dapat memenuhi janji produksi mobil SMK secara masif. Kemudian, kliennya juga meminta ganti rugi material senilai 300 juta rupiah lantaran tak dapat membeli 2 buah mobil SMK tersebut. Sebelumnya, atas cedera janji itu, penggugat merasa dirugikan kepentingan hukumnya sehingga menggugat para tergugat itu paling rendah harga mobil SMK pickup itu satunya 150 juta rupiah karena ia menginginkan membeli 2 mobil hingga menjadi 300 juta rupiah. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo juga diminta untuk menyita aset PT Solo Manufaktur Kreasi jika gugatan perdata tak dikabulkan. Sigit mengatakan kliennya telah menabung beberapa tahun untuk membeli 2 mobil SMK. Bahkan Aufa sempat mendatangi gudang SMK pada tahun 2021 lalu. Waktu itu Aufa tidak bisa masuk ke dalam, namun hanya di ruang lobi, kemudian diajak ngobrol bersama marketing terkait spek mobil tersebut. Di sisi lain, kondisi pabrik SMK yang terletak di Desa Demangan, Sambi, Boyolali, Jawa Tengah tersebut dikonfirmasi masih beroperasi. Hal itu disampaikan oleh Satpam pabrik yang enggan disebut identitasnya saat ditemui awak media pada Rabu 9 April 2025 lalu. Satpam pabrik tersebut menyatakan bahwa masih ada ratusan karyawan yang masih bekerja di pabrik tersebut. Namun demikian, pihaknya tak mengizinkan awak media untuk mengambil situasi pabrik, baik berupa gambar ataupun video lantaran manajemen tak ada di lokasi. Nanti ditambah lagi Pak Aryo, Pak Ade, Pak Arnas. Sebagai wali kota, itu pernah menyampaikan akan menjadi produksi massal dan kebanggaan bangsa. Kemudian mereka itu sudah targetnya itu 5.000 unit per tahun, seperti itu. Bahkan sudah ada yang memesan. Gitu. Kemudian beliau menjadi gubernur Jakarta tahun 2014-an, itu juga masih juga menyampaikan, bahkan prototipe-nya kan dikendarai langsung ke Jakarta, gitu kan. Dan kemudian sudah merintis pabrik, lokasi pabriknya di Boyolali gitu. Nah kemudian ketika awal presiden juga masih statement juga yang pertama SMK harus jadi prioritas, jangan sampai hanya jadi proyek simbolis. Gitu. Nah kemudian memerintahkan Kementerian Perindustrian untuk mempercepat produksi. Nah, kemudian 2017 Pak Jokowi juga melakukan kunjungan pabrik ke SMK di Boyolali. Sampai dengan periode kedua juga menyampaikan di beberapa pidatonya, kita terus dorong industri lokal seperti SMK untuk go nasional, go massal.
Dan juga Pak Maruf Amin juga pernah menyampaikan Oktober akan diluncurkan mobil nasional bernama SMK yang dulu pernah dirintis Pak Jokowi, akan di bus-bus besaran, itu 2018 di Pondok Pesantren Nurul Islam seperti itu. Apa ya, lobby seperti itu, kemudian diajak ngobrol marketingnya, Tahun berapa? dan spek-speknya. Kurang lebih tahun 2021-an, setelah ya COVID itu mulai survei seperti itu. Intinya sebagai pejabat Karena publik. ceritanya ada beberapa mobil yang telah terjual seperti pesanan dari dulu sempat beberapa tahun di Auri ya. Nanti mudah-mudahan dari tergugat 3 foto PT Solo Manufaktur Kreasi bisa hadir, nanti bisa menyampaikan perkembangan terkini seperti apa tentang kegiatan produksinya. Nggak masuk ke sini. Tapi kita sudah survei ke pabrik atau ke gudangnya seperti itu. Nah, kemudian sudah ketemu pihak marketingnya juga dan diperlihatkan speknya, akan gambar prototipenya seperti itu. Dan memang belum pernah melakukan transaksi apapun, gitu loh. Tapi kan sudah kadung berharap, sudah menabung juga kayak gitu kan. Akhirnya ya kecewa. Gugatan Wan Prestasi terkait gagalnya produksi massal mobil SMK yang ditujukan kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke Pengadilan Negeri atau PN Solo, Jawa Tengah semakin santer diperbincangkan publik. Kendati demikian, dari pihak Jokowi belum memberikan tanggapan secara detail terkait gugatan tersebut. Tak terkecuali putra bungsu Jokowi yakni Kaisang Pangarep yang hanya tutup mulut ketika ditanya terkait warga Solo menggugat sang ayah. Momen itu terjadi ketika Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI tersebut berkunjung ke rumah dinas Wali Kota Salatiga pada Kamis 10 April 2025 lalu. Ditanya wartawan terkait gugatan tersebut, putra ketiga Jokowi itu hanya menangkupkan tangan di depan dadanya. Ia justru memilih bersalaman dengan beberapa orang untuk berpamitan tanpa merespons pertanyaan dari wartawan. Diketahui, gugatan Wan Prestasi terkait gagalnya produksi massal mobil SMK itu telah dilayangkan oleh Aufa Lukmana, 19 tahun. Aufa diketahui sebagai putra koordinator masyarakat anti korupsi atau MAKI yakni Boyamin Saiman. Gugatan perdata tersebut tak hanya dilayangkan ke Jokowi, tapi juga ke Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin dan juga PT Solo Manufaktur Kreasi. Diberitakan sebelumnya, gugatan yang dilayangkan oleh Aufa telah resmi terdaftar ke Pengadilan Negeri Solo. Hal itu dikonfirmasi oleh Humas PN Solo, Bambang Arianto. Bambang mengatakan PN Solo telah menunjuk majelis hakim yang akan memimpin sidang tersebut. Disinggung kapan sidang pertama tersebut digelar, Bambang mengatakan bahwa sidang akan dimulai pada akhir April 2025. Bambang mengatakan sidang nantinya berjalan secara terbuka untuk umum. Hanya saja ia mengatakan bahwa belum bisa dipastikan apakah tergugat termasuk Jokowi akan hadir langsung ke persidangan nantinya atau tidak. Dikonfirmasi secara terpisah, kuasa hukum Aufa, Sigit N. Sudibianto, mengatakan bahwa kliennya kecewa tak kunjung dapat membeli 2 mobil SMK jenis pickup untuk usaha angkut barang. Menurutnya, ada 2 pokok gugatan yang dilayangkan, yakni para tergugat tak dapat memenuhi janji produksi mobil SMK secara masif. Kemudian, kliennya juga meminta ganti rugi material senilai 300 juta rupiah lantaran tak dapat membeli 2 buah mobil SMK tersebut. Sebelumnya, atas cedera janji itu, penggugat merasa dirugikan kepentingan hukumnya sehingga menggugat para tergugat itu paling rendah harga mobil SMK pickup itu satunya 150 juta rupiah karena ia menginginkan membeli 2 mobil hingga menjadi 300 juta rupiah. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo juga diminta untuk menyita aset PT Solo Manufaktur Kreasi jika gugatan perdata tak dikabulkan. Sigit mengatakan kliennya telah menabung beberapa tahun untuk membeli 2 mobil SMK. Bahkan Aufa sempat mendatangi gudang SMK pada tahun 2021 lalu. Waktu itu Aufa tidak bisa masuk ke dalam, namun hanya di ruang lobi, kemudian diajak ngobrol bersama marketing terkait spek mobil tersebut. Di sisi lain, kondisi pabrik SMK yang terletak di Desa Demangan, Sambi, Boyolali, Jawa Tengah tersebut dikonfirmasi masih beroperasi. Hal itu disampaikan oleh Satpam pabrik yang enggan disebut identitasnya.
Saat ditemui awak media pada Rabu 9 April 2025 lalu, Satpam pabrik tersebut menyatakan bahwa masih ada ratusan karyawan yang masih bekerja di pabrik tersebut. Namun demikian, pihaknya tak mengizinkan awak media untuk mengambil situasi pabrik, baik berupa gambar ataupun video lantaran manajemen tak ada di lokasi. Nanti ditambah lagi Pak Aryo, Pak Ade, Pak Arnas. Sebagai wali kota, itu pernah menyampaikan akan menjadi produksi massal dan kebanggaan bangsa. Kemudian waktu itu sudah targetnya itu 5.000 unit per tahun, seperti itu. Bahkan sudah ada yang memesan, gitu. Kemudian beliau menjadi gubernur Jakarta tahun 2014-an, itu juga masih menyampaikan, bahkan prototipenya kan dikendarai langsung ke Jakarta, gitu kan. Dan kemudian sudah merintis pabrik, lokasi pabriknya di Boyolali, gitu. Nah kemudian ketika awal presiden juga masih statement juga, yang pertama SMK harus jadi prioritas, jangan sampai hanya jadi proyek simbolis. Gitu. Nah kemudian memerintahkan Kementerian Perindustrian untuk mempercepat produksi. Nah, kemudian 2017 Pak Jokowi juga melakukan kunjungan pabrik ke SMK di Boyolali. Sampai dengan periode kedua juga menyampaikan di beberapa pidatonya, kita terus dorong industri lokal seperti SMK untuk go nasional, go massal. Dan juga Pak Maruf Amin juga pernah menyampaikan, Oktober akan diluncurkan mobil nasional bernama SMK yang dulu pernah dirilis Pak Jokowi, akan di bus-bus besaran, nanti 2018. Di Pondok Pesantren Nurul Islam, seperti itu. Apa ya, lobby seperti itu, kemudian diajak ngobrol marketingnya, Tahun berapa? dan spek-speknya. Kurang lebih tahun 2021-an, setelah ya COVID itu mulai survei seperti itu. Nah, intinya sebagai pejabat Karena publik. ceritanya ada beberapa mobil yang telah terjual seperti pesanan dari dulu sempat beberapa tahun di Auri ya. Nanti mudah-mudahan dari tergugat 3 Jadi tahun foto PT Solo Manufaktur Kreasi bisa hadir, nanti bisa menyampaikan perkembangan terkini seperti apa tentang kegiatan produksinya. Nggak masuk ke sini. Tapi kita sudah survei ke pabrik atau ke gudangnya seperti itu. Nah kemudian sudah ketemu pihak marketingnya juga dan diperlihatkan speknya, akan gambar prototipenya seperti itu. Dan memang belum pernah melakukan transaksi apapun, gitu loh. Tapi kan sudah kadung berharap, sudah melabung juga kayak gitu kan. Akhirnya ya kecewa. Gugatan Wan Prestasi terkait gagalnya produksi massal mobil SMK yang ditujukan kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke Pengadilan Negeri atau PN Solo, Jawa Tengah semakin santer diperbincangkan publik. Kendati demikian, dari pihak Jokowi belum memberikan tanggapan secara detail terkait gugatan tersebut. Tak terkecuali putra bungsu Jokowi yakni Kaisang Pangarep yang hanya tutup mulut ketika ditanya terkait warga Solo menggugat sang ayah. Momen itu terjadi ketika Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI tersebut berkunjung ke rumah dinas Wali Kota Salatiga pada Kamis 10 April 2025 lalu. Ditanya wartawan terkait gugatan tersebut, putra ketiga Jokowi itu hanya menangkupkan tangan di depan dadanya. Ia justru memilih bersalaman dengan beberapa orang untuk berpamitan tanpa merespons pertanyaan dari wartawan. Diketahui, gugatan Wan Prestasi terkait gagalnya produksi massal mobil SMK itu telah dilayangkan oleh Aufa Lukmana, 19 tahun. Aufa diketahui sebagai putra koordinator masyarakat anti korupsi atau MAKI yakni Boyamin Saiman. Gugatan perdata tersebut tak hanya dilayangkan ke Jokowi, tapi juga ke Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin dan juga PT Solo Manufaktur Kreasi. Diberitakan sebelumnya, gugatan yang dilayangkan oleh Aufa telah resmi terdaftar ke Pengadilan Negeri Solo. Hal itu dikonfirmasi oleh Humas PN Solo, Bambang Arianto. Bambang mengatakan PN Solo telah menunjuk majelis hakim yang akan memimpin sidang tersebut. Disinggung kapan sidang pertama tersebut digelar, Bambang mengatakan bahwa sidang akan dimulai pada akhir April 2025. Bambang mengatakan sidang nantinya berjalan secara terbuka untuk umum. Hanya saja ia mengatakan bahwa belum bisa dipastikan apakah tergugat termasuk Jokowi akan hadir langsung ke persidangan nantinya atau tidak. Dikonfirmasi secara terpisah, kuasa hukum Aufa Sigit N. Sudibianto
mengatakan bahwa kliennya kecewa tak kunjung dapat membeli 2 mobil SMK jenis pickup untuk usaha angkut barang. Menurutnya, ada 2 pokok gugatan yang dilayangkan, yakni para tergugat tak dapat memenuhi janji produksi mobil SMK secara masif. Kemudian, kliennya juga meminta ganti rugi material senilai 300 juta rupiah lantaran tak dapat membeli 2 buah mobil SMK tersebut. Sebelumnya, atas cedera janji itu, penggugat merasa dirugikan kepentingan hukumnya sehingga menggugat para tergugat itu paling rendah harga mobil SMK pickup itu satunya 150 juta rupiah karena ia menginginkan membeli 2 mobil hingga menjadi 300 juta rupiah. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo juga diminta untuk menyita aset PT Solo Manufaktur Kreasi jika gugatan perdata tak dikabulkan. Sigit mengatakan kliennya telah menabung beberapa tahun untuk membeli 2 mobil SMK. Bahkan Aufa sempat mendatangi gudang SMK pada tahun 2021 lalu. Waktu itu Aufa tidak bisa masuk ke dalam, namun hanya di ruang lobi, kemudian diajak ngobrol bersama marketing terkait spek mobil tersebut. Di sisi lain, kondisi pabrik SMK yang terletak di Desa Demangan, Sambi, Boyolali, Jawa Tengah tersebut dikonfirmasi masih beroperasi. Hal itu disampaikan oleh Satpam pabrik yang enggan disebut identitasnya saat ditemui awak media pada Rabu 9 April 2025 lalu. Satpam pabrik tersebut menyatakan bahwa masih ada ratusan karyawan yang masih bekerja di pabrik tersebut. Namun demikian, pihaknya tak mengizinkan awak media untuk mengambil situasi pabrik, baik berupa gambar ataupun video lantaran manajemen tak ada di lokasi. Nanti ditambah lagi Pak Aryo, Pak Akif, Pak Arnas. Sebagai wali kota, itu pernah menyampaikan akan menjadi produksi massal dan kebanggaan bangsa. Kemudian mereka itu sudah targetnya itu 5.000 unit per tahun, seperti itu. Bahkan sudah ada yang memesan. Gitu. Kemudian beliau menjadi Gubernur Jakarta tahun 2014-an, itu juga masih menyampaikan, bahkan prototipenya kan dikendarai langsung ke Jakarta, gitu kan. Dan kemudian sudah merintis pabrik, kasih pabriknya di Boyolali gitu. Nah kemudian ketika awal presiden juga masih statement juga yang pertama SMK harus jadi prioritas, jangan sampai hanya jadi proyek simbolis. Gitu. Nah kemudian memerintahkan Kementerian Perindustrian untuk mempercepat produksi. Nah, kemudian 2017 Pak Jokowi juga melakukan kunjungan pabrik ke SMK di Boyolali. Sampai dengan periode kedua juga menyampaikan di beberapa pidatonya kita terus dorong industri lokal seperti SMK untuk go nasional, go massal. Dan juga Pak Maruf Amin juga pernah menyampaikan Oktober akan diluncurkan mobil nasional bernama SMK yang dulu pernah dirilis Pak Jokowi, akan di bus-bus besaran, itu 2018 di Pondok Pesantren Nurul Islam seperti itu. Apa ya, lobby seperti itu, kemudian diajak ngobrol marketingnya, Tahun berapa? dan spek-speknya. Kurang lebih tahun 2021-an setelah ya COVID itu mulai survei seperti itu. Intinya sebagai pejabat Karena publik. ceritanya ada beberapa mobil yang telah terjual seperti pesanan dari dulu sempat beberapa tahun di Auri ya. Nanti mudah-mudahan dari tergugat 3 foto PT Solo Manufaktur Kreasi bisa hadir, nanti bisa menyampaikan perkembangan terkini seperti apa tentang kegiatan produksinya. Nggak masuk ke sini. Tapi kita sudah survei ke pabrik atau ke gudangnya seperti itu. Nah kemudian sudah ketemu pihak marketingnya juga dan diperlihatkan speknya, akan gambar prototipenya seperti itu. Dan memang belum pernah melakukan transaksi apapun, gitu loh. Tapi kan sudah kadung berharap, sudah melabung juga kayak gitu kan. Akhirnya ya kecewa. Gugatan Wan Prestasi terkait gagalnya produksi massal mobil SMK yang ditujukan kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke Pengadilan Negeri atau PN Solo, Jawa Tengah semakin santer diperbincangkan publik. Kendati demikian, dari pihak Jokowi belum memberikan tanggapan secara detail terkait gugatan tersebut. Tak terkecuali putra bungsu Jokowi yakni Kaisang Pangarep yang hanya tutup mulut ketika ditanya terkait warga Solo menggugat sang ayah. Momen itu terjadi ketika Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI tersebut berkunjung ke rumah dinas Wali Kota Salatiga pada Kamis 10 April 2025 lalu.
Ditanya wartawan terkait gugatan tersebut, putra ketiga Jokowi itu hanya menangkupkan tangan di depan dadanya. Ia justru memilih bersalaman dengan beberapa orang untuk berpamitan tanpa merespons pertanyaan dari wartawan. Diketahui, gugatan Wan Prestasi terkait gagalnya produksi massal mobil SMK itu telah dilayangkan oleh Aufa Lukmana, 19 tahun. Aufa diketahui sebagai putra koordinator masyarakat anti korupsi atau MAKI, yakni Boyamin Saiman. Gugatan perdata tersebut tak hanya dilayangkan ke Jokowi, tapi juga ke Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin dan juga PT Solo Manufaktur Kreasi. Diberitakan sebelumnya, gugatan yang dilayangkan oleh Aufa telah resmi terdaftar ke Pengadilan Negeri Solo. Hal itu dikonfirmasi oleh Humas PN Solo, Bambang Arianto. Bambang mengatakan PN Solo telah menunjuk majelis hakim yang akan memimpin sidang tersebut. Disinggung kapan sidang pertama tersebut digelar, Bambang mengatakan bahwa sidang akan dimulai pada akhir April 2025. Bambang mengatakan sidang nantinya berjalan secara terbuka untuk umum. Hanya saja ia mengatakan bahwa belum bisa dipastikan apakah tergugat termasuk Jokowi akan hadir langsung ke persidangan nantinya atau tidak. Dikonfirmasi secara terpisah, kuasa hukum Aufa, Sigit N. Sudibianto, mengatakan bahwa kliennya kecewa tak kunjung dapat membeli 2 mobil SMK jenis pickup untuk usaha angkut barang. Menurutnya, ada 2 pokok gugatan yang dilayangkan, yakni para tergugat tak dapat memenuhi janji produksi mobil SMK secara masif. Kemudian, kliennya juga meminta ganti rugi material senilai 300 juta rupiah lantaran tak dapat membeli 2 buah mobil SMK tersebut. Sebelumnya, atas cedera janji itu, penggugat merasa dirugikan kepentingan hukumnya sehingga menggugat para tergugat itu paling rendah harga mobil SMK pickup itu satunya 150 juta rupiah. Karena ia menginginkan membeli 2 mobil hingga menjadi 300 juta rupiah. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo juga diminta untuk menyita aset PT Solo Manufaktur Kreasi jika gugatan perdata tak dikabulkan. Sigit mengatakan kliennya telah menabung beberapa tahun untuk membeli 2 mobil SMK. Bahkan Aufa sempat mendatangi gudang SMK pada tahun 2021 lalu. Waktu itu Aufa tidak bisa masuk ke dalam, namun hanya di ruang lobi, kemudian diajak ngobrol bersama marketing terkait spek mobil tersebut. Di sisi lain, kondisi pabrik SMK yang terletak di Desa Demangan, Sambi, Boyolali, Jawa Tengah tersebut dikonfirmasi masih beroperasi. Hal itu disampaikan oleh Satpam pabrik yang enggan disebut identitasnya saat ditemui awak media pada Rabu 9 April 2025 lalu. Satpam pabrik tersebut menyatakan bahwa masih ada ratusan karyawan yang masih bekerja di pabrik tersebut. Namun demikian, pihaknya tak mengizinkan awak media untuk mengambil situasi pabrik, baik berupa gambar ataupun video lantaran manajemen tak ada di lokasi. Nanti ditambah lagi Pak Aryo, Pak Ade, Pak Arnas. Sebagai wali kota, itu pernah menyampaikan akan menjadi produksi massal dan kebanggaan bangsa. Kemudian waktu itu sudah targetnya itu 5.000 unit per tahun, seperti itu. Bahkan sudah ada yang memesan gitu. Kemudian beliau menjadi gubernur Jakarta tahun 2014-an. Itu juga masih menyampaikan, bahkan prototipe-nya kan dikendarai langsung ke Jakarta gitu kan. Dan kemudian sudah merintis pabrik, kasih pabriknya di Boyolali gitu. Nah kemudian ketika awal presiden juga masih statement juga yang pertama SMK harus jadi prioritas, jangan sampai hanya jadi proyek simbolis gitu. Nah kemudian memerintahkan Kementerian Perindustrian untuk mempercepat produksi. Nah, kemudian 2017 Pak Jokowi juga melakukan kunjungan pabrik ke SMK di Boyolali. Sampai dengan periode kedua juga menyampaikan di beberapa pidatonya, kita terus dorong industri lokal seperti SMK untuk go nasional, go massal. Dan juga Pak Ma'ruf Amin juga pernah menyampaikan, Oktober akan diluncurkan mobil nasional bernama SMK yang dulu pernah dirilis Pak Jokowi, akan di bus-bus besaran, nanti 2018 di Pondok Pesantren Nurul Islam seperti itu. Apa ya, lobby seperti itu, kemudian diajak ngobrol marketingnya, Tahun berapa? dan spek-speknya. Kurang lebih tahun 2021-an, setelah ya COVID itu mulai survei seperti itu. Nah, intinya sebagai pejabat Karena publik. ceritanya ada beberapa mobil yang telah terjual seperti pesanan dari dulu sempat beberapa tahun
Auri ya. Nanti mudah-mudahan dari tergugat 3 Jadi PT Solo Manufaktur Kreasi bisa hadir, nanti bisa menyampaikan perkembangan terkini seperti apa tentang kegiatan produksinya. Nggak masuk ke sini. Tapi kita sudah survei ke pabrik atau ke gudangnya seperti itu. Nah, kemudian sudah ketemu pihak marketingnya juga dan diberikan speknya, akan gambar prototipenya seperti itu. Dan memang belum pernah melakukan transaksi apapun, gitu loh. Tapi kan sudah kadung berharap, sudah melabung juga kayak gitu kan. Akhirnya ya kecewa. Gugatan Wan Prestasi terkait gagalnya produksi massal mobil SMK yang ditujukan kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke Pengadilan Negeri atau PN Solo, Jawa Tengah semakin santer diperbincangkan publik. Kendati demikian, dari pihak Jokowi belum memberikan tanggapan secara detail terkait gugatan tersebut. Tak terkecuali putra bungsu Jokowi yakni Kaisang Pangarep yang hanya tutup mulut ketika ditanya terkait warga Solo menggugat sang ayah. Momen itu terjadi ketika Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI tersebut berkunjung ke rumah dinas Wali Kota Salatiga pada Kamis 10 April 2025 lalu. Ditanya wartawan terkait gugatan tersebut, putra ketiga Jokowi itu hanya menangkupkan tangan di depan dadanya. Ia justru memilih bersalaman dengan beberapa orang untuk berpamitan tanpa merespons pertanyaan dari wartawan. Diketahui, gugatan Wan Prestasi terkait gagalnya produksi massal mobil SMK itu telah dilayangkan oleh Aufa Lukmana, 19 tahun. Aufa diketahui sebagai putra koordinator masyarakat anti korupsi atau MAKI yakni Boyamin Saiman. Gugatan perdata tersebut tak hanya dilayangkan ke Jokowi, tapi juga ke Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin dan juga PT Solo Manufaktur Kreasi. Diberitakan sebelumnya, gugatan yang dilayangkan oleh Aufa telah resmi terdaftar ke Pengadilan Negeri Solo. Hal itu dikonfirmasi oleh Humas PN Solo, Bambang Arianto. Bambang mengatakan PN Solo telah menunjuk majelis hakim yang akan memimpin sidang tersebut. Disinggung kapan sidang pertama tersebut digelar, Bambang mengatakan bahwa sidang akan dimulai pada akhir April 2025. Bambang mengatakan sidang nantinya berjalan secara terbuka untuk umum. Hanya saja ia mengatakan bahwa belum apakah tergugat termasuk Jokowi akan hadir langsung ke persidangan nantinya atau tidak. Dikonfirmasi secara terpisah, kuasa hukum Aufa, Sigit N. Sudibianto, mengatakan bahwa kliennya kecewa tak kunjung dapat membeli 2 mobil SMK jenis pickup untuk usaha angkut barang. Menurutnya, ada 2 pokok gugatan yang dilayangkan, yakni para tergugat tak dapat memenuhi janji produksi mobil SMK secara masif. Kemudian, kliennya juga meminta ganti rugi material senilai 300 juta rupiah lantaran tak dapat membeli 2 buah mobil SMK tersebut. Sebelumnya, atas cedera janji itu, penggugat merasa dirugikan kepentingan hukumnya sehingga menggugat para tergugat itu paling rendah harga mobil SMK pickup itu satunya 150 juta rupiah. Karena ia menginginkan membeli 2 mobil hingga menjadi 300 juta rupiah. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo juga diminta untuk menyita aset PT Solo Manufaktur Kreasi jika gugatan perdata tak dikabulkan. Sigit mengatakan kliennya telah menabung beberapa tahun untuk membeli 2 mobil SMK. Bahkan Aufa sempat mendatangi gudang SMK pada tahun 2021 lalu. Waktu itu Aufa tidak bisa masuk ke dalam, namun hanya di ruang lobi kemudian diajak ngobrol bersama marketing terkait spek mobil tersebut. Di sisi lain, kondisi pabrik SMK yang terletak di Desa Demangan, Sambi, Boyolali, Jawa Tengah tersebut dikonfirmasi masih beroperasi. Hal itu disampaikan oleh Satpam pabrik yang enggan disebut identitasnya saat ditemui awak media pada Rabu 9 April 2025 lalu. Satpam pabrik tersebut menyatakan bahwa masih ada ratusan karyawan yang masih bekerja di pabrik tersebut. Namun demikian, pihaknya tak mengizinkan awak media untuk mengambil situasi pabrik, baik berupa gambar ataupun video lantaran manajemen tak ada di lokasi. Nanti ditambah lagi Pak Aryo, Pak Ade, Pak Arnas. Sebagai wali kota, itu pernah menyampaikan akan menjadi produksi massal dan kebanggaan bangsa. Kemudian waktu itu sudah targetnya itu 5.000 unit per tahun, seperti itu. Bahkan sudah ada yang memesan. Gitu. Kemudian beliau menjadi Gubernur Jakarta tahun 2014-an. Itu juga masih menyampaikan, bahkan
prototipe-nya kan dikendarai langsung ke Jakarta gitu kan. Dan kemudian sudah merintis pabrik, lokasi pabriknya di Boyolali gitu. Nah kemudian ketika awal presiden juga masih statement juga yang pertama SMK harus jadi prioritas, jangan sampai hanya jadi proyek simbolis gitu. Nah kemudian memerintahkan Kementerian Perindustrian untuk mempercepat produksi. Nah, kemudian 2017 Pak Jokowi juga melakukan kunjungan pabrik ke SMK di Boyolali. Sampai dengan periode kedua juga menyampaikan di beberapa pidatonya kita terus dorong industri lokal seperti SMK untuk go nasional, go massal. Dan juga Pak Maruf Amin juga pernah menyampaikan Oktober akan diluncurkan mobil nasional bernama SMK yang dulu pernah dirilis Pak Jokowi, akan di bus-bus besaran nanti 2018 di Pondok Pesantren Nurul Islam seperti itu. Apa ya, lobby seperti itu, kemudian diajak ngobrol marketingnya, Tahun berapa? dan spek-speknya. Kurang lebih tahun 2021-an setelah ya COVID itu mulai survei seperti itu. Intinya sebagai pejabat Karena publik. ceritanya ada beberapa mobil yang telah terjual seperti pesanan dari dulu sempat beberapa tahun di Auri ya. Nanti mudah-mudahan dari tergugat 3 Jadi tahun foto PT Solo Manufaktur Kreasi bisa hadir, nanti bisa menyampaikan perkembangan terkini seperti apa tentang kegiatan produksinya. Nggak masuk ke sini. Tapi kita sudah survei ke pabrik atau ke gudangnya seperti itu. Nah kemudian sudah ketemu pihak marketingnya juga dan diperlihatkan speknya, akan gambar prototipenya seperti itu. Dan memang belum pernah melakukan transaksi apapun, gitu loh. Tapi kan sudah kadung berharap, sudah melabung juga kayak gitu kan. Akhirnya ya kecewa. Gugatan Wan Prestasi terkait gagalnya produksi massal mobil SMK yang ditujukan kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke Pengadilan Negeri atau PN Solo, Jawa Tengah semakin santer diperbincangkan publik. Kendati demikian, dari pihak Jokowi belum memberikan tanggapan secara detail terkait gugatan tersebut. Tak terkecuali putra bungsu Jokowi yakni Kaisang Pangarep yang hanya tutup mulut ketika ditanya terkait warga Solo menggugat sang ayah. Momen itu terjadi ketika Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI tersebut berkunjung ke rumah dinas Wali Kota Salatiga pada Kamis 10 April 2025 lalu. Ditanya wartawan terkait gugatan tersebut, putra ketiga Jokowi itu hanya menangkupkan tangan di depan dadanya. Ia justru memilih bersalaman dengan beberapa orang untuk berpamitan tanpa merespons pertanyaan dari wartawan. Diketahui, gugatan Wan Prestasi terkait gagalnya produksi massal mobil SMK itu telah dilayangkan oleh Aufa Lukmana, 19 tahun. Aufa diketahui sebagai putra koordinator masyarakat anti korupsi atau MAKI yakni Boyamin Saiman. Gugatan perdata tersebut tak hanya dilayangkan ke Jokowi, tapi juga ke Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin dan juga PT Solo Manufaktur Kreasi. Diberitakan sebelumnya, gugatan yang dilayangkan oleh Aufa telah resmi terdaftar ke Pengadilan Negeri Solo. Hal itu dikonfirmasi oleh Humas PN Solo, Bambang Arianto. Bambang mengatakan PN Solo telah menunjuk majelis hakim yang akan memimpin sidang tersebut. Disinggung kapan sidang pertama tersebut digelar, Bambang mengatakan bahwa sidang akan dimulai pada akhir April 2025. Bambang mengatakan sidang nantinya berjalan secara terbuka untuk umum. Hanya saja ia mengatakan bahwa belum bisa dipastikan apakah tergugat termasuk Jokowi akan hadir langsung ke persidangan nantinya atau tidak. Dikonfirmasi secara terpisah, kuasa hukum Aufa, Sigit N. Sudibianto, mengatakan bahwa kliennya kecewa tak kunjung dapat membeli 2 mobil SMK jenis pickup untuk usaha angkut barang. Menurutnya, ada 2 pokok gugatan yang dilayangkan, yakni para tergugat tak dapat memenuhi janji produksi mobil SMK secara masif. Kemudian, kliennya juga meminta ganti rugi material senilai 300 juta rupiah lantaran tak dapat membeli 2 buah mobil SMK tersebut. Sebelumnya, atas cedera janji itu, penggugat merasa dirugikan kepentingan hukumnya sehingga menggugat para tergugat itu paling rendah harga mobil SMK pickup itu satunya 150 juta rupiah. Karena ia menginginkan membeli 2 mobil hingga menjadi 300 juta rupiah. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo juga diminta untuk menyita aset PT Solo Manufaktur Kreasi jika gugatan perdata tak dikabulkan.
Sigit mengatakan kliennya telah menabung beberapa tahun untuk membeli 2 mobil SMK. Bahkan Aufa sempat mendatangi gudang SMK pada tahun 2021 lalu. Waktu itu Aufa tidak bisa masuk ke dalam, namun hanya di ruang lobi kemudian diajak ngobrol bersama marketing terkait spek mobil tersebut. Di sisi lain, kondisi pabrik SMK yang terletak di Desa Demangan, Sambi, Boyolali, Jawa Tengah tersebut dikonfirmasi masih beroperasi. Hal itu disampaikan oleh Satpam pabrik yang enggan disebut identitasnya saat ditemui awak media pada Rabu 9 April 2025 lalu. Satpam pabrik tersebut menyatakan bahwa masih ada ratusan karyawan yang masih bekerja di pabrik tersebut. Namun demikian, pihaknya tak mengizinkan awak media untuk mengambil situasi pabrik, baik berupa gambar ataupun video lantaran manajemen tak ada di lokasi. Nanti ditambah lagi Pak Aryo, Pak Akif, Pak Arnas. Sebagai wali kota, itu pernah menyampaikan akan menjadi produksi massal dan kebanggaan bangsa. Kemudian waktu itu sudah targetnya itu 5.000 unit per tahun, seperti itu. Bahkan sudah ada yang memesan. Gitu. Kemudian beliau menjadi gubernur Jakarta tahun 2014-an. Itu juga masih menyampaikan, bahkan prototipenya kan dikendarai langsung ke Jakarta, gitu kan. Dan kemudian sudah merintis pabrik, masih pabriknya di Boyolali, gitu. Nah kemudian ketika awal presiden juga masih statement juga, yang pertama SMK harus jadi prioritas, jangan sampai hanya jadi proyek simbolis. Gitu. Nah kemudian memerintahkan Kementerian Perindustrian untuk mempercepat produksi. Nah, kemudian 2017 Pak Jokowi juga melakukan kunjungan pabrik ke SMK di Boyolali. Sampai dengan periode kedua juga menyampaikan di beberapa pidatonya, kita terus dorong industri lokal seperti SMK untuk go nasional, go massal. Dan juga Pak Maruf Amin juga pernah menyampaikan, Oktober akan diluncurkan mobil nasional bernama SMK yang dulu pernah dirintis Pak Jokowi di bus-bus besaran, itu 2018 di Pondok Pesantren Nurul Islam seperti itu. Lobby seperti itu, kemudian diajak ngobrol marketingnya, Tahun berapa? dan spek-speknya. Kurang lebih tahun 2021-an, setelah ya COVID itu mulai survei seperti itu. Intinya sebagai pejabat Karena publik. ceritanya ada beberapa mobil yang telah terjual seperti pesanan dari dulu sempat beberapa tahun di Auri ya. Nanti mudah-mudahan dari tergugat 3 foto PT Solo Manufaktur Kreasi bisa hadir, nanti bisa menyampaikan perkembangan terkini seperti apa tentang kegiatan produksinya. Nggak masuk ke sini. Tapi kita sudah survei ke pabrik atau ke gudangnya seperti itu. Nah kemudian sudah ketemu pihak marketingnya juga dan diperlihatkan speknya, akan gambar prototipenya seperti itu. Dan memang belum pernah melakukan transaksi apapun, gitu loh. Tapi kan sudah kadung berharap, sudah melabung juga kayak gitu kan. Akhirnya ya kecewa. Gugatan Wan Prestasi terkait gagalnya produksi massal mobil SMK yang ditujukan kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke Pengadilan Negeri atau PN Solo, Jawa Tengah semakin santer diperbincangkan publik. Kendati demikian, dari pihak Jokowi belum memberikan tanggapan secara detail terkait gugatan tersebut. Tak terkecuali putra bungsu Jokowi yakni Kaisang Pangarep yang hanya tutup mulut ketika ditanya terkait warga Solo menggugat sang ayah. Momen itu terjadi ketika Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI tersebut berkunjung ke rumah dinas Wali Kota Salatiga pada Kamis 10 April 2025 lalu. Ditanya wartawan terkait gugatan tersebut, putra ketiga Jokowi itu hanya menangkupkan tangan di depan dadanya. Ia justru memilih bersalaman dengan beberapa orang untuk berpamitan tanpa merespons pertanyaan dari wartawan. Diketahui, gugatan Wan Prestasi terkait gagalnya produksi massal mobil SMK itu telah dilayangkan oleh Aufa Lukmana, 19 tahun. Aufa diketahui sebagai putra koordinator masyarakat anti korupsi atau MAKI yakni Boyamin Saiman. Gugatan perdata tersebut tak hanya dilayangkan ke Jokowi, tapi juga ke Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin dan juga PT Solo Manufaktur Kreasi. Diberitakan sebelumnya, gugatan yang dilayangkan oleh Aufa telah resmi terdaftar ke Pengadilan Negeri Solo. Hal itu dikonfirmasi oleh Humas PN Solo, Bambang Arianto.
Bambang mengatakan PN Solo telah menunjuk majelis hakim yang akan memimpin sidang tersebut. Disinggung kapan sidang pertama tersebut digelar, Bambang mengatakan bahwa sidang akan dimulai pada akhir April 2025. Bambang mengatakan sidang nantinya berjalan secara terbuka untuk umum. Hanya saja ia mengatakan bahwa belum bisa dipastikan apakah tergugat termasuk Jokowi akan hadir langsung ke persidangan nantinya atau tidak. Dikonfirmasi secara terpisah, kuasa hukum Aufa, Sigit N. Sudibianto, mengatakan bahwa kliennya kecewa tak kunjung dapat membeli 2 mobil SMK jenis pickup untuk usaha angkut barang. Menurutnya, ada 2 pokok gugatan yang dilayangkan, yakni para tergugat tak dapat memenuhi janji produksi mobil SMK secara masif. Kemudian, kliennya juga meminta ganti rugi material senilai 300 juta rupiah lantaran tak dapat membeli 2 buah mobil SMK tersebut. Sebelumnya, atas cedera janji itu, penggugat merasa dirugikan kepentingan hukumnya sehingga menggugat para tergugat itu paling rendah harga mobil SMK pickup itu satunya 150 juta rupiah. Karena ia menginginkan membeli 2 mobil hingga menjadi 300 juta rupiah. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo juga diminta untuk menyita aset PT Solo Manufaktur Kreasi jika gugatan perdata tak dikabulkan. Sigit mengatakan kliennya telah menabung beberapa tahun untuk membeli 2 mobil SMK. Bahkan Aufa sempat mendatangi gudang SMK pada tahun 2021 lalu. Waktu itu Aufa tidak bisa masuk ke dalam, namun hanya di ruang lobi, kemudian diajak ngobrol bersama marketing terkait spek mobil tersebut. Di sisi lain, kondisi pabrik SMK yang terletak di Desa Demangan, Sambi, Boyolali, Jawa Tengah tersebut dikonfirmasi masih beroperasi. Hal itu disampaikan oleh Satpam pabrik yang enggan disebut identitasnya saat ditemui awak media pada Rabu 9 April 2025 lalu. Satpam pabrik tersebut menyatakan bahwa masih ada ratusan karyawan yang masih bekerja di pabrik tersebut. Namun demikian, pihaknya tak mengizinkan awak media untuk mengambil situasi pabrik, baik berupa gambar ataupun video lantaran manajemen tak ada di lokasi. Nanti ditambah lagi Pak Aryo, Pak Ade, Pak Arnas. Sebagai wali kota, itu pernah menyampaikan akan menjadi produksi massal dan kebanggaan bangsa. Kemudian waktu itu sudah targetnya itu 5.000 unit per tahun, seperti itu. Bahkan sudah ada yang memesan, gitu. Kemudian beliau menjadi Gubernur Jakarta tahun 2014-an, itu juga masih juga menyampaikan, bahkan prototipe-nya kan dikendarai langsung ke Jakarta, gitu kan. Dan kemudian sudah merintis pabrik, lokasi pabriknya di Boyolali gitu. Nah kemudian ketika awal presiden juga masih statement juga yang pertama SMK harus jadi prioritas, jangan sampai hanya jadi proyek simbolis. Gitu. Nah kemudian memerintahkan Kementerian Perindustrian untuk mempercepat produksi. Nah, kemudian 2017 Pak Jokowi juga melakukan kunjungan pabrik ke SMK di Boyolali. Sampai dengan periode kedua juga menyampaikan di beberapa pidatonya, kita terus dorong industri lokal seperti SMK untuk go nasional, go massal. Dan juga Pak Maruf Amin juga pernah menyampaikan Oktober akan diluncurkan mobil nasional bernama SMK yang dulu pernah dirilis Pak Jokowi, akan di bus-bus besaran, jadi 2018 di Pondok Pesantren Nurul Islam seperti itu. Apa ya, lobby seperti itu, kemudian diajak ngobrol marketingnya, Tahun berapa? dan spek-speknya. Kurang lebih tahun 2021-an setelah ya COVID itu mulai survei seperti itu. Nah, intinya sebagai pejabat Karena publik. ceritanya ada beberapa mobil yang telah terjual seperti pesanan dari dulu sempat beberapa tahun di Auri ya. Nanti mudah-mudahan dari tergugat 3 Jadi tahun foto PT Solo Manufaktur Kreasi bisa hadir, nanti bisa menyampaikan perkembangan terkini seperti apa tentang kegiatan produksinya. nggak masuk ke sini. Tapi kita sudah survei ke pabrik atau ke gudangnya seperti itu. Nah kemudian sudah ketemu pihak marketingnya juga dan diperlihatkan speknya, akan gambar prototipenya seperti itu. Dan memang belum pernah melakukan transaksi apapun, gitu loh. Tapi kan sudah kadung berharap, sudah menabung juga kayak gitu kan.
Akhirnya ya kecewa. Gugatan Wan Prestasi terkait gagalnya produksi massal mobil SMK yang ditujukan kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke Pengadilan Negeri atau PN Solo, Jawa Tengah semakin santer diperbincangkan publik. Kendati demikian, dari pihak Jokowi belum memberikan tanggapan secara detail terkait gugatan tersebut. Tak terkecuali putra bungsu Jokowi yakni Kaisang Pangarep yang hanya tutup mulut ketika ditanya terkait warga Solo menggugat sang ayah. Momen itu terjadi ketika Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI tersebut berkunjung ke rumah dinas Wali Kota Salatiga pada Kamis 10 April 2025 lalu. Ditanya wartawan terkait gugatan tersebut, putra ketiga Jokowi itu hanya menangkupkan tangan di depan dadanya. Ia justru memilih bersalaman dengan beberapa orang untuk berpamitan tanpa merespons pertanyaan dari wartawan. Diketahui, gugatan Wan Prestasi terkait gagalnya produksi massal mobil SMK itu telah dilayangkan oleh Aufa Lukmana, 19 tahun. Aufa diketahui sebagai putra koordinator masyarakat anti korupsi atau MAKI yakni Boyamin Saiman. Gugatan perdata tersebut tak hanya dilayangkan ke Jokowi, tapi juga ke Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin dan juga PT Solo Manufaktur Kreasi. Diberitakan sebelumnya, gugatan yang dilayangkan oleh Aufa telah resmi terdaftar ke Pengadilan Negeri Solo. Hal itu dikonfirmasi oleh Humas PN Solo, Bambang Arianto. Bambang mengatakan PN Solo telah menunjuk majelis hakim yang akan memimpin sidang tersebut. Disinggung kapan sidang pertama tersebut digelar, Bambang mengatakan bahwa sidang akan dimulai pada akhir April 2025. Bambang mengatakan sidang nantinya berjalan secara terbuka untuk umum. Hanya saja ia mengatakan bahwa belum bisa dipastikan apakah tergugat termasuk Jokowi akan hadir langsung ke persidangan nantinya atau tidak. Dikonfirmasi secara terpisah, kuasa hukum Aufa, Sigit N. Sudibianto, mengatakan bahwa kliennya kecewa tak kunjung dapat membeli 2 mobil SMK jenis pickup untuk usaha angkut barang. Menurutnya, ada 2 pokok gugatan yang dilayangkan, yakni para tergugat tak dapat memenuhi janji produksi mobil SMK secara masif. Kemudian, kliennya juga meminta ganti rugi material senilai 300 juta rupiah lantaran tak dapat membeli 2 buah mobil SMK tersebut. Sebelumnya, atas cedera janji itu, penggugat merasa dirugikan kepentingan hukumnya sehingga menggugat para tergugat itu paling rendah harga mobil SMK pickup itu satunya 150 juta rupiah karena ia menginginkan membeli 2 mobil hingga menjadi 300 juta rupiah. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo juga diminta untuk menyita aset PT Solo Manufaktur Kreasi jika gugatan perdata tak dikabulkan. Sigit mengatakan kliennya telah menabung beberapa tahun untuk membeli 2 mobil SMK. Bahkan Aufa sempat mendatangi gudang SMK pada tahun 2021 lalu. Waktu itu Aufa tidak bisa masuk ke dalam, namun hanya di ruang lobi, kemudian diajak ngobrol bersama marketing terkait spek mobil tersebut. Di sisi lain, kondisi pabrik SMK yang terletak di Desa Demangan, Sambi, Boyolali, Jawa Tengah tersebut dikonfirmasi masih beroperasi. Hal itu disampaikan oleh Satpam pabrik yang enggan disebut identitasnya saat ditemui awak media pada Rabu 9 April 2025 lalu. Satpam pabrik tersebut menyatakan bahwa masih ada ratusan karyawan yang masih bekerja di pabrik tersebut. Namun demikian, pihaknya tak mengizinkan awak media untuk mengambil situasi pabrik, baik berupa gambar ataupun video lantaran manajemen tak ada di lokasi. Nanti ditambah lagi Pak Aryo, Pak Ade, Pak Arnas. Sebagai wali kota, itu pernah menyampaikan akan menjadi produksi massal dan kebanggaan bangsa. Kemudian waktu itu sudah targetnya itu 5.000 unit per tahun, seperti itu. Bahkan sudah ada yang memesan. Gitu. Kemudian beliau menjadi Gubernur Jakarta tahun 2014-an, itu juga masih juga menyampaikan, bahkan prototipenya kan dikendarai langsung ke Jakarta, gitu kan. Dan kemudian sudah merintis lokasi pabriknya di Boyolali gitu. Nah kemudian ketika awal presiden juga masih statement juga yang pertama SMK harus jadi prioritas, jangan sampai hanya jadi proyek simbolis. Nah kemudian memerintahkan Kementerian Perindustrian untuk mempercepat produksi. Nah, kemudian 2017 Pak Jokowi juga melakukan kunjungan pabrik ke SMK di Boyolali. Sampai dengan periode kedua juga menyampaikan di beberapa pidatonya kita terus dorong industri lokal seperti SMK untuk go nasional, go massal.
Dan juga Pak Maruf Amin juga pernah menyampaikan Oktober akan diluncurkan mobil nasional bernama SMK yang dulu pernah dirintis Pak Jokowi, akan di bus-bus besaran nanti 2018 di Pondok Pesantren Nurul Islam seperti itu. Apa ya, lobby seperti itu, kemudian diajak ngobrol marketingnya, Tahun berapa? dan spek-speknya. Kurang lebih tahun 2021-an setelah ya COVID itu mulai survei seperti itu. Intinya sebagai pejabat Karena publik. ceritanya ada beberapa mobil yang telah terjual seperti pesanan dari dulu sempat beberapa tahun di Auri ya. Nanti mudah-mudahan dari tergugat 3 Jadi tahun PT Solo Manufaktur Kreasi bisa hadir, nanti bisa menyampaikan perkembangan terkini seperti apa tentang kegiatan produksinya. Nggak masuk ke sini. Tapi kita sudah survei ke pabrik atau ke gudangnya seperti itu. Nah, kemudian sudah ketemu pihak marketingnya juga dan diperlihatkan speknya, akan gambar prototipenya seperti itu. Dan memang belum pernah melakukan transaksi apapun, gitu loh. Tapi kan sudah kadung berharap, sudah melabung juga kayak gitu kan. Akhirnya ya kecewa. Gugatan Wan Prestasi terkait gagalnya produksi massal mobil SMK yang ditujukan kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke Pengadilan Negeri atau PN Solo, Jawa Tengah semakin santer diperbincangkan publik. Kendati demikian, dari pihak Jokowi belum memberikan tanggapan secara detail terkait gugatan tersebut. Tak terkecuali putra bungsu Jokowi yakni Kaisang Pangarep yang hanya tutup mulut ketika ditanya terkait warga Solo menggugat sang ayah. Momen itu terjadi ketika Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI tersebut berkunjung ke rumah dinas Wali Kota Salatiga pada Kamis 10 April 2025 lalu. Ditanya wartawan terkait gugatan tersebut, putra ketiga Jokowi itu hanya menangkupkan tangan di depan dadanya. Ia justru memilih bersalaman dengan beberapa orang untuk berpamitan tanpa merespons pertanyaan dari wartawan. Diketahui, gugatan Wan Prestasi terkait gagalnya produksi massal mobil SMK itu telah dilayangkan oleh Aufa Lukmana, 19 tahun. Aufa diketahui sebagai putra koordinator masyarakat anti korupsi atau MAKI yakni Boyamin Saiman. Gugatan perdata tersebut tak hanya dilayangkan ke Jokowi, tapi juga ke Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin dan juga PT Solo Manufaktur Kreasi. Diberitakan sebelumnya, gugatan yang dilayangkan oleh Aufa telah resmi terdaftar ke Pengadilan Negeri Solo. Hal itu dikonfirmasi oleh Humas PN Solo, Bambang Arianto. Bambang mengatakan PN Solo telah menunjuk majelis hakim yang akan memimpin sidang tersebut. Disinggung kapan sidang pertama tersebut digelar, Bambang mengatakan bahwa sidang akan dimulai pada akhir April 2025. Bambang mengatakan sidang nantinya berjalan secara terbuka untuk umum. Hanya saja ia mengatakan bahwa belum bisa dipastikan apakah tergugat termasuk Jokowi akan hadir langsung ke persidangan nantinya atau tidak. Dikonfirmasi secara terpisah, kuasa hukum Aufa, Sigit N. Sudibianto, mengatakan bahwa kliennya kecewa tak kunjung dapat membeli 2 mobil SMK jenis pickup untuk usaha angkut barang. Menurutnya, ada 2 pokok gugatan yang dilayangkan, yakni para tergugat tak dapat memenuhi janji produksi mobil SMK secara masif. Kemudian, kliennya juga meminta ganti rugi material senilai 300 juta rupiah lantaran tak dapat membeli 2 buah mobil SMK tersebut. Sebelumnya, atas cedera janji itu, penggugat merasa dirugikan kepentingan hukumnya sehingga menggugat para tergugat itu paling rendah harga mobil SMK pickup itu satunya 150 juta rupiah. Karena ia menginginkan membeli 2 mobil hingga menjadi 300 juta rupiah. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo juga diminta untuk menyita aset PT Solo Manufaktur Kreasi jika gugatan perdata tak dikabulkan. Sigit mengatakan kliennya telah menabung beberapa tahun untuk membeli 2 mobil SMK. Bahkan Aufa sempat mendatangi gudang SMK pada tahun 2021 lalu. Waktu itu Aufa tidak bisa masuk ke dalam, namun hanya di ruang lobi kemudian diajak ngobrol bersama marketing terkait spek mobil tersebut. Di sisi lain, kondisi pabrik SMK yang terletak di Desa Demangan, Sambi, Boyolali, Jawa Tengah tersebut dikonfirmasi masih beroperasi. Hal itu disampaikan oleh Satpam pabrik yang enggan disebut identitasnya.
Saat ditemui awak media pada Rabu 9 April 2025 lalu, Satpam pabrik tersebut menyatakan bahwa masih ada ratusan karyawan yang masih bekerja di pabrik tersebut. Namun demikian, pihaknya tak mengizinkan awak media untuk mengambil situasi pabrik, baik berupa gambar ataupun video lantaran manajemen tak ada di lokasi. Nanti ditambah lagi Pak Aryo, Pak Ade, Pak Arnas. Sebagai wali kota, itu pernah menyampaikan akan menjadi produksi massal dan kebanggaan bangsa. Kemudian waktu itu sudah targetnya itu 5.000 unit per tahun seperti itu, bahkan sudah ada yang memesan gitu. Kemudian beliau menjadi gubernur Jakarta tahun 2014an, itu juga masih menyampaikan, bahkan prototipenya kan dikendarai langsung ke Jakarta gitu kan. Dan kemudian sudah merintis pabrik, lokasi pabriknya di Boyolali gitu. Nah kemudian ketika awal presiden juga masih statement juga yang pertama SMK harus jadi prioritas, jangan sampai hanya jadi proyek simbolis gitu. Nah kemudian memerintahkan Kementerian Perindustrian untuk mempercepat produksi. Nah, kemudian 2017 Pak Jokowi juga melakukan kunjungan pabrik ke SMK di Boyolali. Sampai dengan periode kedua juga menyampaikan di beberapa pidatonya, kita terus dorong industri lokal seperti SMK untuk go nasional, go massal. Dan juga Pak Maruf Amin juga pernah menyampaikan Oktober akan diluncurkan mobil nasional bernama SMK yang dulu pernah dirintis Pak Jokowi di bus-bus besaran itu 2018 di Pondok Pesantren Nurul Islam seperti itu. Apa ya, lobby seperti itu, kemudian diajak ngobrol marketingnya Tahun berapa? dan spek-speknya. Kurang lebih tahun 2021-an setelah ya COVID itu mulai survei seperti itu. Intinya sebagai pejabat Karena publik. ceritanya ada beberapa mobil yang telah terjual seperti pesanan dari dulu sempat beberapa tahun di Auri ya. Nanti mudah-mudahan dari tergugat 3 foto PT Solo Manufaktur Kreasi bisa hadir, nanti bisa menyampaikan perkembangan terkini seperti apa tentang kegiatan produksinya. Nggak masuk ke sini. Tapi kita sudah survei ke pabrik atau ke gudangnya seperti itu. Nah kemudian sudah ketemu pihak marketingnya juga dan diperlihatkan speknya, akan gambar prototipenya seperti itu. Dan memang belum pernah melakukan transaksi apapun, gitu loh. Tapi kan sudah kadung berharap, sudah melabung juga kayak gitu kan. Akhirnya ya kecewa. Gugatan Wan Prestasi terkait gagalnya produksi massal mobil SMK yang ditujukan kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke Pengadilan Negeri atau PN Solo, Jawa Tengah semakin santer diperbincangkan publik. Kendati demikian, dari pihak Jokowi belum memberikan tanggapan secara detail terkait gugatan tersebut. Tak terkecuali putra bungsu Jokowi yakni Kaisang Pangarep yang hanya tutup mulut ketika ditanya terkait warga Solo menggugat sang ayah. Momen itu terjadi ketika Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI tersebut berkunjung ke rumah dinas Wali Kota Salatiga pada Kamis 10 April 2025 lalu. Ditanya wartawan terkait gugatan tersebut, putra ketiga Jokowi itu hanya menangkupkan tangan di depan dadanya. Ia justru memilih bersalaman dengan beberapa orang untuk berpamitan tanpa merespons pertanyaan dari wartawan. Diketahui, gugatan Wan Prestasi terkait gagalnya produksi massal mobil SMK itu telah dilayangkan oleh Aufa Lukmana, 19 tahun. Aufa diketahui sebagai putra koordinator masyarakat anti korupsi atau MAKI yakni Boyamin Saiman. Gugatan perdata tersebut tak hanya dilayangkan ke Jokowi, tapi juga ke Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin dan juga PT Solo Manufaktur Kreasi. Diberitakan sebelumnya, gugatan yang dilayangkan oleh Aufa telah resmi terdaftar ke Pengadilan Negeri Solo. Hal itu dikonfirmasi oleh Humas PN Solo, Bambang Arianto. Bambang mengatakan PN Solo telah menunjuk majelis hakim yang akan memimpin sidang tersebut. Disinggung kapan sidang pertama tersebut digelar, Bambang mengatakan bahwa sidang akan dimulai pada akhir April 2025. Bambang mengatakan sidang nantinya berjalan secara terbuka untuk umum. Hanya saja ia mengatakan bahwa belum bisa dipastikan apakah tergugat termasuk Jokowi akan hadir langsung ke persidangan nantinya atau tidak. Dikonfirmasi secara terpisah, kuasa hukum Aufa, Sigit N. Sudibianto,
mengatakan bahwa kliennya kecewa tak kunjung dapat membeli 2 mobil SMK jenis pickup untuk usaha angkut barang. Menurutnya, ada 2 pokok gugatan yang dilayangkan, yakni para tergugat tak dapat memenuhi janji produksi mobil SMK secara masif. Kemudian, kliennya juga meminta ganti rugi material senilai 300 juta rupiah lantaran tak dapat membeli 2 buah mobil SMK tersebut. Sebelumnya, atas cedera janji itu, penggugat merasa dirugikan kepentingan hukumnya sehingga menggugat para tergugat itu paling rendah harga mobil SMK pickup itu satunya 150 juta rupiah karena ia menginginkan membeli 2 mobil hingga menjadi 300 juta rupiah. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo juga diminta untuk menyita aset PT Solo Manufaktur Kreasi jika gugatan perdata tak dikabulkan. Sigit mengatakan kliennya telah menabung beberapa tahun untuk membeli 2 mobil SMK. Bahkan Aufa sempat mendatangi gudang SMK pada tahun 2021 lalu. Waktu itu Aufa tidak bisa masuk ke dalam, namun hanya di ruang lobi kemudian diajak ngobrol bersama marketing terkait spek mobil tersebut. Di sisi lain, kondisi pabrik SMK yang terletak di Desa Demangan, Sambi, Boyolali, Jawa Tengah tersebut dikonfirmasi masih beroperasi. Hal itu disampaikan oleh Satpam pabrik yang enggan disebut identitasnya saat ditemui awak media pada Rabu 9 April 2025 lalu. Satpam pabrik tersebut menyatakan bahwa masih ada ratusan karyawan yang masih bekerja di pabrik tersebut. Namun demikian, pihaknya tak mengizinkan awak media untuk mengambil situasi pabrik, baik berupa gambar ataupun video lantaran manajemen tak ada di lokasi. Nanti ditambah lagi Pak Aryo, Pak Ade, Pak Arnas. Sebagai wali kota, itu pernah menyampaikan akan menjadi produksi massal dan kebanggaan bangsa. Kemudian mereka itu sudah targetnya itu 5.000 unit per tahun, seperti itu. Bahkan sudah ada yang memesan. Gitu. Kemudian beliau menjadi gubernur Jakarta tahun 2014-an. Itu juga masih juga menyampaikan, bahkan prototipe-nya kan dikendarai langsung ke Jakarta, gitu kan. Dan kemudian sudah merintis pabrik, lokasi pabriknya di Boyolali, gitu. Nah kemudian ketika awal presiden juga masih statement juga, yang pertama, SMK harus jadi prioritas, jangan sampai hanya jadi proyek simbolis. Gitu. Nah kemudian memerintahkan Kementerian Perindustrian untuk mempercepat produksi. Nah, kemudian 2017, Pak Jokowi juga melakukan kunjungan pabrik ke SMK di Boyolali. Sampai dengan periode kedua juga menyampaikan di beberapa pidatonya, kita terus dorong industri lokal seperti SMK untuk go nasional, go massal. Dan juga Pak Maruf Amin juga pernah menyampaikan, Oktober akan diluncurkan mobil nasional bernama SMK yang dulu pernah dirilis Pak Jokowi, akan di bus-bus besaran, itu 2018 di Pondok Pesantren Nurul Islam seperti itu. Apa ya, lobby seperti itu, kemudian diajak ngobrol marketingnya Tahun berapa? dan spek-speknya. Kurang lebih tahun 2021-an, setelah ya COVID itu mulai survei seperti itu. Nah, intinya sebagai pejabat Karena publik. ceritanya ada beberapa mobil yang telah terjual seperti pesanan dari dulu sempat beberapa tahun di Auri ya. Nanti mudah-mudahan dari tergugat 3 Jadi foto PT Solo Manufaktur Kreasi bisa hadir, nanti bisa menyampaikan perkembangan terkini seperti apa tentang kegiatan produksinya. nggak masuk ke sini. Tapi kita sudah survei ke pabrik atau ke gudangnya seperti itu. Nah kemudian sudah ketemu pihak marketingnya juga dan diperlihatkan speknya, akan gambar prototipenya seperti itu. Dan memang belum pernah melakukan transaksi apapun, gitu loh. Tapi kan sudah kadung berharap, sudah menabung juga kayak gitu kan. Akhirnya ya kecewa. Gugatan Wan Prestasi terkait gagalnya produksi massal mobil SMK yang ditujukan kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke Pengadilan Negeri atau PN Solo, Jawa Tengah semakin santer diperbincangkan publik. Kendati demikian, dari pihak Jokowi belum memberikan tanggapan secara detail terkait gugatan tersebut. Tak terkecuali putra bungsu Jokowi yakni Kaisang Pangarep yang hanya tutup mulut ketika ditanya terkait warga Solo menggugat sang ayah. Momen itu terjadi ketika Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI tersebut berkunjung ke rumah dinas Wali Kota Salatiga pada Kamis 10 April 2025 lalu.
Ditanya wartawan terkait gugatan tersebut, putra ketiga Jokowi itu hanya menangkupkan tangan di depan dadanya. Ia justru memilih bersalaman dengan beberapa orang untuk berpamitan tanpa merespons pertanyaan dari wartawan. Diketahui, gugatan Wan Prestasi terkait gagalnya produksi massal mobil SMK itu telah dilayangkan oleh Aufa Lukmana, 19 tahun. Aufa diketahui sebagai putra koordinator masyarakat anti korupsi atau MAKI, yakni Boyamin Saiman. Gugatan perdata tersebut tak hanya dilayangkan ke Jokowi, tapi juga ke Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin dan juga PT Solo Manufaktur Kreasi. Diberitakan sebelumnya, gugatan yang dilayangkan oleh Aufa telah resmi terdaftar ke Pengadilan Negeri Solo. Hal itu dikonfirmasi oleh Humas PN Solo, Bambang Arianto. Bambang mengatakan PN Solo telah menunjuk majelis hakim yang akan memimpin sidang tersebut. Disinggung kapan sidang pertama tersebut digelar, Bambang mengatakan bahwa sidang akan dimulai pada akhir April 2025. Bambang mengatakan sidang nantinya berjalan secara terbuka untuk umum. Hanya saja ia mengatakan bahwa belum bisa dipastikan apakah tergugat termasuk Jokowi akan hadir langsung ke persidangan nantinya atau tidak. Dikonfirmasi secara terpisah, kuasa hukum Aufa, Sigit N. Sudibianto, mengatakan bahwa kliennya kecewa tak kunjung dapat membeli 2 mobil SMK jenis pickup untuk usaha angkut barang. Menurutnya, ada 2 pokok gugatan yang dilayangkan, yakni para tergugat tak dapat memenuhi janji produksi mobil SMK secara masif. Kemudian, kliennya juga meminta ganti rugi material senilai 300 juta rupiah lantaran tak dapat membeli 2 buah mobil SMK tersebut. Sebelumnya, atas cedera janji itu, penggugat merasa dirugikan kepentingan hukumnya sehingga menggugat para tergugat itu paling rendah harga mobil SMK pickup itu satunya 150 juta rupiah. Karena ia menginginkan membeli 2 mobil hingga menjadi 300 juta rupiah. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo juga diminta untuk menyita aset PT Solo Manufaktur Kreasi jika gugatan perdata tak dikabulkan. Sigit mengatakan kliennya telah menabung beberapa tahun untuk membeli 2 mobil SMK. Bahkan Aufa sempat mendatangi gudang SMK pada tahun 2021 lalu. Waktu itu Aufa tidak bisa masuk ke dalam, namun hanya di ruang lobi, kemudian diajak ngobrol bersama marketing terkait spek mobil tersebut. Di sisi lain, kondisi pabrik SMK yang terletak di Desa Demangan, Sambi, Boyolali, Jawa Tengah tersebut dikonfirmasi masih beroperasi. Hal itu disampaikan oleh Satpam pabrik yang enggan disebut identitasnya saat ditemui awak media pada Rabu 9 April 2025 lalu. Satpam pabrik tersebut menyatakan bahwa masih ada ratusan karyawan yang masih bekerja di pabrik tersebut. Namun demikian, pihaknya tak mengizinkan awak media untuk mengambil situasi pabrik, baik berupa gambar ataupun video lantaran manajemen tak ada di lokasi. Nanti ditambah lagi Pak Aryo, Pak Ade, Pak Arnas. Sebagai wali kota, itu pernah menyampaikan akan menjadi produksi massal dan kebanggaan bangsa. Kemudian waktu itu sudah targetnya itu 5.000 unit per tahun, seperti itu. Bahkan sudah ada yang memesan. Gitu. Kemudian beliau menjadi Gubernur Jakarta tahun 2014-an. Itu juga masih juga menyampaikan, bahkan prototipenya kan dikendarai langsung ke Jakarta, gitu kan. Dan kemudian sudah merintis pabrik, lokasi pabriknya di Boyolali, gitu. Nah kemudian ketika awal presiden juga masih statement juga, yang pertama SMK harus jadi prioritas, jangan sampai hanya jadi proyek simbolis. Gitu. Nah kemudian memerintahkan Kementerian Perindustrian untuk mempercepat produksi. Nah, kemudian 2017 Pak Jokowi juga melakukan kunjungan pabrik ke SMK di Boyolali. Sampai dengan periode kedua juga menyampaikan di beberapa pidatonya, kita terus dorong industri lokal seperti SMK untuk go nasional, go massal. Dan juga Pak Ma'ruf Amin juga pernah menyampaikan, Oktober akan diluncurkan mobil nasional bernama SMK yang dulu pernah dirilis Pak Jokowi, akan di bus-bus besaran, itu 2018 di Pondok Pesantren Nurul Islam seperti itu. Apa ya, lobby seperti itu, kemudian diajak ngobrol marketingnya, Tahun berapa? dan spek-speknya. Kurang lebih tahun 2021-an, setelah ya COVID itu mulai survei seperti itu. Nah, intinya sebagai pejabat karena publik. ceritanya ada beberapa mobil yang telah terjual seperti pesanan dari dulu sempat beberapa tahun
Auri ya. Nanti mudah-mudahan dari tergugat 3 Jadi tahun foto PT Solo Manufaktur Kreasi bisa hadir, nanti bisa menyampaikan perkembangan terkini seperti apa tentang kegiatan produksinya. Nggak masuk ke sini. Tapi kita sudah survei ke pabrik atau ke gudangnya seperti itu. Nah, kemudian sudah ketemu pihak marketingnya juga dan diperlihatkan speknya, akan gambar prototipenya seperti itu. Dan memang belum pernah melakukan transaksi apapun, gitu loh. Tapi kan sudah kadung berharap, sudah melabung juga kayak gitu kan. Akhirnya ya kecewa. Gugatan Wan Prestasi terkait gagalnya produksi massal mobil SMK yang ditujukan kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke Pengadilan Negeri atau PN Solo, Jawa Tengah semakin santer diperbincangkan publik. Kendati demikian, dari pihak Jokowi belum memberikan tanggapan secara detail terkait gugatan tersebut. Tak terkecuali putra bungsu Jokowi yakni Kaisang Pangarep yang hanya tutup mulut ketika ditanya terkait warga Solo menggugat sang ayah. Momen itu terjadi ketika Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI tersebut berkunjung ke rumah dinas Wali Kota Salatiga pada Kamis 10 April 2025 lalu. Ditanya wartawan terkait gugatan tersebut, putra ketiga Jokowi itu hanya menangkupkan tangan di depan dadanya. Ia justru memilih bersalaman dengan beberapa orang untuk berpamitan tanpa merespons pertanyaan dari wartawan. Diketahui, gugatan Wan Prestasi terkait gagalnya produksi massal mobil SMK itu telah dilayangkan oleh Aufa Lukmana, 19 tahun. Aufa diketahui sebagai putra koordinator masyarakat anti korupsi atau MAKI yakni Boyamin Saiman. Gugatan perdata tersebut tak hanya dilayangkan ke Jokowi, tapi juga ke Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin dan juga PT Solo Manufaktur Kreasi. Diberitakan sebelumnya, gugatan yang dilayangkan oleh Aufa telah resmi terdaftar ke Pengadilan Negeri Solo. Hal itu dikonfirmasi oleh Humas PN Solo, Bambang Arianto. Bambang mengatakan PN Solo telah menunjuk majelis hakim yang akan memimpin sidang tersebut. Disinggung kapan sidang pertama tersebut digelar, Bambang mengatakan bahwa sidang akan dimulai pada akhir April 2025. Bambang mengatakan sidang nantinya berjalan secara terbuka untuk umum. Hanya saja ia mengatakan bahwa belum bisa dipastikan apakah tergugat termasuk Jokowi akan hadir langsung ke persidangan nantinya atau tidak. Dikonfirmasi secara terpisah, kuasa hukum Aufa, Sigit N. Sudibianto, mengatakan bahwa kliennya kecewa tak kunjung dapat membeli 2 mobil SMK jenis pickup untuk usaha angkut barang. Menurutnya, ada 2 pokok gugatan yang dilayangkan, yakni para tergugat tak dapat memenuhi janji produksi mobil SMK secara masif. Kemudian, kliennya juga meminta ganti rugi material senilai 300 juta rupiah lantaran tak dapat membeli 2 buah mobil SMK tersebut. Sebelumnya, atas cedera janji itu, penggugat merasa dirugikan kepentingan hukumnya sehingga menggugat para tergugat itu paling rendah harga mobil SMK pickup itu satunya 150 juta rupiah. Karena ia menginginkan membeli 2 mobil hingga menjadi 300 juta rupiah. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo juga diminta untuk menyita aset PT Solo Manufaktur Kreasi jika gugatan perdata tak dikabulkan. Sigit mengatakan kliennya telah menabung beberapa tahun untuk membeli 2 mobil SMK. Bahkan Aufa sempat mendatangi gudang SMK pada tahun 2021 lalu. Waktu itu Aufa tidak bisa masuk ke dalam, namun hanya di ruang lobi kemudian diajak ngobrol bersama marketing terkait spek mobil tersebut. Di sisi lain, kondisi pabrik SMK yang terletak di Desa Demangan, Sambi, Boyolali, Jawa Tengah tersebut dikonfirmasi masih beroperasi. Hal itu disampaikan oleh Satpam pabrik yang enggan disebut identitasnya saat ditemui awak media pada Rabu 9 April 2025 lalu. Satpam pabrik tersebut menyatakan bahwa masih ada ratusan karyawan yang masih bekerja di pabrik tersebut. Namun demikian, pihaknya tak mengizinkan awak media untuk mengambil situasi pabrik, baik berupa gambar ataupun video lantaran manajemen tak ada di lokasi. Nanti ditambah lagi Pak Aryo, Pak Akif, Pak Arnas. Sebagai wali kota, itu pernah menyampaikan akan menjadi produksi massal dan kebanggaan bangsa. Kemudian waktu itu sudah targetnya itu 5.000 unit per tahun, seperti itu. Bahkan sudah ada yang memesan. Gitu. Kemudian beliau menjadi Gubernur Jakarta tahun 2014-an. Itu juga masih menyampaikan, bahkan
prototipe-nya kan dikendarai langsung ke Jakarta gitu kan. Dan kemudian sudah merintis pabrik, lokasi pabriknya di Boyolali gitu. Nah kemudian ketika awal presiden juga masih statement juga yang pertama SMK harus jadi prioritas, jangan sampai hanya jadi proyek simbolis gitu. Nah kemudian memerintahkan Kementerian Perindustrian untuk mempercepat produksi. Nah, kemudian 2017 Pak Jokowi juga melakukan kunjungan pabrik ke SMK di Boyolali. Sampai dengan periode kedua juga menyampaikan di beberapa pidatonya kita terus dorong industri lokal seperti SMK untuk go nasional, go massal. Dan juga Pak Maruf Amin juga pernah menyampaikan Oktober akan diluncurkan mobil nasional bernama SMK yang dulu pernah dirintis Pak Jokowi di bus-bus besaran nanti 2018 di Pondok Pesantren Nurul Islam seperti itu. Apa ya lobby seperti itu, kemudian diajak ngobrol marketingnya. Tahun berapa? Dengan spek-speknya. Kurang lebih tahun 2021-an setelah ya COVID itu mulai survei seperti itu. Intinya sebagai pejabat Karena publik. ceritanya ada beberapa mobil yang telah terjual seperti pesanan dari dulu sempat beberapa tahun di Auri ya. Nanti mudah-mudahan dari tergugat 3 Jadi tahun Toto PT Solo Manufaktur Kreasi bisa hadir, nanti bisa menyampaikan perkembangan terkini seperti apa tentang kegiatan produksinya. Nggak masuk ke sini. Tapi kita sudah survei ke pabrik atau ke gudangnya seperti itu. Nah kemudian sudah ketemu pihak marketingnya juga dan diperlihatkan speknya, akan gambar prototipe-nya seperti itu. Dan memang belum pernah melakukan transaksi apapun, gitu loh. Tapi kan sudah kadung berharap, sudah melabung juga kayak gitu kan. Akhirnya ya kecewa. Gugatan Wan Prestasi terkait gagalnya produksi massal mobil SMK yang ditujukan kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke Pengadilan Negeri atau PN Solo, Jawa Tengah semakin santer diperbincangkan publik. Kendati demikian, dari pihak Jokowi belum memberikan tanggapan secara detail terkait gugatan tersebut. Tak terkecuali putra bungsu Jokowi yakni Kaisang Pangarep yang hanya tutup mulut ketika ditanya terkait warga Solo menggugat sang ayah. Momen itu terjadi ketika Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI tersebut berkunjung ke rumah dinas Wali Kota Salatiga pada Kamis 10 April 2025 lalu. Ditanya wartawan terkait gugatan tersebut, putra ketiga Jokowi itu hanya menangkupkan tangan di depan dadanya. Ia justru memilih bersalaman dengan beberapa orang untuk berpamitan tanpa merespons pertanyaan dari wartawan. Diketahui, gugatan Wan Prestasi terkait gagalnya produksi massal mobil SMK itu telah dilayangkan oleh Aufa Lukmana, 19 tahun. Aufa diketahui sebagai putra koordinator masyarakat anti korupsi atau MAKI yakni Boyamin Saiman. Gugatan perdata tersebut tak hanya dilayangkan ke Jokowi, tapi juga ke Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin dan juga PT Solo Manufaktur Kreasi. Diberitakan sebelumnya, gugatan yang dilayangkan oleh Aufa telah resmi terdaftar ke Pengadilan Negeri Solo. Hal itu dikonfirmasi oleh Humas PN Solo, Bambang Arianto. Bambang mengatakan PN Solo telah menunjuk majelis hakim yang akan memimpin sidang tersebut. Disinggung kapan sidang pertama tersebut digelar, Bambang mengatakan bahwa sidang akan dimulai pada akhir April 2025. Bambang mengatakan sidang nantinya berjalan secara terbuka untuk umum. Hanya saja ia mengatakan bahwa belum bisa dipastikan apakah tergugat termasuk Jokowi akan hadir langsung ke persidangan nantinya atau tidak. Dikonfirmasi secara terpisah, kuasa hukum Aufa, Sigit N. Sudibianto, mengatakan bahwa kliennya kecewa tak kunjung dapat membeli 2 mobil SMK jenis pickup untuk usaha angkut barang. Menurutnya, ada 2 pokok gugatan yang dilayangkan, yakni para tergugat tak dapat memenuhi janji produksi mobil SMK secara masif. Kemudian, kliennya juga meminta ganti rugi material senilai 300 juta rupiah lantaran tak dapat membeli 2 buah mobil SMK tersebut. Sebelumnya, atas cedera janji itu, penggugat merasa dirugikan kepentingan hukumnya sehingga menggugat para tergugat itu paling rendah harga mobil SMK pickup itu satunya 150 juta rupiah karena ia menginginkan membeli 2 mobil hingga menjadi 300 juta rupiah. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo juga diminta untuk menyita aset PT Solo Manufaktur Kreasi jika gugatan perdata tak dikabulkan.
Sigit mengatakan kliennya telah menabung beberapa tahun untuk membeli 2 mobil SMK. Bahkan Aufa sempat mendatangi gudang SMK pada tahun 2021 lalu. Waktu itu Aufa tidak bisa masuk ke dalam, namun hanya di ruang lobi, kemudian diajak ngobrol bersama marketing terkait spek mobil tersebut. Di sisi lain, kondisi pabrik SMK yang terletak di Desa Demangan, Sambi, Boyolali, Jawa Tengah tersebut dikonfirmasi masih beroperasi. Hal itu disampaikan oleh Satpam pabrik yang enggan disebut identitasnya saat ditemui awak media pada Rabu 9 April 2025 lalu. Satpam pabrik tersebut menyatakan bahwa masih ada ratusan karyawan yang masih bekerja di pabrik tersebut. Namun demikian, pihaknya tak mengizinkan awak media untuk mengambil situasi pabrik, baik berupa gambar ataupun video lantaran manajemen tak ada di lokasi. Nanti ditambah lagi Pak Aryo, Pak Ade, Pak Arnas. Sebagai wali kota, itu pernah menyampaikan akan menjadi produksi massal dan kebanggaan bangsa. Kemudian waktu itu sudah targetnya itu 5.000 unit per tahun, seperti itu. Bahkan sudah ada yang memesan. Gitu. Kemudian beliau menjadi gubernur Jakarta tahun 2014-an. Itu juga masih juga menyampaikan, bahkan prototipenya kan dikendarai langsung ke Jakarta, gitu kan. Dan kemudian sudah merintis pabrik, lokasi pabriknya di Boyolali, gitu. Nah kemudian ketika awal presiden juga masih statement juga yang pertama, SMK harus jadi prioritas, jangan sampai hanya jadi proyek simbolis. Gitu. Nah kemudian memerintahkan Kementerian Perindustrian untuk mempercepat produksi. Nah, kemudian 2017 Pak Jokowi juga melakukan kunjungan pabrik ke SMK di Boyolali. Sampai dengan periode kedua juga menyampaikan di beberapa pidatonya, kita terus dorong industri lokal seperti SMK untuk go nasional, go massal. Dan juga Pak Maruf Amin juga pernah menyampaikan, Oktober akan diluncurkan mobil nasional bernama SMK yang dulu pernah dirilis Pak Jokowi, akan di besar-besaran, itu 2018 di Pondok Pesantren Nurul Islam seperti itu. Apa ya, lobby seperti itu, kemudian diajak ngobrol marketingnya, Tahun berapa? dengan spek-speknya. Kurang lebih tahun 2021-an, setelah ya COVID itu mulai survei seperti itu. Nah, intinya sebagai pejabat Karena publik. ceritanya ada beberapa mobil yang telah terjual seperti pesanan dari dulu sempat beberapa tahun di Auri ya. Nanti mudah-mudahan dari tergugat 3 Jadi foto PT Solo Manufaktur Kreasi bisa hadir, nanti bisa menyampaikan perkembangan terkini seperti apa tentang kegiatan produksinya. nggak masuk ke sini. Tapi kita sudah survei ke pabrik atau ke gudangnya seperti itu. Nah kemudian sudah ketemu pihak marketingnya juga dan diperlihatkan speknya, akan gambar prototipenya seperti itu. Dan memang belum pernah melakukan transaksi apapun, gitu loh. Tapi kan sudah kadung berharap, sudah menabung juga kayak gitu kan. Akhirnya ya kecewa. Gugatan Wan Prestasi terkait gagalnya produksi massal mobil SMK yang ditujukan kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke Pengadilan Negeri atau PN Solo, Jawa Tengah semakin santer diperbincangkan publik. Kendati demikian, dari pihak Jokowi belum memberikan tanggapan secara detail terkait gugatan tersebut. Tak terkecuali putra bungsu Jokowi yakni Kaisang Pangarep yang hanya tutup mulut ketika ditanya terkait warga Solo menggugat sang ayah. Momen itu terjadi ketika Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI tersebut berkunjung ke rumah dinas Wali Kota Salatiga pada Kamis 10 April 2025 lalu. Ditanya wartawan terkait gugatan tersebut, putra ketiga Jokowi itu hanya menangkupkan tangan di depan dadanya. Ia justru memilih bersalaman dengan beberapa orang untuk berpamitan tanpa merespons pertanyaan dari wartawan. Diketahui, gugatan Wan Prestasi terkait gagalnya produksi massal mobil SMK itu telah dilayangkan oleh Aufa Lukmana, 19 tahun. Aufa diketahui sebagai putra koordinator masyarakat anti korupsi atau MAKI yakni Boyamin Saiman. Gugatan perdata tersebut tak hanya dilayangkan ke Jokowi, tapi juga ke Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin dan juga PT Solo Manufaktur Kreasi. Diberitakan sebelumnya, gugatan yang dilayangkan oleh Aufa telah resmi terdaftar ke Pengadilan Negeri Solo. Hal itu dikonfirmasi oleh Humas PN Solo, Bambang Arianto.
Bambang mengatakan PN Solo telah menunjuk majelis hakim yang akan memimpin sidang tersebut. Disinggung kapan sidang pertama tersebut digelar, Bambang mengatakan bahwa sidang akan dimulai pada akhir April 2025. Bambang mengatakan sidang nantinya berjalan secara terbuka untuk umum. Hanya saja ia mengatakan bahwa belum bisa dipastikan apakah tergugat termasuk Jokowi akan hadir langsung ke persidangan nantinya atau tidak. Dikonfirmasi secara terpisah, kuasa hukum Aufa, Sigit N. Sudibianto, mengatakan bahwa kliennya kecewa tak kunjung dapat membeli 2 mobil SMK jenis pickup untuk usaha angkut barang. Menurutnya, ada 2 pokok gugatan yang dilayangkan, yakni para tergugat tak dapat memenuhi janji produksi mobil SMK secara masif. Kemudian, kliennya juga meminta ganti rugi material senilai 300 juta rupiah lantaran tak dapat membeli 2 buah mobil SMK tersebut. Sebelumnya, atas cedera janji itu, penggugat merasa dirugikan kepentingan hukumnya sehingga menggugat para tergugat itu paling rendah harga mobil SMK pickup itu satunya 150 juta rupiah. Karena ia menginginkan membeli 2 mobil hingga menjadi 300 juta rupiah. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo juga diminta untuk menyita aset PT Solo Manufaktur Kreasi jika gugatan perdata tak dikabulkan. Sigit mengatakan kliennya telah menabung beberapa tahun untuk membeli 2 mobil SMK. Bahkan Aufa sempat mendatangi gudang SMK pada tahun 2021 lalu. Waktu itu Aufa tidak bisa masuk ke dalam, namun hanya di ruang lobi, kemudian diajak ngobrol bersama marketing terkait spek mobil tersebut. Di sisi lain, kondisi pabrik SMK yang terletak di Desa Demangan, Sambi, Boyolali, Jawa Tengah tersebut dikonfirmasi masih beroperasi. Hal itu disampaikan oleh Satpam pabrik yang enggan disebut identitasnya saat ditemui awak media pada Rabu 9 April 2025 lalu. Satpam pabrik tersebut menyatakan bahwa masih ada ratusan karyawan yang masih bekerja di pabrik tersebut. Namun demikian, pihaknya tak mengizinkan awak media untuk mengambil situasi pabrik, baik berupa gambar ataupun video lantaran manajemen tak ada di lokasi. Nanti ditambah lagi Pak Aryo, Pak Ade, Pak Arnas. Sebagai wali kota, itu pernah menyampaikan akan menjadi produksi massal dan kebanggaan bangsa. Kemudian waktu itu sudah targetnya itu 5.000 unit per tahun, seperti itu. Bahkan sudah ada yang memesan. Gitu. Kemudian beliau menjadi Gubernur Jakarta tahun 2014-an. Itu juga masih juga menyampaikan, bahkan prototipenya kan dikendarai langsung ke Jakarta, gitu kan. Dan kemudian sudah merintis pabrik, lokasi pabriknya di Boyolali, gitu. Nah kemudian ketika awal presiden juga masih statement juga, yang pertama SMK harus jadi prioritas, jangan sampai hanya jadi proyek simbolis. Gitu. Nah kemudian memerintahkan Kementerian Perindustrian untuk mempercepat produksi. Nah, kemudian 2017 Pak Jokowi juga melakukan kunjungan pabrik ke SMK di Boyolali. Sampai dengan periode kedua juga menyampaikan di beberapa pidatonya, kita terus dorong industri lokal seperti SMK untuk go nasional, go massal. Dan juga Pak Maruf Amin juga pernah menyampaikan, Oktober akan diluncurkan mobil nasional bernama SMK yang dulu pernah dirilis Pak Jokowi, akan di bus-bus besaran, nanti 2018 di Pondok Pesantren Nurul Islam seperti itu. Apa ya, lobby seperti itu, kemudian diajak ngobrol marketingnya, Tahun berapa? dan spek-speknya. Kurang lebih tahun 2021-an, setelah ya COVID itu mulai survei seperti itu. Nah, intinya sebagai pejabat Karena publik. ceritanya ada beberapa mobil yang telah terjual seperti pesanan dari dulu sempat beberapa tahun di Auri ya. Nanti mudah-mudahan dari tergugat 3 Jadi tahun foto PT Solo Manufaktur Kreasi bisa hadir, nanti bisa menyampaikan perkembangan terkini seperti apa tentang kegiatan produksinya. Nggak masuk ke sini. Tapi kita sudah survei ke pabrik atau ke gudangnya seperti itu. Nah kemudian sudah ketemu pihak marketingnya juga dan diperlihatkan speknya, akan gambar prototipenya seperti itu. Dan memang belum pernah melakukan transaksi apapun, gitu loh. Tapi kan sudah kadung berharap, sudah melabung juga kayak gitu kan.
Akhirnya ya kecewa. Gugatan Wan Prestasi terkait gagalnya produksi massal mobil SMK yang ditujukan kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke Pengadilan Negeri atau PN Solo, Jawa Tengah semakin santer diperbincangkan publik. Kendati demikian, dari pihak Jokowi belum memberikan tanggapan secara detail terkait gugatan tersebut. Tak terkecuali putra bungsu Jokowi yakni Kaisang Pangarep yang hanya tutup mulut ketika ditanya terkait warga Solo menggugat sang ayah. Momen itu terjadi ketika Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI tersebut berkunjung ke rumah dinas Wali Kota Salatiga pada Kamis 10 April 2025 lalu. Ditanya wartawan terkait gugatan tersebut, putra ketiga Jokowi itu hanya menangkupkan tangan di depan dadanya. Ia justru memilih bersalaman dengan beberapa orang untuk berpamitan tanpa merespons pertanyaan dari wartawan. Diketahui, gugatan Wan Prestasi terkait gagalnya produksi massal mobil SMK itu telah dilayangkan oleh Aufa Lukmana, 19 tahun. Aufa diketahui sebagai putra koordinator masyarakat anti korupsi atau MAKI yakni Boyamin Saiman. Gugatan perdata tersebut tak hanya dilayangkan ke Jokowi, tapi juga ke Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin dan juga PT Solo Manufaktur Kreasi. Diberitakan sebelumnya, gugatan yang dilayangkan oleh Aufa telah resmi terdaftar ke Pengadilan Negeri Solo. Hal itu dikonfirmasi oleh Humas PN Solo, Bambang Arianto. Bambang mengatakan PN Solo telah menunjuk majelis hakim yang akan memimpin sidang tersebut. Disinggung kapan sidang pertama tersebut digelar, Bambang mengatakan bahwa sidang akan dimulai pada akhir April 2025. Bambang mengatakan sidang nantinya berjalan secara terbuka untuk umum. Hanya saja ia mengatakan bahwa belum bisa dipastikan apakah tergugat termasuk Jokowi akan hadir langsung ke persidangan nantinya atau tidak. Dikonfirmasi secara terpisah, kuasa hukum Aufa, Sigit N. Sudibianto, mengatakan bahwa kliennya kecewa tak kunjung dapat membeli 2 mobil SMK jenis pickup untuk usaha angkut barang. Menurutnya, ada 2 pokok gugatan yang dilayangkan, yakni para tergugat tak dapat memenuhi janji produksi mobil SMK secara masif. Kemudian, kliennya juga meminta ganti rugi material senilai 300 juta rupiah lantaran tak dapat membeli 2 buah mobil SMK tersebut. Sebelumnya, atas cedera janji itu, penggugat merasa dirugikan kepentingan hukumnya sehingga menggugat para tergugat itu paling rendah harga mobil SMK pickup itu satunya 150 juta rupiah karena ia menginginkan membeli 2 mobil hingga menjadi 300 juta rupiah. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo juga diminta untuk menyita aset PT Solo Manufaktur Kreasi jika gugatan perdata tak dikabulkan. Sigit mengatakan kliennya telah menabung beberapa tahun untuk membeli 2 mobil SMK. Bahkan Aufa sempat mendatangi gudang SMK pada tahun 2021 lalu. Waktu itu Aufa tidak bisa masuk ke dalam, namun hanya di ruang lobi, kemudian diajak ngobrol bersama marketing terkait spek mobil tersebut. Di sisi lain, kondisi pabrik SMK yang terletak di Desa Demangan, Sambi, Boyolali, Jawa Tengah tersebut dikonfirmasi masih beroperasi. Hal itu disampaikan oleh Satpam pabrik yang enggan disebut identitasnya saat ditemui awak media pada Rabu 9 April 2025 lalu. Satpam pabrik tersebut menyatakan bahwa masih ada ratusan karyawan yang masih bekerja di pabrik tersebut. Namun demikian, pihaknya tak mengizinkan awak media untuk mengambil situasi pabrik, baik berupa gambar ataupun video lantaran manajemen tak ada di lokasi. Nanti ditambah lagi Pak Aryo, Pak Ade, Pak Arnas. Sebagai wali kota, itu pernah menyampaikan akan menjadi produksi massal dan kebanggaan bangsa. Kemudian waktu itu sudah targetnya itu 5.000 unit per tahun, seperti itu. Bahkan sudah ada yang memesan gitu. Kemudian beliau menjadi Gubernur Jakarta tahun 2014-an, itu juga masih juga menyampaikan, bahkan prototipenya kan dikendarai langsung ke Jakarta gitu kan. Dan kemudian sudah merintis pabrik, kasih pabriknya di Boyolali gitu. Nah kemudian ketika awal presiden juga masih statement juga yang pertama SMK harus jadi prioritas, jangan sampai hanya jadi proyek simbolis. Nah kemudian memerintahkan Kementerian Perindustrian untuk mempercepat produksi. Nah, kemudian 2017 Pak Jokowi juga melakukan kunjungan pabrik ke SMK di Boyolali. Sampai dengan periode kedua juga menyampaikan di beberapa pidatonya kita terus dorong industri lokal seperti SMK untuk go nasional, go massal.
Dan juga Pak Maruf Amin juga pernah menyampaikan Oktober akan diluncurkan mobil nasional bernama SMK yang dulu pernah dirilis Pak Jokowi, akan di bus-bus besaran, nanti 2018 di Pondok Pesantren Nurul Islam seperti itu. Apa ya, lobby seperti itu, kemudian diajak ngobrol marketingnya, Tahun berapa? dan spek-speknya. Kurang lebih tahun 2021-an, setelah ya COVID itu mulai survei seperti itu. Intinya sebagai pejabat Karena publik. ceritanya ada beberapa mobil yang telah terjual seperti pesanan dari dulu sempat beberapa tahun di Auri ya. Nanti mudah-mudahan dari tergugat 3 Jadi tahun PT Solo Manufaktur Kreasi bisa hadir, nanti bisa menyampaikan perkembangan terkini seperti apa tentang kegiatan produksinya. Nggak masuk ke sini. Tapi kita sudah survei ke pabrik atau ke gudangnya seperti itu. Nah, kemudian sudah ketemu pihak marketingnya juga dan diperlihatkan speknya, akan gambar prototipenya seperti itu. Dan memang belum pernah melakukan transaksi apapun, gitu loh. Tapi kan sudah kadung berharap, sudah menabung juga kayak gitu kan. Akhirnya ya kecewa. Gugatan Wan Prestasi terkait gagalnya produksi massal mobil SMK yang ditujukan kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke Pengadilan Negeri atau PN Solo, Jawa Tengah semakin santer diperbincangkan publik. Kendati demikian, dari pihak Jokowi belum memberikan tanggapan secara detail terkait gugatan tersebut. Tak terkecuali putra bungsu Jokowi yakni Kaisang Pangarep yang hanya tutup mulut ketika ditanya terkait warga Solo menggugat sang ayah. Momen itu terjadi ketika Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI tersebut berkunjung ke rumah dinas Wali Kota Salatiga pada Kamis 10 April 2025 lalu. Ditanya wartawan terkait gugatan tersebut, putra ketiga Jokowi itu hanya menangkupkan tangan di depan dadanya. Ia justru memilih bersalaman dengan beberapa orang untuk berpamitan tanpa merespons pertanyaan dari wartawan. Diketahui, gugatan Wan Prestasi terkait gagalnya produksi massal mobil SMK itu telah dilayangkan oleh Aufa Lukmana, 19 tahun. Aufa diketahui sebagai putra koordinator masyarakat anti korupsi atau MAKI yakni Boyamin Saiman. Gugatan perdata tersebut tak hanya dilayangkan ke Jokowi, tapi juga ke Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin dan juga PT Solo Manufaktur Kreasi. Diberitakan sebelumnya, gugatan yang dilayangkan oleh Aufa telah resmi terdaftar ke Pengadilan Negeri Solo. Hal itu dikonfirmasi oleh Humas PN Solo, Bambang Arianto. Bambang mengatakan PN Solo telah menunjuk majelis hakim yang akan memimpin sidang tersebut. Disinggung kapan sidang pertama tersebut digelar, Bambang mengatakan bahwa sidang akan dimulai pada akhir April 2025. Bambang mengatakan sidang nantinya berjalan secara terbuka untuk umum. Hanya saja ia mengatakan bahwa belum bisa dipastikan apakah tergugat termasuk Jokowi akan hadir langsung ke persidangan nantinya atau tidak. Dikonfirmasi secara terpisah, kuasa hukum Aufa, Sigit N. Sudibianto, mengatakan bahwa kliennya kecewa tak kunjung dapat membeli 2 mobil SMK jenis pickup untuk usaha angkut barang. Menurutnya, ada 2 pokok gugatan yang dilayangkan, yakni para tergugat tak dapat memenuhi janji produksi mobil SMK secara masif. Kemudian, kliennya juga meminta ganti rugi material senilai 300 juta rupiah lantaran tak dapat membeli 2 buah mobil SMK tersebut. Sebelumnya, atas cedera janji itu, penggugat merasa dirugikan kepentingan hukumnya sehingga menggugat para tergugat itu paling rendah harga mobil SMK pickup itu satunya 150 juta rupiah karena ia menginginkan membeli 2 mobil hingga menjadi 300 juta rupiah. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo juga diminta untuk menyita aset PT Solo Manufaktur Kreasi jika gugatan perdata tak dikabulkan. Sigit mengatakan kliennya telah menabung beberapa tahun untuk membeli 2 mobil SMK. Bahkan Aufa sempat mendatangi gudang SMK pada tahun 2021 lalu. Waktu itu Aufa tidak bisa masuk ke dalam, namun hanya di ruang lobi, kemudian diajak ngobrol bersama marketing terkait spek mobil tersebut. Di sisi lain, kondisi pabrik SMK yang terletak di Desa Demangan, Sambi, Boyolali, Jawa Tengah tersebut dikonfirmasi masih beroperasi. Hal itu disampaikan oleh Satpam pabrik yang enggan disebut identitasnya.
Saat ditemui awak media pada Rabu 9 April 2025 lalu, Satpam pabrik tersebut menyatakan bahwa masih ada ratusan karyawan yang masih bekerja di pabrik tersebut. Namun demikian, pihaknya tak mengizinkan awak media untuk mengambil situasi pabrik, baik berupa gambar ataupun video lantaran manajemen tak ada di lokasi. Nanti ditambah lagi Pak Aryo, Pak Ade, Pak Arnas. Sebagai wali kota, itu pernah menyampaikan akan menjadi produksi massal dan kebanggaan bangsa. Kemudian mereka itu sudah targetnya itu 5.000 unit per tahun seperti itu, bahkan sudah ada yang memesan gitu. Kemudian beliau menjadi gubernur Jakarta tahun 2014-an, itu juga masih juga menyampaikan, bahkan prototipenya kan dikendarai langsung ke Jakarta gitu kan. Dan kemudian sudah merintis pabrik, kasih pabriknya di Boyolali gitu. Nah kemudian ketika awal presiden juga masih statement juga yang pertama SMK harus jadi prioritas, jangan sampai hanya jadi proyek simbolis gitu. Nah kemudian memerintahkan Kementerian Perindustrian untuk mempercepat produksi. Nah, kemudian 2017 Pak Jokowi juga melakukan kunjungan pabrik ke SMK di Boyolali. Sampai dengan periode kedua juga menyampaikan di beberapa pidatonya, kita terus dorong industri lokal seperti SMK untuk go nasional, go massal. Dan juga Pak Maruf Amin juga pernah menyampaikan Oktober akan diluncurkan mobil nasional bernama SMK yang dulu pernah dirintis Pak Jokowi, akan di bus-bus besaran, jadi 2018 di Pondok Pesantren Nurul Islam seperti itu. Apa ya, lobby seperti itu, kemudian diajak ngobrol marketingnya, Tahun berapa? dengan spek-speknya. Kurang lebih tahun 2021-an, setelah ya COVID itu mulai survei seperti itu. Intinya sebagai pejabat Karena publik. ceritanya ada beberapa mobil yang telah terjual seperti pesanan dari dulu sempat beberapa tahun di Auri ya. Nanti mudah-mudahan dari tergugat 3 foto PT Solo Manufaktur Kreasi bisa hadir, nanti bisa menyampaikan perkembangan terkini seperti apa tentang kegiatan produksinya. Nggak masuk ke sini. Tapi kita sudah survei ke pabrik atau ke gudangnya seperti itu. Nah kemudian sudah ketemu pihak marketingnya juga dan diperlihatkan speknya, akan gambar prototipenya seperti itu. Dan memang belum pernah melakukan transaksi apapun, gitu loh. Tapi kan sudah kadung berharap, sudah melabung juga kayak gitu kan. Akhirnya ya kecewa. Gugatan Wan Prestasi terkait gagalnya produksi massal mobil SMK yang ditujukan kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke Pengadilan Negeri atau PN Solo, Jawa Tengah semakin santer diperbincangkan publik. Kendati demikian, dari pihak Jokowi belum memberikan tanggapan secara detail terkait gugatan tersebut. Tak terkecuali putra bungsu Jokowi yakni Kaisang Pangarep yang hanya tutup mulut ketika ditanya terkait warga Solo menggugat sang ayah. Momen itu terjadi ketika Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI tersebut berkunjung ke rumah dinas Wali Kota Salatiga pada Kamis 10 April 2025 lalu. Ditanya wartawan terkait gugatan tersebut, putra ketiga Jokowi itu hanya menangkupkan tangan di depan dadanya. Ia justru memilih bersalaman dengan beberapa orang untuk berpamitan tanpa merespons pertanyaan dari wartawan. Diketahui, gugatan Wan Prestasi terkait gagalnya produksi massal mobil SMK itu telah dilayangkan oleh Aufa Lukmana, 19 tahun. Aufa diketahui sebagai putra koordinator masyarakat anti korupsi atau MAKI yakni Boyamin Saiman. Gugatan perdata tersebut tak hanya dilayangkan ke Jokowi, tapi juga ke Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin dan juga PT Solo Manufaktur Kreasi. Diberitakan sebelumnya, gugatan yang dilayangkan oleh Aufa telah resmi terdaftar ke Pengadilan Negeri Solo. Hal itu dikonfirmasi oleh Humas PN Solo, Bambang Arianto. Bambang mengatakan PN Solo telah menunjuk majelis hakim yang akan memimpin sidang tersebut. Disinggung kapan sidang pertama tersebut digelar, Bambang mengatakan bahwa sidang akan dimulai pada akhir April 2025. Bambang mengatakan sidang nantinya berjalan secara terbuka untuk umum. Hanya saja ia mengatakan bahwa belum bisa dipastikan apakah tergugat termasuk Jokowi akan hadir langsung ke persidangan nantinya atau tidak. Dikonfirmasi secara terpisah, kuasa hukum Aufa, Sigit N. Sudibianto,
mengatakan bahwa kliennya kecewa tak kunjung dapat membeli 2 mobil SMK jenis pickup untuk usaha angkut barang. Menurutnya, ada 2 pokok gugatan yang dilayangkan, yakni para tergugat tak dapat memenuhi janji produksi mobil SMK secara masif. Kemudian, kliennya juga meminta ganti rugi material senilai 300 juta rupiah lantaran tak dapat membeli 2 buah mobil SMK tersebut. Sebelumnya, atas cedera janji itu, penggugat merasa dirugikan kepentingan hukumnya sehingga menggugat para tergugat itu paling rendah harga mobil SMK pickup itu satunya 150 juta rupiah karena ia menginginkan membeli 2 mobil hingga menjadi 300 juta rupiah. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo juga diminta untuk menyita aset PT Solo Manufaktur Kreasi jika gugatan perdata tak dikabulkan. Sigit mengatakan kliennya telah menabung beberapa tahun untuk membeli 2 mobil SMK. Bahkan Aufa sempat mendatangi gudang SMK pada tahun 2021 lalu. Waktu itu Aufa tidak bisa masuk ke dalam, namun hanya di ruang lobi kemudian diajak ngobrol bersama marketing terkait spek mobil tersebut. Di sisi lain, kondisi pabrik SMK yang terletak di Desa Demangan, Sambi, Boyolali, Jawa Tengah tersebut dikonfirmasi masih beroperasi. Hal itu disampaikan oleh Satpam pabrik yang enggan disebut identitasnya saat ditemui awak media pada Rabu 9 April 2025 lalu. Satpam pabrik tersebut menyatakan bahwa masih ada ratusan karyawan yang masih bekerja di pabrik tersebut. Namun demikian, pihaknya tak mengizinkan awak media untuk mengambil situasi pabrik, baik berupa gambar ataupun video lantaran manajemen tak ada di lokasi. Nanti ditambah lagi Pak Aryo, Pak Ade, Pak Arnas. Sebagai wali kota, itu pernah menyampaikan akan menjadi produksi massal dan kebanggaan bangsa. Kemudian waktu itu sudah targetnya itu 5.000 unit per tahun, seperti itu. Bahkan sudah ada yang memesan. Gitu. Kemudian beliau menjadi Gubernur Jakarta tahun 2014-an. Itu juga masih juga menyampaikan, bahkan prototipenya kan dikendarai langsung ke Jakarta, gitu kan. Dan kemudian sudah merintis pabrik, lokasi pabriknya di Boyolali, gitu. Nah kemudian ketika awal presiden juga masih statement juga, yang pertama SMK harus jadi prioritas, jangan sampai hanya jadi proyek simbolis. Gitu. Nah kemudian memerintahkan Kementerian Perindustrian untuk mempercepat produksi. Nah, kemudian 2017 Pak Jokowi juga melakukan kunjungan pabrik ke SMK di Boyolali. Sampai dengan periode kedua juga menyampaikan di beberapa pidatonya, kita terus dorong industri lokal seperti SMK untuk go nasional, go massal. Dan juga Pak Maruf Amin juga pernah menyampaikan, Oktober akan diluncurkan mobil nasional bernama SMK yang dulu pernah dirilis Pak Jokowi, akan di besar-besaran, jadi 2018 di Pondok Pesantren Nurul Islam seperti itu. Apa ya, lobby seperti itu, kemudian diajak ngobrol marketingnya Tahun berapa? dan spek-speknya. Kurang lebih tahun 2021-an, setelah ya COVID itu mulai survei seperti itu. Nah, intinya sebagai pejabat Karena publik. ceritanya ada beberapa mobil yang telah terjual seperti pesanan dari dulu sempat beberapa tahun di Auri ya. Nanti mudah-mudahan dari tergugat 3 Jadi foto PT Solo Manufaktur Kreasi bisa hadir, nanti bisa menyampaikan perkembangan terkini seperti apa tentang kegiatan produksinya. nggak masuk ke sini. Tapi kita sudah survei ke pabrik atau ke gudangnya seperti itu. Nah kemudian sudah ketemu pihak marketingnya juga dan diperlihatkan speknya, akan gambar prototipenya seperti itu. Dan memang belum pernah melakukan transaksi apapun, gitu loh. Tapi kan sudah kadung berharap, sudah menabung juga kayak gitu kan. Akhirnya ya kecewa. Gugatan Wan Prestasi terkait gagalnya produksi massal mobil SMK yang ditujukan kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke Pengadilan Negeri atau PN Solo, Jawa Tengah semakin santer diperbincangkan publik. Kendati demikian, dari pihak Jokowi belum memberikan tanggapan secara detail terkait gugatan tersebut. Tak terkecuali putra bungsu Jokowi yakni Kaisang Pangarep yang hanya tutup mulut ketika ditanya terkait warga Solo menggugat sang ayah. Momen itu terjadi ketika Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI tersebut berkunjung ke rumah dinas Wali Kota Salatiga pada Kamis 10 April 2025 lalu.
Ditanya wartawan terkait gugatan tersebut, putra ketiga Jokowi itu hanya menangkupkan tangan di depan dadanya. Ia justru memilih bersalaman dengan beberapa orang untuk berpamitan tanpa merespons pertanyaan dari wartawan. Diketahui, gugatan Wan Prestasi terkait gagalnya produksi massal mobil SMK itu telah dilayangkan oleh Aufa Lukmana, 19 tahun. Aufa diketahui sebagai putra koordinator masyarakat anti korupsi atau MAKI, yakni Boyamin Saiman. Gugatan perdata tersebut tak hanya dilayangkan ke Jokowi, tapi juga ke Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin dan juga PT Solo Manufaktur Kreasi. Diberitakan sebelumnya, gugatan yang dilayangkan oleh Aufa telah resmi terdaftar ke Pengadilan Negeri Solo. Hal itu dikonfirmasi oleh Humas PN Solo, Bambang Arianto. Bambang mengatakan PN Solo telah menunjuk majelis hakim yang akan memimpin sidang tersebut. Disinggung kapan sidang pertama tersebut digelar, Bambang mengatakan bahwa sidang akan dimulai pada akhir April 2025. Bambang mengatakan sidang nantinya berjalan secara terbuka untuk umum. Hanya saja ia mengatakan bahwa belum bisa dipastikan apakah tergugat termasuk Jokowi akan hadir langsung ke persidangan nantinya atau tidak. Dikonfirmasi secara terpisah, kuasa hukum Aufa, Sigit N. Sudibianto, mengatakan bahwa kliennya kecewa tak kunjung dapat membeli 2 mobil SMK jenis pickup untuk usaha angkut barang. Menurutnya, ada 2 pokok gugatan yang dilayangkan, yakni para tergugat tak dapat memenuhi janji produksi mobil SMK secara masif. Kemudian, kliennya juga meminta ganti rugi material senilai 300 juta rupiah lantaran tak dapat membeli 2 buah mobil SMK tersebut. Sebelumnya, atas cedera janji itu, penggugat merasa dirugikan kepentingan hukumnya sehingga menggugat para tergugat itu paling rendah harga mobil SMK pickup itu satunya 150 juta rupiah. Karena ia menginginkan membeli 2 mobil hingga menjadi 300 juta rupiah. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo juga diminta untuk menyita aset PT Solo Manufaktur Kreasi jika gugatan perdata tak dikabulkan. Sigit mengatakan kliennya telah menabung beberapa tahun untuk membeli 2 mobil SMK. Bahkan Aufa sempat mendatangi gudang SMK pada tahun 2021 lalu. Waktu itu Aufa tidak bisa masuk ke dalam, namun hanya di ruang lobi kemudian diajak ngobrol bersama marketing terkait spek mobil tersebut. Di sisi lain, kondisi pabrik SMK yang terletak di Desa Demangan, Sambi, Boyolali, Jawa Tengah tersebut dikonfirmasi masih beroperasi. Hal itu disampaikan oleh Satpam pabrik yang enggan disebut identitasnya saat ditemui awak media pada Rabu 9 April 2025 lalu. Satpam pabrik tersebut menyatakan bahwa masih ada ratusan karyawan yang masih bekerja di pabrik tersebut. Namun demikian, pihaknya tak mengizinkan awak media untuk mengambil situasi pabrik, baik berupa gambar ataupun video lantaran manajemen tak ada di lokasi. Nanti ditambah lagi Pak Aryo, Pak Ade, Pak Arnas. Sebagai wali kota, itu pernah menyampaikan akan menjadi produksi massal dan kebanggaan bangsa. Kemudian waktu itu sudah targetnya itu 5.000 unit per tahun, seperti itu. Bahkan sudah ada yang memesan. Gitu. Kemudian beliau menjadi Gubernur Jakarta tahun 2014-an, itu juga masih menyampaikan, bahkan prototipenya kan dikendarai langsung ke Jakarta, gitu kan. Dan kemudian sudah merintis pabrik, lokasi pabriknya di Boyolali gitu. Nah kemudian ketika awal presiden juga masih statement juga yang pertama SMK harus jadi prioritas, jangan sampai hanya jadi proyek simbolis. Nah kemudian memerintahkan Kementerian Perindustrian untuk mempercepat produksi. Nah, kemudian 2017 Pak Jokowi juga melakukan kunjungan pabrik ke SMK di Boyolali. Sampai dengan periode kedua juga menyampaikan di beberapa pidatonya, kita terus dorong industri lokal seperti SMK untuk go nasional, go massal. Dan juga Pak Ma'ruf Amin juga pernah menyampaikan Oktober akan diluncurkan mobil nasional bernama SMK yang dulu pernah dirilis Pak Jokowi di bus-bus besaran, itu 2018 di Pondok Pesantren Nurul Islam seperti itu. Apa ya, lobby seperti itu, kemudian diajak ngobrol marketingnya, Tahun berapa? dan spek-speknya. Kurang lebih tahun 2021-an setelah ya COVID itu mulai survei seperti itu. Nah, intinya sebagai pejabat karena publik. ceritanya ada beberapa mobil yang telah terjual seperti pesanan dari dulu sempat beberapa tahun
Auri ya. Nanti mudah-mudahan dari tergugat 3 Jadi tahun foto PT Solo Manufaktur Kreasi bisa hadir, nanti bisa menyampaikan perkembangan terkini seperti apa tentang kegiatan produksinya. nggak masuk ke sini. Tapi kita sudah survei ke pabrik atau ke gudangnya seperti itu. Nah, kemudian sudah ketemu pihak marketingnya juga dan diberikan speknya, akan gambar prototipenya seperti itu. Dan memang belum pernah melakukan transaksi apapun, gitu loh. Tapi kan sudah kadung berharap, sudah menabung juga, kayak gitu kan. Akhirnya ya kecewa. Gugatan Wan Prestasi terkait gagalnya produksi massal mobil SMK yang ditujukan kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke Pengadilan Negeri atau PN Solo, Jawa Tengah semakin santer diperbincangkan publik. Kendati demikian, dari pihak Jokowi belum memberikan tanggapan secara detail terkait gugatan tersebut. Tak terkecuali putra bungsu Jokowi yakni Kaisang Pangarep yang hanya tutup mulut ketika ditanya terkait warga Solo menggugat sang ayah. Momen itu terjadi ketika Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI tersebut berkunjung ke rumah dinas Wali Kota Salatiga pada Kamis 10 April 2025 lalu. Ditanya wartawan terkait gugatan tersebut, putra ketiga Jokowi itu hanya menangkupkan tangan di depan dadanya. Ia justru memilih bersalaman dengan beberapa orang untuk berpamitan tanpa merespons pertanyaan dari wartawan. Diketahui, gugatan Wan Prestasi terkait gagalnya produksi massal mobil SMK itu telah dilayangkan oleh Aufa Lukmana, 19 tahun. Aufa diketahui sebagai putra koordinator masyarakat anti korupsi atau MAKI yakni Boyamin Saiman. Gugatan perdata tersebut tak hanya dilayangkan ke Jokowi, tapi juga ke Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin dan juga PT Solo Manufaktur Kreasi. Diberitakan sebelumnya, gugatan yang dilayangkan oleh Aufa telah resmi terdaftar ke Pengadilan Negeri Solo. Hal itu dikonfirmasi oleh Humas PN Solo, Bambang Arianto. Bambang mengatakan PN Solo telah menunjuk majelis hakim yang akan memimpin sidang tersebut. Disinggung kapan sidang pertama tersebut digelar, Bambang mengatakan bahwa sidang akan dimulai pada akhir April 2025. Bambang mengatakan sidang nantinya berjalan secara terbuka untuk umum. Hanya saja ia mengatakan bahwa belum bisa dipastikan apakah tergugat termasuk Jokowi akan hadir langsung ke persidangan nantinya atau tidak. Dikonfirmasi secara terpisah, kuasa hukum Aufa, Sigit N. Sudibianto, mengatakan bahwa kliennya kecewa tak kunjung dapat membeli 2 mobil SMK jenis pickup untuk usaha angkut barang. Menurutnya, ada 2 pokok gugatan yang dilayangkan, yakni para tergugat tak dapat memenuhi janji produksi mobil SMK secara masif. Kemudian, kliennya juga meminta ganti rugi material senilai 300 juta rupiah lantaran tak dapat membeli 2 buah mobil SMK tersebut. Sebelumnya, atas cedera janji itu, penggugat merasa dirugikan kepentingan hukumnya sehingga menggugat para tergugat itu paling rendah harga mobil SMK pickup itu satunya 150 juta rupiah karena ia menginginkan membeli 2 mobil hingga menjadi 300 juta rupiah. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo juga diminta untuk menyita aset PT Solo Manufaktur Kreasi jika gugatan perdata tak dikabulkan. Sigit mengatakan kliennya telah menabung beberapa tahun untuk membeli 2 mobil SMK. Bahkan Aufa sempat mendatangi gudang SMK pada tahun 2021 lalu. Waktu itu Aufa tidak bisa masuk ke dalam, namun hanya di ruang lobi, kemudian diajak ngobrol bersama marketing terkait spek mobil tersebut. Di sisi lain, kondisi pabrik SMK yang terletak di Desa Demangan, Sambi, Boyolali, Jawa Tengah tersebut dikonfirmasi masih beroperasi. Hal itu disampaikan oleh Satpam pabrik yang enggan disebut identitasnya saat ditemui awak media pada Rabu 9 April 2025 lalu. Satpam pabrik tersebut menyatakan bahwa masih ada ratusan karyawan yang masih bekerja di pabrik tersebut. Namun demikian, pihaknya tak mengizinkan awak media untuk mengambil situasi pabrik, baik berupa gambar ataupun video lantaran manajemen tak ada di lokasi. Nanti ditambah lagi Pak Aryo, Pak Akif, Pak Arnas. Sebagai wali kota, itu pernah menyampaikan akan menjadi produksi massal dan kebanggaan bangsa. Kemudian mereka itu sudah targetnya itu 5.000 unit per tahun seperti itu, bahkan sudah ada yang memesan gitu. Kemudian beliau menjadi gubernur Jakarta tahun 2014-an itu juga masih menyampaikan, bahkan
prototipenya kan dikendarai langsung ke Jakarta gitu kan, dan kemudian sudah merintis pabrik, lokasi pabriknya di Boyolali gitu. Nah kemudian ketika awal presiden juga masih statement juga yang pertama SMK harus jadi prioritas, jangan sampai hanya jadi proyek simbolis gitu. Nah kemudian memerintahkan Kementerian Perindustrian untuk mempercepat produksi. Nah, kemudian 2017 Pak Jokowi juga melakukan kunjungan pabrik ke SMK di Boyolali. Sampai dengan periode kedua juga menyampaikan di beberapa pidatonya, kita terus dorong industri lokal seperti SMK untuk go nasional, go massal. Dan juga Pak Maruf Amin juga pernah menyampaikan, Oktober akan diluncurkan mobil nasional bernama SMK yang dulu pernah dirilis Pak Jokowi, akan di bus besaran, nanti 2018 di Pondok Pesantren Nurul Islam seperti itu. Apa ya, lobby seperti itu, kemudian diajak ngobrol marketingnya, Tahun berapa? dan spek-speknya. Kurang lebih tahun 2021-an, setelah ya COVID itu mulai survei seperti itu. Intinya sebagai pejabat Karena publik. ceritanya ada beberapa mobil yang telah terjual seperti pesanan dari dulu sempat beberapa tahun di Auri ya. Nanti mudah-mudahan dari tergugat 3 foto PT Solo Manufaktur Kreasi bisa hadir, nanti bisa menyampaikan perkembangan terkini seperti apa tentang kegiatan produksinya. Nggak masuk ke sini. Tapi kita sudah survei ke pabrik atau ke gudangnya seperti itu. Nah kemudian sudah ketemu pihak marketingnya juga, dan diperlihatkan speknya, akan gambar prototipenya seperti itu. Dan memang belum pernah melakukan transaksi apapun, gitu loh. Tapi kan sudah kadung berharap, sudah melabung juga kayak gitu kan. Akhirnya ya kecewa. Gugatan Wan Prestasi terkait gagalnya produksi massal mobil SMK yang ditujukan kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke Pengadilan Negeri atau PN Solo, Jawa Tengah semakin santer diperbincangkan publik. Kendati demikian, dari pihak Jokowi belum memberikan tanggapan secara detail terkait gugatan tersebut. Tak terkecuali putra bungsu Jokowi yakni Kaisang Pangarep yang hanya tutup mulut ketika ditanya terkait warga Solo menggugat sang ayah. Momen itu terjadi ketika Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI tersebut berkunjung ke rumah dinas Wali Kota Salatiga pada Kamis 10 April 2025 lalu. Ditanya wartawan terkait gugatan tersebut, putra ketiga Jokowi itu hanya menangkupkan tangan di depan dadanya. Ia justru memilih bersalaman dengan beberapa orang untuk berpamitan tanpa merespons pertanyaan dari wartawan. Diketahui, gugatan Wan Prestasi terkait gagalnya produksi massal mobil SMK itu telah dilayangkan oleh Aufa Lukmana, 19 tahun. Aufa diketahui sebagai putra koordinator masyarakat anti korupsi atau MAKI yakni Boyamin Saiman. Gugatan perdata tersebut tak hanya dilayangkan ke Jokowi, tapi juga ke Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin dan juga PT Solo Manufaktur Kreasi. Diberitakan sebelumnya, gugatan yang dilayangkan oleh Aufa telah resmi terdaftar ke Pengadilan Negeri Solo. Hal itu dikonfirmasi oleh Humas PN Solo, Bambang Arianto. Bambang mengatakan PN Solo telah menunjuk majelis hakim yang akan memimpin sidang tersebut. Disinggung kapan sidang pertama tersebut digelar, Bambang mengatakan bahwa sidang akan dimulai pada akhir April 2025. Bambang mengatakan sidang nantinya berjalan secara terbuka untuk umum. Hanya saja ia mengatakan bahwa belum bisa dipastikan apakah tergugat termasuk Jokowi akan hadir langsung ke persidangan nantinya atau tidak. Dikonfirmasi secara terpisah, kuasa hukum Aufa, Sigit N. Sudibianto, mengatakan bahwa kliennya kecewa tak kunjung dapat membeli 2 mobil SMK jenis pickup untuk usaha angkut barang. Menurutnya, ada 2 pokok gugatan yang dilayangkan, yakni para tergugat tak dapat memenuhi janji produksi mobil SMK secara masif. Kemudian, kliennya juga meminta ganti rugi material senilai 300 juta rupiah lantaran tak dapat membeli 2 buah mobil SMK tersebut. Sebelumnya, atas cedera janji itu, penggugat merasa dirugikan kepentingan hukumnya sehingga menggugat para tergugat itu paling rendah harga mobil SMK pickup itu satunya 150 juta rupiah karena ia menginginkan membeli 2 mobil hingga menjadi 300 juta rupiah. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo juga diminta untuk menyita aset PT Solo Manufaktur Kreasi jika gugatan perdata tak dikabulkan.
Sigit mengatakan kliennya telah menabung beberapa tahun untuk membeli 2 mobil SMK. Bahkan Aufa sempat mendatangi gudang SMK pada tahun 2021 lalu. Waktu itu Aufa tidak bisa masuk ke dalam, namun hanya di ruang lobi, kemudian diajak ngobrol bersama marketing terkait spek mobil tersebut. Di sisi lain, kondisi pabrik SMK yang terletak di Desa Demangan, Sambi, Boyolali, Jawa Tengah tersebut dikonfirmasi masih beroperasi. Hal itu disampaikan oleh Satpam pabrik yang enggan disebut identitasnya saat ditemui awak media pada Rabu 9 April 2025 lalu. Satpam pabrik tersebut menyatakan bahwa masih ada ratusan karyawan yang masih bekerja di pabrik tersebut. Namun demikian, pihaknya tak mengizinkan awak media untuk mengambil situasi pabrik, baik berupa gambar ataupun video lantaran manajemen tak ada di lokasi. Nanti ditambah lagi Pak Aryo, Pak Ade, Pak Arnas. Sebagai wali kota, itu pernah menyampaikan akan menjadi produksi massal dan kebanggaan bangsa. Kemudian waktu itu sudah targetnya itu 5.000 unit per tahun, seperti itu. Bahkan sudah ada yang memesan, gitu. Kemudian beliau menjadi gubernur Jakarta tahun 2014-an. Itu juga masih juga menyampaikan, bahkan prototipenya kan dikendarai langsung ke Jakarta, gitu kan. Dan kemudian sudah merintis pabrik, lokasi pabriknya di Boyolali, gitu. Nah kemudian ketika awal presiden juga masih statement juga yang pertama SMK harus jadi prioritas, jangan sampai hanya jadi proyek simbolis, gitu. Nah kemudian memerintahkan Kementerian Perindustrian untuk mempercepat produksi. Nah, kemudian 2017 Pak Jokowi juga melakukan kunjungan pabrik ke SMK di Boyolali. Sampai dengan periode kedua juga menyampaikan di beberapa pidatonya, kita terus dorong industri lokal seperti SMK untuk go nasional, go massal. Dan juga Pak Maruf Amin juga pernah menyampaikan, Oktober akan diluncurkan mobil nasional bernama SMK yang dulu pernah dirilis Pak Jokowi, akan di bus-bus besaran, jadi 2018 di Pondok Pesantren Nurul Islam, seperti itu. Apa ya, lobby seperti itu, kemudian diajak ngobrol marketingnya Tahun berapa? dan spek-speknya. Kurang lebih tahun 2021-an, setelah ya COVID itu mulai survei seperti itu. Intinya sebagai pejabat Karena publik. ceritanya ada beberapa mobil yang telah terjual seperti pesanan dari Bapak. Dulu sempat beberapa tahun di Auri ya. Nanti mudah-mudahan dari tergugat 3 Jadi foto PT Solo Manufaktur Kreasi bisa hadir, nanti bisa menyampaikan perkembangan terkini seperti apa tentang kegiatan produksinya. nggak masuk ke sini. Tapi kita sudah survei ke pabrik atau ke gudangnya seperti itu. Nah kemudian sudah ketemu pihak marketingnya juga dan diperlihatkan speknya, akan gambar prototipenya seperti itu. Dan memang belum pernah melakukan transaksi apapun, gitu loh. Tapi kan sudah kadung berharap, sudah menabung juga kayak gitu kan. Akhirnya ya kecewa. Gugatan Wan Prestasi terkait gagalnya produksi massal mobil SMK yang ditujukan kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke Pengadilan Negeri atau PN Solo, Jawa Tengah semakin santer diperbincangkan publik. Kendati demikian, dari pihak Jokowi belum memberikan tanggapan secara detail terkait gugatan tersebut. Tak terkecuali putra bungsu Jokowi yakni Kaisang Pangarep yang hanya tutup mulut ketika ditanya terkait warga Solo menggugat sang ayah. Momen itu terjadi ketika Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI tersebut berkunjung ke rumah dinas Wali Kota Salatiga pada Kamis 10 April 2025 lalu. Ditanya wartawan terkait gugatan tersebut, putra ketiga Jokowi itu hanya menangkupkan tangan di depan dadanya. Ia justru memilih bersalaman dengan beberapa orang untuk berpamitan tanpa merespons pertanyaan dari wartawan. Diketahui, gugatan Wan Prestasi terkait gagalnya produksi massal mobil SMK itu telah dilayangkan oleh Aufa Lukmana, 19 tahun. Aufa diketahui sebagai putra koordinator masyarakat anti korupsi atau MAKI yakni Boyamin Saiman. Gugatan perdata tersebut tak hanya dilayangkan ke Jokowi, tapi juga ke Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin dan juga PT Solo Manufaktur Kreasi. Diberitakan sebelumnya, gugatan yang dilayangkan oleh Aufa telah resmi terdaftar ke Pengadilan Negeri Solo. Hal itu dikonfirmasi oleh Humas PN Solo, Bambang Arianto.
Bambang mengatakan PN Solo telah menunjuk majelis hakim yang akan memimpin sidang tersebut. Disinggung kapan sidang pertama tersebut digelar, Bambang mengatakan bahwa sidang akan dimulai pada akhir April 2025. Bambang mengatakan sidang nantinya berjalan secara terbuka untuk umum. Hanya saja ia mengatakan bahwa belum bisa dipastikan apakah tergugat termasuk Jokowi akan hadir langsung ke persidangan nantinya atau tidak. Dikonfirmasi secara terpisah, kuasa hukum Aufa, Sigit N. Sudibianto, mengatakan bahwa kliennya kecewa tak kunjung dapat membeli 2 mobil SMK jenis pickup untuk usaha angkut barang. Menurutnya, ada 2 pokok gugatan yang dilayangkan, yakni para tergugat tak dapat memenuhi janji produksi mobil SMK secara masif. Kemudian, kliennya juga meminta ganti rugi material senilai 300 juta rupiah lantaran tak dapat membeli 2 buah mobil SMK tersebut. Sebelumnya, atas cedera janji itu, penggugat merasa dirugikan kepentingan hukumnya sehingga menggugat para tergugat itu paling rendah harga mobil SMK pickup itu satunya 150 juta rupiah. Karena ia menginginkan membeli 2 mobil hingga menjadi 300 juta rupiah. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo juga diminta untuk menyita aset PT Solo Manufaktur Kreasi jika gugatan perdata tak dikabulkan. Sigit mengatakan kliennya telah menabung beberapa tahun untuk membeli 2 mobil SMK. Bahkan Aufa sempat mendatangi gudang SMK pada tahun 2021 lalu. Waktu itu Aufa tidak bisa masuk ke dalam, namun hanya di ruang lobi kemudian diajak ngobrol bersama marketing terkait spek mobil tersebut. Di sisi lain, kondisi pabrik SMK yang terletak di Desa Demangan, Sambi, Boyolali, Jawa Tengah tersebut dikonfirmasi masih beroperasi. Hal itu disampaikan oleh Satpam pabrik yang enggan disebut identitasnya saat ditemui awak media pada Rabu 9 April 2025 lalu. Satpam pabrik tersebut menyatakan bahwa masih ada ratusan karyawan yang masih bekerja di pabrik tersebut. Namun demikian, pihaknya tak mengizinkan awak media untuk mengambil situasi pabrik, baik berupa gambar ataupun video lantaran manajemen tak ada di lokasi. Nanti ditambah lagi Pak Aryo, Pak Ade, Pak Arnas. Sebagai wali kota, itu pernah menyampaikan akan menjadi produksi massal dan kebanggaan bangsa. Kemudian waktu itu sudah targetnya itu 5.000 unit per tahun, seperti itu. Bahkan sudah ada yang memesan. Gitu. Kemudian beliau menjadi Gubernur Jakarta tahun 2014-an. Itu juga masih juga menyampaikan, bahkan prototipenya kan dikendarai langsung ke Jakarta, gitu kan. Dan kemudian sudah merintis pabrik, lokasi pabriknya di Boyolali, gitu. Nah kemudian ketika awal presiden juga masih statement juga, yang pertama SMK harus jadi prioritas, jangan sampai hanya jadi proyek simbolis. Gitu. Nah kemudian memerintahkan Kementerian Perindustrian untuk mempercepat produksi. Nah, kemudian 2017 Pak Jokowi juga melakukan kunjungan pabrik ke SMK di Boyolali. Sampai dengan periode kedua juga menyampaikan di beberapa pidatonya, kita terus dorong industri lokal seperti SMK untuk go nasional, go massal. Dan juga Pak Maruf Amin juga pernah menyampaikan, Oktober akan diluncurkan mobil nasional bernama SMK yang dulu pernah dirilis Pak Jokowi, akan di bus-bus besaran, nanti 2018 di Pondok Pesantren Nurul Islam seperti itu. Apa ya, lobby seperti itu, kemudian diajak ngobrol marketingnya, Tahun berapa? dan spek-speknya. Kurang lebih tahun 2021-an, setelah ya COVID itu mulai survei seperti itu. Nah, intinya sebagai pejabat Karena publik. ceritanya ada beberapa mobil yang telah terjual seperti pesanan dari dulu sempat beberapa tahun di Auri ya. Nanti mudah-mudahan dari tergugat 3 Jadi tahun foto PT Solo Manufaktur Kreasi bisa hadir, nanti bisa menyampaikan perkembangan terkini seperti apa tentang kegiatan produksinya. Nggak masuk ke sini. Tapi kita sudah survei ke pabrik atau ke gudangnya seperti itu. Nah kemudian sudah ketemu pihak marketingnya juga dan diperlihatkan speknya, akan gambar prototipenya seperti itu. Dan memang belum pernah melakukan transaksi apapun, gitu loh. Tapi kan sudah kadung berharap, sudah melabung juga, kayak gitu kan.
Akhirnya ya kecewa. Gugatan Wan Prestasi terkait gagalnya produksi massal mobil SMK yang ditujukan kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke Pengadilan Negeri atau PN Solo, Jawa Tengah semakin santer diperbincangkan publik. Kendati demikian, dari pihak Jokowi belum memberikan tanggapan secara detail terkait gugatan tersebut. Tak terkecuali putra bungsu Jokowi yakni Kaisang Pangarep yang hanya tutup mulut ketika ditanya terkait warga Solo menggugat sang ayah. Momen itu terjadi ketika Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI tersebut berkunjung ke rumah dinas Wali Kota Salatiga pada Kamis 10 April 2025 lalu. Ditanya wartawan terkait gugatan tersebut, putra ketiga Jokowi itu hanya menangkupkan tangan di depan dadanya. Ia justru memilih bersalaman dengan beberapa orang untuk berpamitan tanpa merespons pertanyaan dari wartawan. Diketahui, gugatan Wan Prestasi terkait gagalnya produksi massal mobil SMK itu telah dilayangkan oleh Aufa Lukmana, 19 tahun. Aufa diketahui sebagai putra koordinator masyarakat anti korupsi atau MAKI yakni Boyamin Saiman. Gugatan perdata tersebut tak hanya dilayangkan ke Jokowi, tapi juga ke Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin dan juga PT Solo Manufaktur Kreasi. Diberitakan sebelumnya, gugatan yang dilayangkan oleh Aufa telah resmi terdaftar ke Pengadilan Negeri Solo. Hal itu dikonfirmasi oleh Humas PN Solo, Bambang Arianto. Bambang mengatakan PN Solo telah menunjuk majelis hakim yang akan memimpin sidang tersebut. Disinggung kapan sidang pertama tersebut digelar, Bambang mengatakan bahwa sidang akan dimulai pada akhir April 2025. Bambang mengatakan sidang nantinya berjalan secara terbuka untuk umum. Hanya saja ia mengatakan bahwa belum bisa dipastikan apakah tergugat termasuk Jokowi akan hadir langsung ke persidangan nantinya atau tidak. Dikonfirmasi secara terpisah, kuasa hukum Aufa, Sigit N. Sudibianto, mengatakan bahwa kliennya kecewa tak kunjung dapat membeli 2 mobil SMK jenis pickup untuk usaha angkut barang. Menurutnya, ada 2 pokok gugatan yang dilayangkan, yakni para tergugat tak dapat memenuhi janji produksi mobil SMK secara masif. Kemudian, kliennya juga meminta ganti rugi material senilai 300 juta rupiah lantaran tak dapat membeli 2 buah mobil SMK tersebut. Sebelumnya, atas cedera janji itu, penggugat merasa dirugikan kepentingan hukumnya sehingga menggugat para tergugat itu paling rendah harga mobil SMK pickup itu satunya 150 juta rupiah karena ia menginginkan membeli 2 mobil hingga menjadi 300 juta rupiah. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo juga diminta untuk menyita aset PT Solo Manufaktur Kreasi jika gugatan perdata tak dikabulkan. Sigit mengatakan kliennya telah menabung beberapa tahun untuk membeli 2 mobil SMK. Bahkan Aufa sempat mendatangi gudang SMK pada tahun 2021 lalu. Waktu itu Aufa tidak bisa masuk ke dalam, namun hanya di ruang lobi, kemudian diajak ngobrol bersama marketing terkait spek mobil tersebut. Di sisi lain, kondisi pabrik SMK yang terletak di Desa Demangan, Sambi, Boyolali, Jawa Tengah tersebut dikonfirmasi masih beroperasi. Hal itu disampaikan oleh Satpam pabrik yang enggan disebut identitasnya saat ditemui awak media pada Rabu 9 April 2025 lalu. Satpam pabrik tersebut menyatakan bahwa masih ada ratusan karyawan yang masih bekerja di pabrik tersebut. Namun demikian, pihaknya tak mengizinkan awak media untuk mengambil situasi pabrik, baik berupa gambar ataupun video lantaran manajemen tak ada di lokasi. Nanti ditambah lagi Pak Aryo, Pak Ade, Pak Arnas. Sebagai wali kota, itu pernah menyampaikan akan menjadi produksi massal dan kebanggaan bangsa. Kemudian waktu itu sudah targetnya itu 5.000 unit per tahun seperti itu, bahkan sudah ada yang memesan gitu. Kemudian beliau menjadi Gubernur Jakarta tahun 2014-an, itu juga masih menyampaikan, bahkan prototipenya kan dikendarai langsung ke Jakarta gitu kan. Dan kemudian sudah merintis pabrik, masih pabriknya di Boyolali gitu. Nah kemudian ketika awal presiden juga masih statement juga yang pertama SMK harus jadi prioritas, jangan sampai hanya jadi proyek simbolis gitu. Nah kemudian memerintahkan Kementerian Perindustrian untuk mempercepat produksi. Nah, kemudian 2017 Pak Jokowi juga melakukan kunjungan pabrik ke SMK di Boyolali. Sampai dengan periode kedua juga menyampaikan di beberapa pidatonya kita terus dorong industri lokal seperti SMK untuk go nasional, go massal.
Dan juga Pak Maruf Amin juga pernah menyampaikan Oktober akan diluncurkan mobil nasional bernama SMK yang dulu pernah dirilis Pak Jokowi, akan di bus-bus besaran, nanti 2018 di Pondok Pesantren Nurul Islam seperti itu. Apa ya, lobby seperti itu, kemudian diajak ngobrol marketingnya, Tahun berapa? dan spek-speknya. Kurang lebih tahun 2021-an, setelah ya COVID itu mulai survei seperti itu. Intinya sebagai pejabat Karena publik. ceritanya ada beberapa mobil yang telah terjual seperti pesanan dari dulu sempat beberapa tahun di Auri ya. Nanti mudah-mudahan dari tergugat 3 Toto PT Solo Manufaktur Kreasi bisa hadir, nanti bisa menyampaikan perkembangan terkini seperti apa tentang kegiatan produksinya. Nggak masuk ke situ. Tapi kita sudah survei ke pabrik atau ke gudangnya seperti itu. Nah, kemudian sudah ketemu pihak marketingnya juga dan diperlihatkan speknya, akan gambar prototipenya seperti itu. Dan memang kami belum pernah melakukan transaksi apapun, gitu loh. Tapi kan sudah kadung berharap, sudah menabung juga kayak gitu kan. Akhirnya ya kecewa. Gugatan Wan Prestasi terkait gagalnya produksi massal mobil SMK yang ditujukan kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke Pengadilan Negeri atau PN Solo, Jawa Tengah semakin santer diperbincangkan publik. Kendati demikian, dari pihak Jokowi belum memberikan tanggapan secara detail terkait gugatan tersebut. Tak terkecuali putra bungsu Jokowi yakni Kaisang Pangarep yang hanya tutup mulut ketika ditanya terkait warga Solo menggugat sang ayah. Momen itu terjadi ketika Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI tersebut berkunjung ke rumah dinas Wali Kota Salatiga pada Kamis 10 April 2025 lalu. Ditanya wartawan terkait gugatan tersebut, putra ketiga Jokowi itu hanya menangkupkan tangan di depan dadanya. Ia justru memilih bersalaman dengan beberapa orang untuk berpamitan tanpa merespons pertanyaan dari wartawan. Diketahui, gugatan Wan Prestasi terkait gagalnya produksi massal mobil SMK itu telah dilayangkan oleh Aufa Lukmana, 19 tahun. Aufa diketahui sebagai putra koordinator masyarakat anti korupsi atau MAKI yakni Boyamin Saiman. Gugatan perdata tersebut tak hanya dilayangkan ke Jokowi, tapi juga ke Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin dan juga PT Solo Manufaktur Kreasi. Diberitakan sebelumnya, gugatan yang dilayangkan oleh Aufa telah resmi terdaftar ke Pengadilan Negeri Solo. Hal itu dikonfirmasi oleh Humas PN Solo, Bambang Arianto. Bambang mengatakan PN Solo telah menunjuk majelis hakim yang akan memimpin sidang tersebut. Disinggung kapan sidang pertama tersebut digelar, Bambang mengatakan bahwa sidang akan dimulai pada akhir April 2025. Bambang mengatakan sidang nantinya berjalan secara terbuka untuk umum. Hanya saja ia mengatakan bahwa belum bisa dipastikan apakah tergugat termasuk Jokowi akan hadir langsung ke persidangan nantinya atau tidak. Dikonfirmasi secara terpisah, kuasa hukum Aufa, Sigit N. Sudibianto, mengatakan bahwa kliennya kecewa tak kunjung dapat membeli 2 mobil SMK jenis pickup untuk usaha angkut barang. Menurutnya, ada 2 pokok gugatan yang dilayangkan, yakni para tergugat tak dapat memenuhi janji produksi mobil SMK secara masif. Kemudian, kliennya juga meminta ganti rugi material senilai 300 juta rupiah lantaran tak dapat membeli 2 buah mobil SMK tersebut. Sebelumnya, atas cedera janji itu, penggugat merasa dirugikan kepentingan hukumnya sehingga menggugat para tergugat itu paling rendah harga mobil SMK pickup itu satunya 150 juta rupiah karena ia menginginkan membeli 2 mobil hingga menjadi 300 juta rupiah. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo juga diminta untuk menyita aset PT Solo Manufaktur Kreasi jika gugatan perdata tak dikabulkan. Sigit mengatakan kliennya telah menabung beberapa tahun untuk membeli 2 mobil SMK. Bahkan Aufa sempat mendatangi gudang SMK pada tahun 2021 lalu. Waktu itu Aufa tidak bisa masuk ke dalam, namun hanya di ruang lobi, kemudian diajak ngobrol bersama marketing terkait spek mobil tersebut. Di sisi lain, kondisi pabrik SMK yang terletak di Desa Demangan, Sambi, Boyolali, Jawa Tengah tersebut dikonfirmasi masih beroperasi. Hal itu disampaikan oleh Satpam pabrik yang enggan disebut identitasnya.
Saat ditemui awak media pada Rabu 9 April 2025 lalu, Satpam pabrik tersebut menyatakan bahwa masih ada ratusan karyawan yang masih bekerja di pabrik tersebut. Namun demikian, pihaknya tak mengizinkan awak media untuk mengambil situasi pabrik, baik berupa gambar ataupun video lantaran manajemen tak ada di lokasi. Nanti ditambah lagi Pak Aryo, Pak Ade, Pak Arnas. Sebagai wali kota, itu pernah menyampaikan akan menjadi produksi massal dan kebanggaan bangsa. Kemudian mereka itu sudah targetnya itu 5.000 unit per tahun seperti itu, bahkan sudah ada yang memesan gitu. Kemudian beliau menjadi gubernur Jakarta tahun 2014-an, itu juga masih juga menyampaikan, bahkan prototipenya kan dikendarai langsung ke Jakarta gitu kan. Dan kemudian sudah merintis pabrik, lokasi pabriknya di Boyolali gitu. Nah kemudian ketika awal presiden juga masih statement juga yang pertama SMK harus jadi prioritas, jangan sampai hanya jadi proyek simbolis gitu. Nah kemudian memerintahkan Kementerian Perindustrian untuk mempercepat produksi. Nah, kemudian 2017 Pak Jokowi juga melakukan kunjungan pabrik ke SMK di Boyolali. Sampai dengan periode kedua juga menyampaikan di beberapa pidatonya, kita terus dorong industri lokal seperti SMK untuk go nasional, go massal. Dan juga Pak Maruf Amin juga pernah menyampaikan Oktober akan diluncurkan mobil nasional bernama SMK yang dulu pernah dirilis Pak Jokowi, akan di bus-bus besaran, jadi 2018 di Pondok Pesantren Nurul Islam seperti itu. Apa ya, lobby seperti itu, kemudian diajak ngobrol marketingnya, Tahun berapa? dan spek-speknya. Kurang lebih tahun 2021-an setelah ya COVID itu mulai survei seperti itu. Nah, intinya sebagai pejabat Karena publik. ceritanya ada beberapa mobil yang telah terjual seperti pesanan dari dulu sempat beberapa tahun di Auri ya. Nanti mudah-mudahan dari tergugat 3 Jadi foto PT Solo Manufaktur Kreasi bisa hadir, nanti bisa menyampaikan Buktikan. perkembangan terkini seperti apa tentang kegiatan produksinya. Nggak masuk ke sini. Tapi kita sudah survei ke pabrik atau ke gudangnya seperti itu. Nah kemudian sudah ketemu pihak marketingnya juga dan diperlihatkan speknya, akan gambar prototipenya seperti itu. Dan memang belum pernah melakukan transaksi apapun, gitu loh. Tapi kan sudah kadung berharap, sudah menabung juga kayak gitu kan. Akhirnya ya kecewa. Gugatan Wan Prestasi terkait gagalnya produksi massal mobil SMK yang ditujukan kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke Pengadilan Negeri atau PN Solo, Jawa Tengah semakin santer diperbincangkan publik. Kendati demikian, dari pihak Jokowi belum memberikan tanggapan secara detail terkait gugatan tersebut. Tak terkecuali putra bungsu Jokowi yakni Kaisang Pangarep yang hanya tutup mulut ketika ditanya terkait warga Solo menggugat sang ayah. Momen itu terjadi ketika Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI tersebut berkunjung ke rumah dinas Wali Kota Salatiga pada Kamis 10 April 2025 lalu. Ditanya wartawan terkait gugatan tersebut, putra ketiga Jokowi itu hanya menangkupkan tangan di depan dadanya. Ia justru memilih bersalaman dengan beberapa orang untuk berpamitan tanpa merespons pertanyaan dari wartawan. Diketahui, gugatan Wan Prestasi terkait gagalnya produksi massal mobil SMK itu telah dilayangkan oleh Aufa Lukmana, 19 tahun. Aufa diketahui sebagai putra koordinator masyarakat anti korupsi atau MAKI yakni Boyamin Saiman. Gugatan perdata tersebut tak hanya dilayangkan ke Jokowi, tapi juga ke Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin dan juga PT Solo Manufaktur Kreasi. Diberitakan sebelumnya, gugatan yang dilayangkan oleh Aufa telah resmi terdaftar ke Pengadilan Negeri Solo. Hal itu dikonfirmasi oleh Humas PN Solo, Bambang Arianto. Bambang mengatakan PN Solo telah menunjuk majelis hakim yang akan memimpin sidang tersebut. Disinggung kapan sidang pertama tersebut digelar, Bambang mengatakan bahwa sidang akan dimulai pada akhir April 2025. Bambang mengatakan sidang nantinya berjalan secara terbuka untuk umum. Hanya saja ia mengatakan bahwa belum bisa dipastikan apakah tergugat termasuk Jokowi akan hadir langsung ke persidangan nantinya atau tidak.
Dikonfirmasi secara terpisah, kuasa hukum Aufa, Sigit N. Sudibianto, mengatakan bahwa kliennya kecewa tak kunjung dapat membeli 2 mobil SMK jenis pickup untuk usaha angkut barang. Menurutnya, ada 2 pokok gugatan yang dilayangkan, yakni para tergugat tak dapat memenuhi janji produksi mobil SMK secara masif. Kemudian, kliennya juga meminta ganti rugi material senilai 300 juta rupiah lantaran tak dapat membeli 2 buah mobil SMK tersebut. Sebelumnya, atas cedera janji itu, penggugat merasa dirugikan kepentingan hukumnya sehingga menggugat para tergugat itu paling rendah harga mobil SMK pickup itu satunya 150 juta rupiah karena ia menginginkan membeli 2 mobil hingga menjadi 300 juta rupiah. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo juga diminta untuk menyita aset PT Solo Manufaktur Kreasi jika gugatan perdata tak dikabulkan. Sigit mengatakan kliennya telah menabung beberapa tahun untuk membeli 2 mobil SMK. Bahkan Aufa sempat mendatangi gudang SMK pada tahun 2021 lalu. Waktu itu Aufa tidak bisa masuk ke dalam, namun hanya di ruang lobi, kemudian diajak ngobrol bersama marketing terkait spek mobil tersebut. Di sisi lain, kondisi pabrik SMK yang terletak di Desa Demangan, Sambi, Boyolali, Jawa Tengah tersebut dikonfirmasi masih beroperasi. Hal itu disampaikan oleh Satpam pabrik yang enggan disebut identitasnya saat ditemui awak media pada Rabu 9 April 2025 lalu. Satpam pabrik tersebut menyatakan bahwa masih ada ratusan karyawan yang masih bekerja di pabrik tersebut. Namun demikian, pihaknya tak mengizinkan awak media untuk mengambil situasi pabrik, baik berupa gambar ataupun video lantaran manajemen tak ada di lokasi. Nanti ditambah lagi Pak Aryo, Pak Ade, Pak Arnas. Sebagai wali kota, itu pernah menyampaikan akan menjadi produksi massal dan kebanggaan bangsa. Kemudian waktu itu sudah targetnya itu 5.000 unit per tahun, seperti itu. Bahkan sudah ada yang memesan. Gitu. Kemudian beliau menjadi Gubernur Jakarta tahun 2014-an. Itu juga masih juga menyampaikan, bahkan prototipenya kan dikendarai langsung ke Jakarta, gitu kan. Dan kemudian sudah merintis pabrik, lokasi pabriknya di Boyolali, gitu. Nah kemudian ketika awal presiden juga masih statement juga, yang pertama SMK harus jadi prioritas, jangan sampai hanya jadi proyek simbolis. Gitu. Nah kemudian memerintahkan Kementerian Perindustrian untuk mempercepat produksi. Nah, kemudian 2017 Pak Jokowi juga melakukan kunjungan pabrik ke SMK di Boyolali. Sampai dengan periode kedua juga menyampaikan di beberapa pidatonya, kita terus dorong industri lokal seperti SMK untuk go nasional, go massal. Dan juga Pak Maruf Amin juga pernah menyampaikan, Oktober akan diluncurkan mobil nasional bernama SMK yang dulu pernah dirilis Pak Jokowi di bus-bus besaran, jadi 2018 di Pondok Pesantren Nurul Islam seperti itu. Apa ya, lobby seperti itu, kemudian diajak ngobrol marketingnya dan spek-speknya. Kurang lebih tahun 2021-an setelah ya COVID itu mulai survei seperti itu. Nah, intinya sebagai pejabat karena publik. ceritanya ada beberapa mobil yang telah terjual seperti pesanan dari dulu sempat beberapa tahun di Auri ya. Nanti mudah-mudahan dari tergugat 3 Jadi foto PT Solo Manufaktur Kreasi bisa hadir, nanti bisa menyampaikan perkembangan terkini seperti apa tentang kegiatan produksinya. Nggak masuk ke sini. Tapi kita sudah survei ke pabrik atau ke gudangnya seperti itu. Nah kemudian sudah ketemu pihak marketingnya juga dan diperlihatkan speknya, akan gambar prototipenya seperti itu. Dan memang belum pernah melakukan transaksi apapun, gitu loh. Tapi kan sudah kadung berharap, sudah melabung juga kayak gitu kan. Akhirnya ya kecewa. Gugatan Wan Prestasi terkait gagalnya produksi massal mobil SMK yang ditujukan kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke Pengadilan Negeri atau PN Solo, Jawa Tengah semakin santer diperbincangkan publik. Kendati demikian, dari pihak Jokowi belum memberikan tanggapan secara detail terkait gugatan tersebut. Tak terkecuali putra bungsu Jokowi yakni Kaisang Pangarep yang hanya tutup mulut ketika ditanya terkait warga Solo menggugat sang ayah.
Momen itu terjadi ketika Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI tersebut berkunjung ke rumah dinas Wali Kota Salatiga pada Kamis 10 April 2025 lalu. Ditanya wartawan terkait gugatan tersebut, putra ketiga Jokowi itu hanya menangkupkan tangan di depan dadanya. Ia justru memilih bersalaman dengan beberapa orang untuk berpamitan tanpa merespons pertanyaan dari wartawan. Diketahui gugatan Wan Prestasi terkait gagalnya produksi massal mobil SMK itu telah dilayangkan oleh Aufa Lukmana, 19 tahun. Aufa diketahui sebagai putra koordinator masyarakat anti korupsi atau MAKI yakni Boyamin Saiman. Gugatan perdata tersebut tak hanya dilayangkan ke Jokowi, tapi juga ke Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin dan juga PT Solo Manufaktur Kreasi. Diberitakan sebelumnya, gugatan yang dilayangkan oleh Aufa telah resmi terdaftar ke Pengadilan Negeri Solo. Hal itu dikonfirmasi oleh Humas PN Solo, Bambang Arianto. Bambang mengatakan PN Solo telah menunjuk majelis hakim yang akan memimpin sidang tersebut. Disinggung kapan sidang pertama tersebut digelar, Bambang mengatakan bahwa sidang akan dimulai pada akhir April 2025. Bambang mengatakan sidang nantinya berjalan secara terbuka untuk umum. Hanya saja ia mengatakan bahwa belum bisa dipastikan apakah tergugat termasuk Jokowi akan hadir langsung ke persidangan nantinya atau tidak. Dikonfirmasi secara terpisah, kuasa hukum Aufa, Sigit N. Sudibianto, mengatakan bahwa kliennya kecewa tak kunjung dapat membeli 2 mobil SMK jenis pickup untuk usaha angkut barang. Menurutnya, ada 2 pokok gugatan yang dilayangkan, yakni para tergugat tak dapat memenuhi janji produksi mobil SMK secara masif. Kemudian, kliennya juga meminta ganti rugi material senilai 300 juta rupiah lantaran tak dapat membeli 2 buah mobil SMK tersebut. Sebelumnya, atas cedera janji itu, penggugat merasa dirugikan kepentingan hukumnya sehingga menggugat para tergugat itu paling rendah harga mobil SMK pickup itu satunya 150 juta rupiah karena ia menginginkan membeli 2 mobil hingga menjadi 300 juta rupiah. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo juga diminta untuk menyita aset PT Solo Manufaktur Kreasi jika gugatan perdata tak dikabulkan. Sigit mengatakan kliennya telah menabung beberapa tahun untuk membeli 2 mobil SMK. Bahkan Aufa sempat mendatangi gudang SMK pada tahun 2021 lalu. Waktu itu Aufa tidak bisa masuk ke dalam, namun hanya di ruang lobi, kemudian diajak ngobrol bersama marketing terkait spek mobil tersebut. Di sisi lain, kondisi pabrik SMK yang terletak di Desa Demangan, Sambi, Boyolali, Jawa Tengah tersebut dikonfirmasi masih beroperasi. Hal itu disampaikan oleh Satpam pabrik yang enggan disebut identitasnya saat ditemui awak media pada Rabu 9 April 2025 lalu. Satpam pabrik tersebut menyatakan bahwa masih ada ratusan karyawan yang masih bekerja di pabrik tersebut. Namun demikian, pihaknya tak mengizinkan awak media untuk mengambil situasi pabrik, baik berupa gambar ataupun video lantaran manajemen tak ada di lokasi. Nanti ditambah lagi Pak Aryo, Pak Ade, Pak Arnas. Sebagai wali kota, itu pernah menyampaikan akan menjadi produksi massal dan kebanggaan bangsa. Kemudian mereka itu sudah targetnya itu 5.000 unit per tahun, seperti itu. Bahkan sudah ada yang memesan gitu. Kemudian beliau menjadi Gubernur Jakarta tahun 2014-an, itu juga masih juga menyampaikan, bahkan prototipenya kan dikendarai langsung ke Jakarta gitu kan. Dan kemudian sudah merintis pabrik, kasih pabriknya di Boyolali gitu. Nah kemudian ketika awal presiden juga masih statement juga yang pertama SMK harus jadi prioritas, jangan sampai hanya jadi proyek simbolis. Nah kemudian memerintahkan Kementerian Perindustrian untuk mempercepat produksi. Nah, kemudian 2017 Pak Jokowi juga melakukan kunjungan pabrik ke SMK di Boyolali. Sampai dengan periode kedua juga menyampaikan di beberapa pidatonya kita terus dorong industri lokal seperti SMK untuk go nasional, go massal. Dan juga Pak Ma'ruf Amin juga pernah menyampaikan Oktober akan diluncurkan mobil nasional bernama SMK yang dulu pernah dirilis Pak Jokowi di bus-bus besaran nanti 2018 di Pondok Pesantren Nurul Islam seperti itu. Apa ya, lobby seperti itu, kemudian diajak ngobrol marketingnya, Tahun berapa? dan spek-speknya. Kurang lebih tahun 2021-an setelah ya COVID itu mulai survei seperti itu.
Intinya sebagai pejabat Karena publik. ceritanya ada beberapa mobil yang telah terjual seperti pesanan dari dulu sempat beberapa tahun di Auri ya. Nanti mudah-mudahan dari tergugat 3 Jadi tahun foto PT Solo Manufaktur Kreasi bisa hadir, nanti bisa menyampaikan perkembangan terkini seperti apa tentang kegiatan produksinya. Nggak masuk ke sini. Tapi kita sudah survei ke pabrik atau ke gudangnya seperti itu. Nah, kemudian sudah ketemu pihak marketingnya juga dan diberikan speknya, akan gambar prototipenya seperti itu. Dan memang kami belum pernah melakukan transaksi apapun, gitu loh. Tapi kan sudah kadung berharap, sudah menabung juga kayak gitu kan. Akhirnya ya kecewa. Gugatan Wan Prestasi terkait gagalnya produksi massal mobil SMK yang ditujukan kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke Pengadilan Negeri atau PN Solo, Jawa Tengah semakin santer diperbincangkan publik. Kendati demikian, dari pihak Jokowi belum memberikan tanggapan secara detail terkait gugatan tersebut. Tak terkecuali putra bungsu Jokowi yakni Kaisang Pangarep yang hanya tutup mulut ketika ditanya terkait warga Solo menggugat sang ayah. Momen itu terjadi ketika Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI tersebut berkunjung ke rumah dinas Wali Kota Salatiga pada Kamis 10 April 2025 lalu. Ditanya wartawan terkait gugatan tersebut, putra ketiga Jokowi itu hanya menangkupkan tangan di depan dadanya. Ia justru memilih bersalaman dengan beberapa orang untuk berpamitan tanpa merespons pertanyaan dari wartawan. Diketahui, gugatan Wan Prestasi terkait gagalnya produksi massal mobil SMK itu telah dilayangkan oleh Aufa Lukmana, 19 tahun. Aufa diketahui sebagai putra koordinator masyarakat anti korupsi atau MAKI yakni Boyamin Saiman. Gugatan perdata tersebut tak hanya dilayangkan ke Jokowi, tapi juga ke Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin dan juga PT Solo Manufaktur Kreasi. Diberitakan sebelumnya, gugatan yang dilayangkan oleh Aufa telah resmi terdaftar ke Pengadilan Negeri Solo. Hal itu dikonfirmasi oleh Humas PN Solo, Bambang Arianto. Bambang mengatakan PN Solo telah menunjuk majelis hakim yang akan memimpin sidang tersebut. Disinggung kapan sidang pertama tersebut digelar, Bambang mengatakan bahwa sidang akan dimulai pada akhir April 2025. Bambang mengatakan sidang nantinya berjalan secara terbuka untuk umum. Hanya saja ia mengatakan bahwa belum bisa dipastikan apakah tergugat termasuk Jokowi akan hadir langsung ke persidangan nantinya atau tidak. Dikonfirmasi secara terpisah, kuasa hukum Aufa, Sigit N. Sudibianto, mengatakan bahwa kliennya kecewa tak kunjung dapat membeli 2 mobil SMK jenis pickup untuk usaha angkut barang. Menurutnya, ada 2 pokok gugatan yang dilayangkan, yakni para tergugat tak dapat memenuhi janji produksi mobil SMK secara masif. Kemudian, kliennya juga meminta ganti rugi material senilai 300 juta rupiah lantaran tak dapat membeli 2 buah mobil SMK tersebut. Sebelumnya, atas cedera janji itu, penggugat merasa dirugikan kepentingan hukumnya sehingga menggugat para tergugat itu paling rendah harga mobil SMK pickup itu satunya 150 juta rupiah. Karena ia menginginkan membeli 2 mobil hingga menjadi 300 juta rupiah. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo juga diminta untuk menyita aset PT Solo Manufaktur Kreasi jika gugatan perdata tak dikabulkan. Sigit mengatakan kliennya telah menabung beberapa tahun untuk membeli 2 mobil SMK. Bahkan Aufa sempat mendatangi gudang SMK pada tahun 2021 lalu. Waktu itu Aufa tidak bisa masuk ke dalam, namun hanya di ruang lobi kemudian diajak ngobrol bersama marketing terkait spek mobil tersebut. Di sisi lain, kondisi pabrik SMK yang terletak di Desa Demangan, Sambi, Boyolali, Jawa Tengah tersebut dikonfirmasi masih beroperasi. Hal itu disampaikan oleh Satpam pabrik yang enggan disebut identitasnya saat ditemui awak media pada Rabu 9 April 2025 lalu. Satpam pabrik tersebut menyatakan bahwa masih ada ratusan karyawan yang masih bekerja di pabrik tersebut. Namun demikian, pihaknya tak mengizinkan awak media untuk mengambil situasi pabrik, baik berupa gambar ataupun video lantaran manajemen tak ada di lokasi. Nanti ditambah lagi Pak Aryo, Pak Ade, Pak Arnas. Sebagai wali kota itu pernah menyampaikan akan menjadi produksi massal dan kebanggaan bangsa. Kemudian mereka itu sudah
targetnya itu 5.000 unit per tahun seperti itu, bahkan sudah ada yang memesan gitu. Kemudian beliau menjadi Gubernur Jakarta tahun 2014-an, itu juga masih juga menyampaikan, bahkan prototipenya kan dikendarai langsung ke Jakarta gitu kan, dan kemudian sudah merintis pabrik, lokasi pabriknya di Boyolali gitu. Nah kemudian ketika awal Presiden juga masih statement juga yang pertama SMK harus jadi prioritas, jangan sampai hanya jadi proyek simbolis gitu. Nah kemudian memerintahkan Kementerian Perindustrian untuk mempercepat produksi. Nah, kemudian 2017 Pak Jokowi juga melakukan kunjungan pabrik ke SMK di Boyolali. Sampai dengan periode kedua juga menyampaikan di beberapa pidatonya, kita terus dorong industri lokal seperti SMK untuk go nasional, go massal. Dan juga Pak Maruf Amin juga pernah menyampaikan, Oktober akan diluncurkan mobil nasional bernama SMK yang dulu pernah dirintis Pak Jokowi, akan di bus-bus besaran, nanti 2018 di Pondok Pesantren Nurul Islam seperti itu. Apa ya, lobby seperti itu, kemudian diajak ngobrol marketingnya, dan spek-speknya. Kurang lebih tahun 2021-an setelah ya COVID itu mulai survei seperti itu. Intinya sebagai pejabat Karena publik. ceritanya ada beberapa mobil yang telah terjual seperti pesanan dari dulu sempat beberapa tahun di Auri ya. Nanti mudah-mudahan dari tergugat 3 foto PT Solo Manufaktur Kreasi bisa hadir, nanti bisa menyampaikan perkembangan terkini seperti apa tentang kegiatan produksinya. Nggak masuk ke sini. Tapi kita sudah survei ke pabrik atau ke gudangnya seperti itu. Nah kemudian sudah ketemu pihak marketingnya juga, dan diperlihatkan speknya, akan gambar prototipenya seperti itu. Dan memang belum pernah melakukan transaksi apapun, gitu loh. Tapi kan sudah kadung berharap, sudah menabung juga kayak gitu kan. Akhirnya ya kecewa. Gugatan Wan Prestasi terkait gagalnya produksi massal mobil SMK yang ditujukan kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke Pengadilan Negeri atau PN Solo, Jawa Tengah semakin santer diperbincangkan publik. Kendati demikian, dari pihak Jokowi belum memberikan tanggapan secara detail terkait gugatan tersebut. Tak terkecuali putra bungsu Jokowi yakni Kaisang Pangarep yang hanya tutup mulut ketika ditanya terkait warga Solo menggugat sang ayah. Momen itu terjadi ketika Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI tersebut berkunjung ke rumah dinas Wali Kota Salatiga pada Kamis 10 April 2025 lalu. Ditanya wartawan terkait gugatan tersebut, putra ketiga Jokowi itu hanya menangkupkan tangan di depan dadanya. Ia justru memilih bersalaman dengan beberapa orang untuk berpamitan tanpa merespons pertanyaan dari wartawan. Diketahui, gugatan Wan Prestasi terkait gagalnya produksi massal mobil SMK itu telah dilayangkan oleh Aufa Lukmana, 19 tahun. Aufa diketahui sebagai putra koordinator masyarakat anti korupsi atau MAKI yakni Boyamin Saiman. Gugatan perdata tersebut tak hanya dilayangkan ke Jokowi, tapi juga ke Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin dan juga PT Solo Manufaktur Kreasi. Diberitakan sebelumnya, gugatan yang dilayangkan oleh Aufa telah resmi terdaftar ke Pengadilan Negeri Solo. Hal itu dikonfirmasi oleh Humas PN Solo, Bambang Arianto. Bambang mengatakan PN Solo telah menunjuk majelis hakim yang akan memimpin sidang tersebut. Disinggung kapan sidang pertama tersebut digelar, Bambang mengatakan bahwa sidang akan dimulai pada akhir April 2025. Bambang mengatakan sidang nantinya berjalan secara terbuka untuk umum. Hanya saja ia mengatakan bahwa belum bisa dipastikan apakah tergugat termasuk Jokowi akan hadir langsung ke persidangan nantinya atau tidak. Dikonfirmasi secara terpisah, kuasa hukum Aufa, Sigit N. Sudibianto, mengatakan bahwa kliennya kecewa tak kunjung dapat membeli 2 mobil SMK jenis pickup untuk usaha angkut barang. Menurutnya, ada 2 pokok gugatan yang dilayangkan, yakni para tergugat tak dapat memenuhi janji produksi mobil SMK secara masif. Kemudian, kliennya juga meminta ganti rugi material senilai 300 juta rupiah lantaran tak dapat membeli 2 buah mobil SMK tersebut. Sebelumnya, atas cedera janji itu, penggugat merasa dirugikan kepentingan hukumnya sehingga menggugat para tergugat itu paling rendah harga mobil SMK pickup itu satunya 150 juta rupiah.
karena ia menginginkan membeli 2 mobil hingga menjadi 300 juta rupiah. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo juga diminta untuk menyita aset PT Solo Manufaktur Kreasi jika gugatan perdata tak dikabulkan. Sigit mengatakan kliennya telah menabung beberapa tahun untuk membeli 2 mobil SMK. Bahkan Aufa sempat mendatangi gudang SMK pada tahun 2021 lalu. Waktu itu Aufa tidak bisa masuk ke dalam, namun hanya di ruang lobi, kemudian diajak ngobrol bersama marketing terkait spek mobil tersebut. Di sisi lain, kondisi pabrik SMK yang terletak di Desa Demangan, Sambi, Boyolali, Jawa Tengah tersebut dikonfirmasi masih beroperasi. Hal itu disampaikan oleh Satpam pabrik yang enggan disebut identitasnya saat ditemui awak media pada Rabu 9 April 2025 lalu. Satpam pabrik tersebut menyatakan bahwa masih ada ratusan karyawan yang masih bekerja di pabrik tersebut. Namun demikian, pihaknya tak mengizinkan awak media untuk mengambil situasi pabrik, baik berupa gambar ataupun video lantaran manajemen tak ada di lokasi. Nanti ditambah lagi Pak Aryo, Pak Ade, Pak Arnas. Sebagai wali kota, itu pernah menyampaikan akan menjadi produksi massal dan kebanggaan bangsa. Kemudian waktu itu sudah targetnya itu 5.000 unit per tahun, seperti itu. Bahkan sudah ada yang memesan. Gitu. Kemudian beliau menjadi Gubernur Jakarta tahun 2014-an. Itu juga masih juga menyampaikan, bahkan prototipenya kan dikendarai langsung ke Jakarta, gitu kan. Dan kemudian sudah merintis pabrik, lokasi pabriknya di Boyolali, gitu. Nah kemudian ketika awal presiden juga masih statement juga, yang pertama SMK harus jadi prioritas, jangan sampai hanya jadi proyek simbolis. Gitu. Nah kemudian memerintahkan Kementerian Perindustrian untuk mempercepat produksi. Nah, kemudian 2017 Pak Jokowi juga melakukan kunjungan pabrik ke SMK di Boyolali. Sampai dengan periode kedua juga menyampaikan di beberapa pidatonya, kita terus dorong industri lokal seperti SMK untuk go nasional, go massal. Dan juga Pak Maruf Amin juga pernah menyampaikan, Oktober akan diluncurkan mobil nasional bernama SMK yang dulu pernah dirilis Pak Jokowi, akan di bus-bus besaran, jadi 2018 di Pondok Pesantren Nurul Islam seperti itu. Apa ya, lobby seperti itu, kemudian diajak ngobrol marketingnya, Tahun berapa? dan spek-speknya. Kurang lebih tahun 2021-an, setelah ya COVID itu mulai survei seperti itu. Nah, intinya sebagai pejabat Karena publik. ceritanya ada beberapa mobil yang telah terjual seperti pesanan dari dulu sempat beberapa tahun di Auri ya. Nanti mudah-mudahan dari tergugat 3 Jadi tahun foto PT Solo Manufaktur Kreasi bisa hadir, nanti bisa menyampaikan perkembangan terkini seperti apa tentang kegiatan produksinya. nggak masuk ke sini. Tapi kita sudah survei ke pabrik atau ke gudangnya seperti itu. Nah kemudian sudah ketemu pihak marketingnya juga dan diperlihatkan speknya, akan gambar prototipenya seperti itu. Dan memang belum pernah melakukan transaksi apapun, gitu loh. Tapi kan sudah kadung berharap, sudah menabung juga kayak gitu kan. Akhirnya ya kecewa. Gugatan Wan Prestasi terkait gagalnya produksi massal mobil SMK yang ditujukan kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke Pengadilan Negeri atau PN Solo, Jawa Tengah semakin santer diperbincangkan publik. Kendati demikian, dari pihak Jokowi belum memberikan tanggapan secara detail terkait gugatan tersebut. Tak terkecuali putra bungsu Jokowi yakni Kaisang Pangarep yang hanya tutup mulut ketika ditanya terkait warga Solo menggugat sang ayah. Momen itu terjadi ketika Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI tersebut berkunjung ke rumah dinas Wali Kota Salatiga pada Kamis 10 April 2025 lalu. Ditanya wartawan terkait gugatan tersebut, putra ketiga Jokowi itu hanya menangkupkan tangan di depan dadanya. Ia justru memilih bersalaman dengan beberapa orang untuk berpamitan tanpa merespons pertanyaan dari wartawan. Diketahui, gugatan Wan Prestasi terkait gagalnya produksi massal mobil SMK itu telah dilayangkan oleh Aufa Lukmana, 19 tahun. Aufa diketahui sebagai putra koordinator masyarakat anti korupsi atau MAKI yakni Boyamin Saiman. Gugatan perdata tersebut tak hanya dilayangkan ke Jokowi, tapi juga ke Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin dan juga PT Solo Manufaktur Kreasi.
Diberitakan sebelumnya, gugatan yang dilayangkan oleh Aufa telah resmi terdaftar ke Pengadilan Negeri Solo. Hal itu dikonfirmasi oleh Humas PN Solo, Bambang Arianto. Bambang mengatakan PN Solo telah menunjuk majelis hakim yang akan memimpin sidang tersebut. Disinggung kapan sidang pertama tersebut digelar, Bambang mengatakan bahwa sidang akan dimulai pada akhir April 2025. Bambang mengatakan sidang nantinya berjalan secara terbuka untuk umum. Hanya saja ia mengatakan bahwa belum bisa dipastikan apakah tergugat termasuk Jokowi akan hadir langsung ke persidangan nantinya atau tidak. Dikonfirmasi secara terpisah, kuasa hukum Aufa, Sigit N. Sudibianto, mengatakan bahwa kliennya kecewa tak kunjung dapat membeli 2 mobil SMK jenis pickup untuk usaha angkut barang. Menurutnya, ada 2 pokok gugatan yang dilayangkan, yakni para tergugat tak dapat memenuhi janji produksi mobil SMK secara masif. Kemudian, kliennya juga meminta ganti rugi material senilai 300 juta rupiah lantaran tak dapat membeli 2 buah mobil SMK tersebut. Sebelumnya, atas cedera janji itu, penggugat merasa dirugikan kepentingan hukumnya sehingga menggugat para tergugat itu paling rendah harga mobil SMK pickup itu satunya 150 juta rupiah karena ia menginginkan membeli 2 mobil hingga menjadi 300 juta rupiah. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo juga diminta untuk menyita aset PT Solo Manufaktur Kreasi jika gugatan perdata tak dikabulkan. Sigit mengatakan kliennya telah menabung beberapa tahun untuk membeli 2 mobil SMK. Bahkan Aufa sempat mendatangi gudang SMK pada tahun 2021 lalu. Waktu itu Aufa tidak bisa masuk ke dalam, namun hanya di ruang lobi, kemudian diajak ngobrol bersama marketing terkait spek mobil tersebut. Di sisi lain, kondisi pabrik SMK yang terletak di Desa Demangan, Sambi, Boyolali, Jawa Tengah tersebut dikonfirmasi masih beroperasi. Hal itu disampaikan oleh Satpam pabrik yang enggan disebut identitasnya saat ditemui awak media pada Rabu 9 April 2025 lalu. Satpam pabrik tersebut menyatakan bahwa masih ada ratusan karyawan yang masih bekerja di pabrik tersebut. Namun demikian, pihaknya tak mengizinkan awak media untuk mengambil situasi pabrik, baik berupa gambar ataupun video lantaran manajemen tak ada di lokasi. Nanti ditambah lagi Pak Aryo, Pak Ade, Pak Arnas. Sebagai wali kota, itu pernah menyampaikan akan menjadi produksi massal dan kebanggaan bangsa. Kemudian waktu itu sudah targetnya itu 5.000 unit per tahun, seperti itu. Bahkan sudah ada yang memesan. Gitu. Kemudian beliau menjadi Gubernur Jakarta tahun 2014-an, itu juga masih menyampaikan, bahkan prototipenya kan dikendarai langsung ke Jakarta, gitu kan. Dan kemudian sudah merintis pabrik, lokasi pabriknya di Boyolali gitu. Nah kemudian ketika awal presiden juga masih statement juga yang pertama SMK harus jadi prioritas, jangan sampai hanya jadi proyek simbolis. Nah kemudian memerintahkan Kementerian Perindustrian untuk mempercepat produksi. Nah, kemudian 2017 Pak Jokowi juga melakukan kunjungan pabrik ke SMK di Boyolali. Sampai dengan periode kedua juga menyampaikan di beberapa pidatonya kita terus dorong industri lokal seperti SMK untuk go nasional, go massal. Dan juga Pak Maruf Amin juga pernah menyampaikan Oktober akan diluncurkan mobil nasional bernama SMK yang dulu pernah dirilis Pak Jokowi di bus-bus besaran, jadi 2018 di Pondok Pesantren Nurul Islam seperti itu. Apa ya, lobby seperti itu, kemudian diajak ngobrol marketingnya, Tahun berapa? dan spek-speknya. Kurang lebih tahun 2021-an setelah ya COVID itu mulai survei seperti itu. Nah, intinya sebagai pejabat karena publik. ceritanya ada beberapa mobil yang telah terjual seperti pesanan dari dulu sempat beberapa tahun di Auri ya. Nanti mudah-mudahan dari tergugat 3 Jadi foto PT Solo Manufaktur Kreasi bisa hadir, nanti bisa menyampaikan perkembangan terkini seperti apa tentang kegiatan produksinya. Nggak masuk ke sini. Tapi kita sudah survei ke pabrik atau ke gudangnya seperti itu. Nah kemudian sudah ketemu pihak marketingnya juga dan diberikan speknya, akan gambar prototipenya seperti itu. Dan memang belum pernah melakukan transaksi apapun, gitu loh. Tapi kan sudah kadung berharap, sudah
melabung juga kayak gitu kan. Akhirnya ya kecewa. Gugatan Wan Prestasi terkait gagalnya produksi massal mobil SMK yang ditujukan kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke Pengadilan Negeri atau PN Solo, Jawa Tengah semakin santer diperbincangkan publik. Kendati demikian, dari pihak Jokowi belum memberikan tanggapan secara detail terkait gugatan tersebut. Tak terkecuali putra bungsu Jokowi yakni Kaisang Pangarep yang hanya tutup mulut ketika ditanya terkait warga Solo menggugat sang ayah. Momen itu terjadi ketika Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI tersebut berkunjung ke rumah dinas Wali Kota Salatiga pada Kamis 10 April 2025 lalu. Ditanya wartawan terkait gugatan tersebut, putra ketiga Jokowi itu hanya menangkupkan tangan di depan dadanya. Ia justru memilih bersalaman dengan beberapa orang untuk berpamitan tanpa merespons pertanyaan dari wartawan. Diketahui, gugatan Wan Prestasi terkait gagalnya produksi massal mobil SMK itu telah dilayangkan oleh Aufa Lukmana, 19 tahun. Aufa diketahui sebagai putra koordinator masyarakat anti korupsi atau MAKI yakni Boyamin Saiman. Gugatan perdata tersebut tak hanya dilayangkan ke Jokowi, tapi juga ke Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin dan juga PT Solo Manufaktur Kreasi. Diberitakan sebelumnya, gugatan yang dilayangkan oleh Aufa telah resmi terdaftar ke Pengadilan Negeri Solo. Hal itu dikonfirmasi oleh Humas PN Solo, Bambang Arianto. Bambang mengatakan PN Solo telah menunjuk majelis hakim yang akan memimpin sidang tersebut. Disinggung kapan sidang pertama tersebut digelar, Bambang mengatakan bahwa sidang akan dimulai pada akhir April 2025. Bambang mengatakan sidang nantinya berjalan secara terbuka untuk umum. Hanya saja ia mengatakan bahwa belum bisa dipastikan apakah tergugat termasuk Jokowi akan hadir langsung ke persidangan nantinya atau tidak. Dikonfirmasi secara terpisah, kuasa hukum Aufa, Sigit N. Sudibianto, mengatakan bahwa kliennya kecewa tak kunjung dapat membeli 2 mobil SMK jenis pickup untuk usaha angkut barang. Menurutnya, ada 2 pokok gugatan yang dilayangkan, yakni para tergugat tak dapat memenuhi janji produksi mobil SMK secara masif. Kemudian, kliennya juga meminta ganti rugi material senilai 300 juta rupiah lantaran tak dapat membeli 2 buah mobil SMK tersebut. Sebelumnya, atas cedera janji itu, penggugat merasa dirugikan kepentingan hukumnya sehingga menggugat para tergugat itu paling rendah harga mobil SMK pickup itu satunya 150 juta rupiah karena ia menginginkan membeli 2 mobil hingga menjadi 300 juta rupiah. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo juga diminta untuk menyita aset PT Solo Manufaktur Kreasi jika gugatan perdata tak dikabulkan. Sigit mengatakan kliennya telah menabung beberapa tahun untuk membeli 2 mobil SMK. Bahkan Aufa sempat mendatangi gudang SMK pada tahun 2021 lalu. Waktu itu Aufa tidak bisa masuk ke dalam, namun hanya di ruang lobi, kemudian diajak ngobrol bersama marketing terkait spek mobil tersebut. Di sisi lain, kondisi pabrik SMK yang terletak di Desa Demangan, Sambi, Boyolali, Jawa Tengah tersebut dikonfirmasi masih beroperasi. Hal itu disampaikan oleh Satpam pabrik yang enggan disebut identitasnya saat ditemui awak media pada Rabu 9 April 2025 lalu. Satpam pabrik tersebut menyatakan bahwa masih ada ratusan karyawan yang masih bekerja di pabrik tersebut. Namun demikian, pihaknya tak mengizinkan awak media untuk mengambil situasi pabrik, baik berupa gambar ataupun video lantaran manajemen tak ada di lokasi. Nanti ditambah lagi Pak Aryo, Pak Ade, Pak Arnas. Sebagai wali kota, itu pernah menyampaikan akan menjadi produksi massal dan kebanggaan bangsa. Kemudian mereka itu sudah targetnya itu 5.000 unit per tahun, seperti itu. Bahkan sudah ada yang memesan. Gitu. Kemudian beliau menjadi gubernur Jakarta tahun 2014-an, itu juga masih juga menyampaikan, bahkan prototipenya kan dikendarai langsung ke Jakarta, gitu kan. Dan kemudian sudah merintis pabrik, masih pabriknya di Boyolali gitu. Nah kemudian ketika awal presiden juga masih statement juga yang pertama SMK harus jadi prioritas, jangan sampai hanya jadi proyek simbolis gitu. Nah kemudian memerintahkan Kementerian Perindustrian untuk mempercepat produksi. Nah, kemudian 2017 Pak Jokowi juga melakukan kunjungan pabrik ke SMK di Boyolali. Sampai dengan periode kedua juga menyampaikan di beberapa pidatonya kita terus dorong industri lokal seperti SMK untuk go nasional, go massal.
Dan juga Pak Maruf Amin juga pernah menyampaikan Oktober akan diluncurkan mobil nasional bernama SMK yang dulu pernah dirilis Pak Jokowi, akan di bus-bus besaran, nanti 2018 di Pondok Pesantren Nurul Islam seperti itu. Apa ya, lobby seperti itu, kemudian diajak ngobrol marketingnya Tahun berapa? dan spek-speknya. Kurang lebih tahun 2021-an setelah ya COVID itu mulai survei seperti itu. Intinya sebagai pejabat Karena publik. ceritanya ada beberapa mobil yang telah terjual seperti pesanan dari dulu sempat beberapa tahun di Auri ya. Nanti mudah-mudahan dari tergugat 3 foto PT Solo Manufaktur Kreasi bisa hadir, nanti bisa menyampaikan perkembangan terkini seperti apa tentang kegiatan produksinya. Nggak masuk ke sini. Tapi kita sudah survei ke pabrik atau ke gudangnya seperti itu. Nah, kemudian sudah ketemu pihak marketingnya juga dan diperlihatkan speknya, akan gambar prototipenya seperti itu. Dan memang belum pernah melakukan transaksi apapun, gitu loh. Tapi kan sudah kadung berharap, sudah melabung juga kayak gitu kan. Akhirnya ya kecewa. Gugatan Wan Prestasi terkait gagalnya produksi massal mobil SMK yang ditujukan kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke Pengadilan Negeri atau PN Solo, Jawa Tengah semakin santer diperbincangkan publik. Kendati demikian, dari pihak Jokowi belum memberikan tanggapan secara detail terkait gugatan tersebut. Tak terkecuali putra bungsu Jokowi yakni Kaisang Pangarep yang hanya tutup mulut ketika ditanya terkait warga Solo menggugat sang ayah. Momen itu terjadi ketika Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI tersebut berkunjung ke rumah dinas Wali Kota Salatiga pada Kamis 10 April 2025 lalu. Ditanya wartawan terkait gugatan tersebut, putra ketiga Jokowi itu hanya menangkupkan tangan di depan dadanya. Ia justru memilih bersalaman dengan beberapa orang untuk berpamitan tanpa merespons pertanyaan dari wartawan. Diketahui, gugatan Wan Prestasi terkait gagalnya produksi massal mobil SMK itu telah dilayangkan oleh Aufa Lukmana, 19 tahun. Aufa diketahui sebagai putra koordinator masyarakat anti korupsi atau MAKI yakni Boyamin Saiman. Gugatan perdata tersebut tak hanya dilayangkan ke Jokowi, tapi juga ke Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin dan juga PT Solo Manufaktur Kreasi. Diberitakan sebelumnya, gugatan yang dilayangkan oleh Aufa telah resmi terdaftar ke Pengadilan Negeri Solo. Hal itu dikonfirmasi oleh Humas PN Solo, Bambang Arianto. Bambang mengatakan PN Solo telah menunjuk majelis hakim yang akan memimpin sidang tersebut. Disinggung kapan sidang pertama tersebut digelar, Bambang mengatakan bahwa sidang akan dimulai pada akhir April 2025. Bambang mengatakan sidang nantinya berjalan secara terbuka untuk umum. Hanya saja ia mengatakan bahwa belum bisa dipastikan apakah tergugat termasuk Jokowi akan hadir langsung ke persidangan nantinya atau tidak. Dikonfirmasi secara terpisah, kuasa hukum Aufa, Sigit N. Sudibianto, mengatakan bahwa kliennya kecewa tak kunjung dapat membeli 2 mobil SMK jenis pickup untuk usaha angkut barang. Menurutnya, ada 2 pokok gugatan yang dilayangkan, yakni para tergugat tak dapat memenuhi janji produksi mobil SMK secara masif. Kemudian, kliennya juga meminta ganti rugi material senilai 300 juta rupiah lantaran tak dapat membeli 2 buah mobil SMK tersebut. Sebelumnya, atas cedera janji itu, penggugat merasa dirugikan kepentingan hukumnya sehingga menggugat para tergugat itu paling rendah harga mobil SMK pickup itu satunya 150 juta rupiah karena ia menginginkan membeli 2 mobil hingga menjadi 300 juta rupiah. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo juga diminta untuk menyita aset PT Solo Manufaktur Kreasi jika gugatan perdata tak dikabulkan. Sigit mengatakan kliennya telah menabung beberapa tahun untuk membeli 2 mobil SMK. Bahkan Aufa sempat mendatangi gudang SMK pada tahun 2021 lalu. Waktu itu Aufa tidak bisa masuk ke dalam, namun hanya di ruang lobi, kemudian diajak ngobrol bersama marketing terkait spek mobil tersebut. Di sisi lain, kondisi pabrik SMK yang terletak di Desa Demangan, Sambi, Boyolali, Jawa Tengah tersebut dikonfirmasi masih beroperasi. Hal itu disampaikan oleh Satpam pabrik yang enggan disebut identitasnya.
Saat ditemui awak media pada Rabu 9 April 2025 lalu, Satpam pabrik tersebut menyatakan bahwa masih ada ratusan karyawan yang masih bekerja di pabrik tersebut. Namun demikian, pihaknya tak mengizinkan awak media untuk mengambil situasi pabrik, baik berupa gambar ataupun video lantaran manajemen tak ada di lokasi. Nanti ditambah lagi Pak Aryo, Pak Ade, Pak Arnas. Sebagai wali kota, itu pernah menyampaikan akan menjadi produksi massal dan kebanggaan bangsa. Kemudian mereka itu sudah targetnya itu 5.000 unit per tahun seperti itu, bahkan sudah ada yang memesan gitu. Kemudian beliau menjadi gubernur Jakarta tahun 2014-an, itu juga masih juga menyampaikan, bahkan prototipenya kan dikendarai langsung ke Jakarta gitu kan. Dan kemudian sudah merintis pabrik, lokasi pabriknya di Boyolali gitu. Nah kemudian ketika awal presiden juga masih statement juga yang pertama SMK harus jadi prioritas, jangan sampai hanya jadi proyek simbolis gitu. Nah kemudian memerintahkan Kementerian Perindustrian untuk mempercepat produksi. Nah, kemudian 2017 Pak Jokowi juga melakukan kunjungan pabrik ke SMK di Boyolali. Sampai dengan periode kedua juga menyampaikan di beberapa pidatonya, kita terus dorong industri lokal seperti SMK untuk go nasional, go massal. Dan juga Pak Maruf Amin juga pernah menyampaikan Oktober akan diluncurkan mobil nasional bernama SMK yang dulu pernah dirilis Pak Jokowi, akan di bus-bus besaran, jadi 2018 di Pondok Pesantren Nurul Islam seperti itu. Apa ya, lobby seperti itu, kemudian diajak ngobrol marketingnya, Tahun berapa? dan spek-speknya. Kurang lebih tahun 2021-an setelah ya COVID itu mulai survei seperti itu. Nah, intinya sebagai pejabat Karena publik. ceritanya ada beberapa mobil yang telah terjual seperti pesanan dari dulu sempat beberapa tahun di Auri ya. Nanti mudah-mudahan dari tergugat 3 Jadi foto PT Solo Manufaktur Kreasi bisa hadir, nanti bisa menyampaikan Buktikan. perkembangan terkini seperti apa tentang kegiatan produksinya. Nggak masuk ke sini. Tapi kita sudah survei ke pabrik atau ke gudangnya seperti itu. Nah kemudian sudah ketemu pihak marketingnya juga dan diperlihatkan speknya, akan gambar prototipenya seperti itu. Dan memang belum pernah melakukan transaksi apapun, gitu loh. Tapi kan sudah kadung berharap, sudah menabung juga kayak gitu kan. Akhirnya ya kecewa. Gugatan Wan Prestasi terkait gagalnya produksi massal mobil SMK yang ditujukan kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke Pengadilan Negeri atau PN Solo, Jawa Tengah semakin santer diperbincangkan publik. Kendati demikian, dari pihak Jokowi belum memberikan tanggapan secara detail terkait gugatan tersebut. Tak terkecuali putra bungsu Jokowi yakni Kaisang Pangarep yang hanya tutup mulut ketika ditanya terkait warga Solo menggugat sang ayah. Momen itu terjadi ketika Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI tersebut berkunjung ke rumah dinas Wali Kota Salatiga pada Kamis 10 April 2025 lalu. Ditanya wartawan terkait gugatan tersebut, putra ketiga Jokowi itu hanya menangkupkan tangan di depan dadanya. Ia justru memilih bersalaman dengan beberapa orang untuk berpamitan tanpa merespons pertanyaan dari wartawan. Diketahui, gugatan Wan Prestasi terkait gagalnya produksi massal mobil SMK itu telah dilayangkan oleh Aufa Lukmana, 19 tahun. Aufa diketahui sebagai putra koordinator masyarakat anti korupsi atau MAKI yakni Boyamin Saiman. Gugatan perdata tersebut tak hanya dilayangkan ke Jokowi, tapi juga ke Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin dan juga PT Solo Manufaktur Kreasi. Diberitakan sebelumnya, gugatan yang dilayangkan oleh Aufa telah resmi terdaftar ke Pengadilan Negeri Solo. Hal itu dikonfirmasi oleh Humas PN Solo, Bambang Arianto. Bambang mengatakan PN Solo telah menunjuk majelis hakim yang akan memimpin sidang tersebut. Disinggung kapan sidang pertama tersebut digelar, Bambang mengatakan bahwa sidang akan dimulai pada akhir April 2025. Bambang mengatakan sidang nantinya berjalan secara terbuka untuk umum. Hanya saja ia mengatakan bahwa belum bisa dipastikan apakah tergugat termasuk Jokowi akan hadir langsung ke persidangan nantinya atau tidak. Dikonfirmasi secara terpisah, kuasa hukum Aufa, Sigit N. Sudibianto,
mengatakan bahwa kliennya kecewa tak kunjung dapat membeli 2 mobil SMK jenis pickup untuk usaha angkut barang. Menurutnya, ada 2 pokok gugatan yang dilayangkan, yakni para tergugat tak dapat memenuhi janji produksi mobil SMK secara masif. Kemudian, kliennya juga meminta ganti rugi material senilai 300 juta rupiah lantaran tak dapat membeli 2 buah mobil SMK tersebut. Sebelumnya, atas cedera janji itu, penggugat merasa dirugikan kepentingan hukumnya sehingga menggugat para tergugat itu paling rendah harga mobil SMK pickup itu satunya 150 juta rupiah karena ia menginginkan membeli 2 mobil hingga menjadi 300 juta rupiah. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo juga diminta untuk menyita aset PT Solo Manufaktur Kreasi jika gugatan perdata tak dikabulkan. Sigit mengatakan kliennya telah menabung beberapa tahun untuk membeli 2 mobil SMK. Bahkan Aufa sempat mendatangi gudang SMK pada tahun 2021 lalu. Waktu itu Aufa tidak bisa masuk ke dalam, namun hanya di ruang lobi kemudian diajak ngobrol bersama marketing terkait spek mobil tersebut. Di sisi lain, kondisi pabrik SMK yang terletak di Desa Demangan, Sambi, Boyolali, Jawa Tengah tersebut dikonfirmasi masih beroperasi. Hal itu disampaikan oleh Satpam pabrik yang enggan disebut identitasnya saat ditemui awak media pada Rabu 9 April 2025 lalu. Satpam pabrik tersebut menyatakan bahwa masih ada ratusan karyawan yang masih bekerja di pabrik tersebut. Namun demikian, pihaknya tak mengizinkan awak media untuk mengambil situasi pabrik, baik berupa gambar ataupun video lantaran manajemen tak ada di lokasi. Nanti ditambah lagi Pak Aryo, Pak Ade, Pak Arnas. Sebagai wali kota, itu pernah menyampaikan akan menjadi produksi massal dan kebanggaan bangsa. Kemudian waktu itu sudah targetnya itu 5.000 unit per tahun, seperti itu. Bahkan sudah ada yang memesan. Gitu. Kemudian beliau menjadi Gubernur Jakarta tahun 2014-an. Itu juga masih juga menyampaikan, bahkan prototipenya kan dikendarai langsung ke Jakarta, gitu kan. Dan kemudian sudah merintis pabrik, lokasi pabriknya di Boyolali, gitu. Nah kemudian ketika awal presiden juga masih statement juga, yang pertama SMK harus jadi prioritas, jangan sampai hanya jadi proyek simbolis. Gitu. Nah kemudian memerintahkan Kementerian Perindustrian untuk mempercepat produksi. Nah, kemudian 2017 Pak Jokowi juga melakukan kunjungan pabrik ke SMK di Boyolali. Sampai dengan periode kedua juga menyampaikan di beberapa pidatonya, kita terus dorong industri lokal seperti SMK untuk go nasional, go massal. Dan juga Pak Maruf Amin juga pernah menyampaikan, Oktober akan diluncurkan mobil nasional bernama SMK yang dulu pernah dirilis Pak Jokowi, akan di bus-bus besaran, nanti 2018 di Pondok Pesantren Nurul Islam seperti itu. Apa ya, lobby seperti itu, kemudian diajak ngobrol marketingnya, Tahun berapa? dan spek-speknya. Kurang lebih tahun 2021-an, setelah ya COVID itu mulai survei seperti itu. Nah, intinya sebagai pejabat Karena publik. ceritanya ada beberapa mobil yang telah terjual seperti pesanan dari dulu sempat beberapa tahun di Auri ya. Nanti mudah-mudahan dari tergugat 3 Jadi tahun foto PT Solo Manufaktur Kreasi bisa hadir, nanti bisa menyampaikan perkembangan terkini seperti apa tentang kegiatan produksinya. nggak masuk ke sini. Tapi kita sudah survei ke pabrik atau ke gudangnya seperti itu. Nah kemudian sudah ketemu pihak marketingnya juga dan diperlihatkan speknya, akan gambar prototipenya seperti itu. Dan memang belum pernah melakukan transaksi apapun, gitu loh. Tapi kan sudah kadung berharap, sudah melabung juga kayak gitu kan. Akhirnya ya kecewa. Gugatan Wan Prestasi terkait gagalnya produksi massal mobil SMK yang ditujukan kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke Pengadilan Negeri atau PN Solo, Jawa Tengah semakin santer diperbincangkan publik. Kendati demikian, dari pihak Jokowi belum memberikan tanggapan secara detail terkait gugatan tersebut. Tak terkecuali putra bungsu Jokowi yakni Kaisang Pangarep yang hanya tutup mulut ketika ditanya terkait warga Solo menggugat sang ayah. Momen itu terjadi ketika Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI tersebut berkunjung ke rumah dinas Wali Kota Salatiga pada Kamis 10 April 2025 lalu.
Ditanya wartawan terkait gugatan tersebut, putra ketiga Jokowi itu hanya menangkupkan tangan di depan dadanya. Ia justru memilih bersalaman dengan beberapa orang untuk berpamitan tanpa merespons pertanyaan dari wartawan. Diketahui, gugatan Wan Prestasi terkait gagalnya produksi massal mobil SMK itu telah dilayangkan oleh Aufa Lukmana, 19 tahun. Aufa diketahui sebagai putra koordinator masyarakat anti korupsi atau MAKI, yakni Boyamin Saiman. Gugatan perdata tersebut tak hanya dilayangkan ke Jokowi, tapi juga ke Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin dan juga PT Solo Manufaktur Kreasi. Diberitakan sebelumnya, gugatan yang dilayangkan oleh Aufa telah resmi terdaftar ke Pengadilan Negeri Solo. Hal itu dikonfirmasi oleh Humas PN Solo, Bambang Arianto. Bambang mengatakan PN Solo telah menunjuk majelis hakim yang akan memimpin sidang tersebut. Disinggung kapan sidang pertama tersebut digelar, Bambang mengatakan bahwa sidang akan dimulai pada akhir April 2025. Bambang mengatakan sidang nantinya berjalan secara terbuka untuk umum. Hanya saja ia mengatakan bahwa belum bisa dipastikan apakah tergugat termasuk Jokowi akan hadir langsung ke persidangan nantinya atau tidak. Dikonfirmasi secara terpisah, kuasa hukum Aufa, Sigit N. Sudibianto, mengatakan bahwa kliennya kecewa tak kunjung dapat membeli 2 mobil SMK jenis pickup untuk usaha angkut barang. Menurutnya, ada 2 pokok gugatan yang dilayangkan, yakni para tergugat tak dapat memenuhi janji produksi mobil SMK secara masif. Kemudian, kliennya juga meminta ganti rugi material senilai 300 juta rupiah lantaran tak dapat membeli 2 buah mobil SMK tersebut. Sebelumnya, atas cedera janji itu, penggugat merasa dirugikan kepentingan hukumnya sehingga menggugat para tergugat itu paling rendah harga mobil SMK pickup itu satunya 150 juta rupiah. Karena ia menginginkan membeli 2 mobil hingga menjadi 300 juta rupiah. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo juga diminta untuk menyita aset PT Solo Manufaktur Kreasi jika gugatan perdata tak dikabulkan. Sigit mengatakan kliennya telah menabung beberapa tahun untuk membeli 2 mobil SMK. Bahkan Aufa sempat mendatangi gudang SMK pada tahun 2021 lalu. Waktu itu Aufa tidak bisa masuk ke dalam, namun hanya di ruang lobi kemudian diajak ngobrol bersama marketing terkait spek mobil tersebut. Di sisi lain, kondisi pabrik SMK yang terletak di Desa Demangan, Sambi, Boyolali, Jawa Tengah tersebut dikonfirmasi masih beroperasi. Hal itu disampaikan oleh Satpam pabrik yang enggan disebut identitasnya saat ditemui awak media pada Rabu 9 April 2025 lalu. Satpam pabrik tersebut menyatakan bahwa masih ada ratusan karyawan yang masih bekerja di pabrik tersebut. Namun demikian, pihaknya tak mengizinkan awak media untuk mengambil situasi pabrik, baik berupa gambar ataupun video lantaran manajemen tak ada di lokasi. Nanti ditambah lagi Pak Aryo, Pak Ade, Pak Arnas. Sebagai wali kota, itu pernah menyampaikan akan menjadi produksi massal dan kebanggaan bangsa. Kemudian mereka itu sudah targetnya itu 5.000 unit per tahun, seperti itu. Bahkan sudah ada yang memesan. Gitu. Kemudian beliau menjadi gubernur Jakarta tahun 2014-an. Itu juga masih menyampaikan, bahkan prototipenya kan dikendarai langsung ke Jakarta, gitu kan. Dan kemudian sudah merintis pabrik, masih pabriknya di Boyolali, gitu. Nah kemudian ketika awal presiden juga masih statement juga, yang pertama SMK harus jadi prioritas, jangan sampai hanya jadi proyek simbolis. Gitu. Nah kemudian memerintahkan Kementerian Perindustrian untuk mempercepat produksi. Nah, kemudian 2017 Pak Jokowi juga melakukan kunjungan pabrik ke SMK di Boyolali. Sampai dengan periode kedua juga menyampaikan di beberapa pidatonya, kita terus dorong industri lokal seperti SMK untuk go nasional, go massal. Dan juga Pak Ma'ruf Amin juga pernah menyampaikan, Oktober akan diluncurkan mobil nasional bernama SMK yang dulu pernah dirilis Pak Jokowi, akan di bus-bus besaran, nanti 2018 di Pondok Pesantren Nurul Islam seperti itu. Apa ya, lobby seperti itu, kemudian diajak ngobrol marketingnya, Tahun berapa? dan spek-speknya. Kurang lebih tahun 2021-an, setelah ya COVID itu mulai survei seperti itu. Intinya sebagai pejabat Karena publik. ceritanya mobil yang telah terjual seperti pesanan dari dulu sempat beberapa tahun di
Auri ya. Nanti mudah-mudahan dari tergugat 3 Toto PT Solo Manufaktur Kreasi bisa hadir, nanti bisa menyampaikan perkembangan terkini seperti apa tentang kegiatan produksinya. Nggak masuk ke sini. Tapi kita sudah survei ke pabrik atau ke gudangnya seperti itu. Nah kemudian sudah ketemu pihak marketingnya juga dan diperlihatkan speknya, akan gambar prototipenya seperti itu. Dan memang belum melakukan transaksi apapun, gitu loh. Tapi kan sudah kadung berharap, sudah menabung juga kayak gitu kan. Akhirnya ya kecewa. Gugatan Wan Prestasi terkait gagalnya produksi massal mobil SMK yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo ke Pengadilan Negeri atau PN Solo, Jawa Tengah semakin santer diperbincangkan publik. Kendati demikian, dari pihak Jokowi belum memberikan tanggapan secara detail terkait gugatan tersebut. Tak terkecuali putra bungsu Jokowi yakni Kaisang Pangarep yang hanya tutup mulut ketika ditanya terkait warga Solo menggugat sang ayah. Momen itu terjadi ketika Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI tersebut berkunjung ke rumah dinas Wali Kota Salatiga pada Kamis 10 April 2025 lalu. Ditanya wartawan terkait gugatan tersebut, putra ketiga Jokowi itu hanya menangkupkan tangan di depan dadanya. Ia justru memilih bersalaman dengan beberapa orang untuk berpamitan tanpa merespons pertanyaan dari wartawan. Diketahui, gugatan Wan Prestasi terkait gagalnya produksi massal mobil SMK itu telah dilayangkan oleh Aufa Lukmana, 19 tahun. Aufa diketahui sebagai putra koordinator masyarakat anti korupsi atau MAKI yakni Boyamin Saiman. Gugatan perdata tersebut tak hanya dilayangkan ke Jokowi, tapi juga ke Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin dan juga PT Solo Manufaktur Kreasi. Diberitakan sebelumnya, gugatan yang dilayangkan oleh Aufa telah resmi terdaftar ke Pengadilan Negeri Solo. Hal itu dikonfirmasi oleh Humas PN Solo, Bambang Arianto. Bambang mengatakan PN Solo telah menunjuk majelis hakim yang akan memimpin sidang tersebut. Disinggung kapan sidang pertama tersebut digelar, Bambang mengatakan bahwa sidang akan dimulai pada akhir April 2025. Bambang mengatakan sidang nantinya berjalan secara terbuka untuk umum. Hanya saja ia mengatakan bahwa belum bisa dipastikan apakah tergugat termasuk Jokowi akan hadir langsung ke persidangan nantinya atau tidak. Dikonfirmasi secara terpisah, kuasa hukum Aufa, Sigit N. Sudibianto, mengatakan bahwa kliennya kecewa tak kunjung dapat membeli 2 mobil SMK jenis pickup untuk usaha angkut barang. Menurutnya, ada 2 pokok gugatan yang dilayangkan, yakni para tergugat tak dapat memenuhi janji produksi mobil SMK secara masif. Kemudian, kliennya juga meminta ganti rugi material senilai 300 juta rupiah lantaran tak dapat membeli 2 buah mobil SMK tersebut. Sebelumnya, atas cedera janji itu, penggugat merasa dirugikan kepentingan hukumnya sehingga menggugat para tergugat itu paling rendah harga mobil SMK pickup itu satunya 150 juta rupiah. Karena ia menginginkan membeli 2 mobil hingga menjadi 300 juta rupiah. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo juga diminta untuk menyita aset PT Solo Manufaktur Kreasi jika gugatan perdata tak dikabulkan. Sigit mengatakan kliennya telah menabung beberapa tahun untuk membeli 2 mobil SMK. Bahkan Aufa sempat mendatangi gudang SMK pada tahun 2021 lalu. Waktu itu Aufa tidak bisa masuk ke dalam, namun hanya di ruang lobi kemudian diajak ngobrol bersama marketing terkait spek mobil tersebut. Di sisi lain, kondisi pabrik SMK yang terletak di Desa Demangan, Sambi, Boyolali, Jawa Tengah tersebut dikonfirmasi masih beroperasi. Hal itu disampaikan oleh Satpam pabrik yang enggan disebut identitasnya saat ditemui awak media pada Rabu 9 April 2025 lalu. Satpam pabrik tersebut menyatakan bahwa masih ada ratusan karyawan yang masih bekerja di pabrik tersebut. Namun demikian, pihaknya tak mengizinkan awak media untuk mengambil situasi pabrik, baik berupa gambar ataupun video lantaran manajemen tak ada di lokasi. Nanti ditambah lagi Pak Aryo, Pak Ade, Pak Arnas. Sebagai wali kota itu pernah menyampaikan akan menjadi produksi massal dan kebanggaan bangsa. Kemudian waktu itu sudah targetnya itu 5.000 unit per tahun seperti itu, bahkan sudah ada yang memesan gitu. Kemudian beliau menjadi gubernur Jakarta tahun 2014-an itu juga masih menyampaikan, bahkan
prototipe-nya kan dikendarai langsung ke Jakarta gitu kan. Dan kemudian sudah merintis pabrik, lokasi pabriknya di Boyolali gitu. Nah kemudian ketika awal presiden juga masih statement juga yang pada pertama SMK harus jadi prioritas, jangan sampai hanya jadi proyek simbolis gitu. Nah kemudian memerintahkan Kementerian Perindustrian untuk mempercepat produksi. Nah, kemudian 2017 Pak Jokowi juga melakukan kunjungan pabrik ke SMK di Boyolali. Sampai dengan periode kedua juga menyampaikan di beberapa pidatonya, kita terus dorong industri lokal seperti SMK untuk go nasional, go massal. Dan juga Pak Maruf Amin juga pernah menyampaikan Oktober akan diluncurkan mobil nasional bernama SMK yang dulu pernah dirilis Pak Jokowi di bus-bus besaran, itu 2018 di Pondok Pesantren Nurul Islam seperti itu. Apa ya, lobby seperti itu, kemudian diajak ngobrol marketingnya, Tahun berapa? dan spek-speknya. Kurang lebih tahun 2021-an setelah ya COVID itu mulai survei seperti itu. Intinya sebagai pejabat Karena publik. ceritanya ada beberapa mobil yang telah terjual seperti pesanan dari dulu sempat beberapa tahun di Auri ya. Nanti mudah-mudahan dari tergugat 3 foto PT Solo Manufaktur Kreasi bisa hadir, nanti bisa menyampaikan perkembangan terkini seperti apa tentang kegiatan produksinya. Nggak masuk ke sini. Tapi kita sudah survei ke pabrik atau ke gudangnya seperti itu. Nah kemudian sudah ketemu pihak marketingnya juga dan diperlihatkan speknya, akan gambar prototipe-nya seperti itu. Dan memang belum pernah melakukan transaksi apapun, gitu loh. Tapi kan sudah kadung berharap, sudah menabung juga kayak gitu kan. Akhirnya ya kecewa. Gugatan Wan Prestasi terkait gagalnya produksi massal mobil SMK yang ditujukan kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke Pengadilan Negeri atau PN Solo, Jawa Tengah semakin santer diperbincangkan publik. Kendati demikian, dari pihak Jokowi belum memberikan tanggapan secara detail terkait gugatan tersebut. Tak terkecuali putra bungsu Jokowi yakni Kaisang Pangarep yang hanya tutup mulut ketika ditanya terkait warga Solo menggugat sang ayah. Momen itu terjadi ketika Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI tersebut berkunjung ke rumah dinas Wali Kota Salatiga pada Kamis 10 April 2025 lalu. Ditanya wartawan terkait gugatan tersebut, putra ketiga Jokowi itu hanya menangkupkan tangan di depan dadanya. Ia justru memilih bersalaman dengan beberapa orang untuk berpamitan tanpa merespons pertanyaan dari wartawan. Diketahui, gugatan Wan Prestasi terkait gagalnya produksi massal mobil SMK itu telah dilayangkan oleh Aufa Lukmana, 19 tahun. Aufa diketahui sebagai putra koordinator masyarakat anti korupsi atau MAKI yakni Boyamin Saiman. Gugatan perdata tersebut tak hanya dilayangkan ke Jokowi, tapi juga ke Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin dan juga PT Solo Manufaktur Kreasi. Diberitakan sebelumnya, gugatan yang dilayangkan oleh Aufa telah resmi terdaftar ke Pengadilan Negeri Solo. Hal itu dikonfirmasi oleh Humas PN Solo, Bambang Arianto. Bambang mengatakan PN Solo telah menunjuk majelis hakim yang akan memimpin sidang tersebut. Disinggung kapan sidang pertama tersebut digelar, Bambang mengatakan bahwa sidang akan dimulai pada akhir April 2025. Bambang mengatakan sidang nantinya berjalan secara terbuka untuk umum. Hanya saja ia mengatakan bahwa belum bisa dipastikan apakah tergugat termasuk Jokowi akan hadir langsung ke persidangan nantinya atau tidak. Dikonfirmasi secara terpisah, kuasa hukum Aufa, Sigit N. Sudibianto, mengatakan bahwa kliennya kecewa tak kunjung dapat membeli 2 mobil SMK jenis pickup untuk usaha angkut barang. Menurutnya, ada 2 pokok gugatan yang dilayangkan, yakni para tergugat tak dapat memenuhi janji produksi mobil SMK secara masif. Kemudian, kliennya juga meminta ganti rugi material senilai 300 juta rupiah lantaran tak dapat membeli 2 buah mobil SMK tersebut. Sebelumnya, atas cedera janji itu, penggugat merasa dirugikan kepentingan hukumnya sehingga menggugat para tergugat itu paling rendah harga mobil SMK pickup itu satunya 150 juta rupiah karena ia menginginkan membeli 2 mobil hingga menjadi 300 juta rupiah. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo juga diminta untuk menyita aset PT Solo Manufaktur Kreasi jika gugatan perdata tak dikabulkan.
Sigit mengatakan kliennya telah menabung beberapa tahun untuk membeli 2 mobil SMK. Bahkan Aufa sempat mendatangi gudang SMK pada tahun 2021 lalu. Waktu itu Aufa tidak bisa masuk ke dalam, namun hanya di ruang lobi, kemudian diajak ngobrol bersama marketing terkait spek mobil tersebut. Di sisi lain, kondisi pabrik SMK yang terletak di Desa Demangan, Sambi, Boyolali, Jawa Tengah tersebut dikonfirmasi masih beroperasi. Hal itu disampaikan oleh Satpam pabrik yang enggan disebut identitasnya saat ditemui awak media pada Rabu 9 April 2025 lalu. Satpam pabrik tersebut menyatakan bahwa masih ada ratusan karyawan yang masih bekerja di pabrik tersebut. Namun demikian, pihaknya tak mengizinkan awak media untuk mengambil situasi pabrik, baik berupa gambar ataupun video lantaran manajemen tak ada di lokasi. Nanti ditambah lagi Pak Aryo, Pak Ade, Pak Arnas. Sebagai wali kota, itu pernah menyampaikan akan menjadi produksi massal dan kebanggaan bangsa. Kemudian waktu itu sudah targetnya itu 5.000 unit per tahun, seperti itu. Bahkan sudah ada yang memesan, gitu. Kemudian beliau menjadi gubernur Jakarta tahun 2014-an. Itu juga masih juga menyampaikan, bahkan prototipenya kan dikendarai langsung ke Jakarta, gitu kan. Dan kemudian sudah merintis pabrik, lokasi pabriknya di Boyolali, gitu. Nah kemudian ketika awal presiden juga masih statement juga yang pertama SMK harus jadi prioritas, jangan sampai hanya jadi proyek simbolis. Gitu. Nah kemudian memerintahkan Kementerian Perindustrian untuk mempercepat produksi. Nah, kemudian 2017 Pak Jokowi juga melakukan kunjungan pabrik ke SMK di Boyolali. Sampai dengan periode kedua juga menyampaikan di beberapa pidatonya, kita terus dorong industri lokal seperti SMK untuk go nasional, go massal. Dan juga Pak Maruf Amin juga pernah menyampaikan, Oktober akan diluncurkan mobil nasional bernama SMK yang dulu pernah dirintis Pak Jokowi, akan di besar-besaran, nanti 2018 di Pondok Pesantren Nurul Islam seperti itu. Apa ya, lobby seperti itu, kemudian diajak ngobrol marketingnya Tahun berapa? dan spek-speknya. Kurang lebih tahun 2021-an, setelah ya COVID itu mulai survei seperti itu. Nah, intinya sebagai pejabat Karena publik. ceritanya ada beberapa mobil yang telah terjual seperti pesanan dari dulu sempat beberapa tahun di Auri ya. Nanti mudah-mudahan dari tergugat 3 Jadi tahun foto PT Solo Manufaktur Kreasi bisa hadir, nanti bisa menyampaikan perkembangan terkini seperti apa tentang kegiatan produksinya. Nggak masuk ke sini. Tapi kita sudah survei ke pabrik atau ke gudangnya seperti itu. Nah kemudian sudah ketemu pihak marketingnya juga dan diperlihatkan speknya, akan gambar prototipenya seperti itu. Dan memang belum pernah melakukan transaksi apapun, gitu loh. Tapi kan sudah kadung berharap, sudah menabung juga kayak gitu kan. Akhirnya ya kecewa. Gugatan Wan Prestasi terkait gagalnya produksi massal mobil SMK yang ditujukan kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke Pengadilan Negeri atau PN Solo, Jawa Tengah semakin santer diperbincangkan publik. Kendati demikian, dari pihak Jokowi belum memberikan tanggapan secara detail terkait gugatan tersebut. Tak terkecuali putra bungsu Jokowi yakni Kaisang Pangarep yang hanya tutup mulut ketika ditanya terkait warga Solo menggugat sang ayah. Momen itu terjadi ketika Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI tersebut berkunjung ke rumah dinas Wali Kota Salatiga pada Kamis